selesai. Belum selesai, bukan bersahabat Bang. Ini masih konteks. Belum selesai. Yang kedua, ini yang pertama tadi saya jelaskan, jangan sampai kamu lupa karena langsung diterobos. Ketika memang dia mengklaim bahwasanya ada umatnya di situ dan ini Martinus katakan sebagai sebuah kesesatan dan kesalahan, harusnya orang dari Kristiani yang menegur dulu, nggak boleh, ini kesesatan, ini nggak boleh mempermalukan kita, ini melanggar. Harusnya orang mereka sendiri, nggak usah nunggu orang lain. Kenapa harus nunggu saya? Kemudian yang kedua, kalau dia mengatakan bahwa di situ tidak ada umatnya sehingga tidak negur dia, ngapain dia sebarkan itu kepada umat lain? Silakan dijawab. Iya, terima kasih. Tadi kan maksud saya Pak, satu-satu pertanyaan saya jawab gitu ya. Kenapa tidak umat Kristen sendiri yang menegur? Sebenarnya bukan nggak ditegur Pak, malah dibidatkan, disesatkan malah, bukan nggak ditegur Pak ya. Jadi sampai jangan salah menilai ya. Nah itu dia, dan di Kristen itu sudah disesatkan dan itu dinyatakan aliran sesat. Ada pembiaran gitu, ya, berarti ada pembiaran, tahu salah biarin gitu. Enggak, maksud saya nanti nunggu orang Islam yang bukan pembiaran Pak, makanya kita klarifikasi. Kemarin kan ada orang itu. Kalau bukan pembiaran kenapa nggak ditegur? Kenapa nggak ditegur? Kalau bukan pembiaran? Saya rasa teguran itu bukan sudah lebih keras dari teguran ya Pak, karena sudah kita sesatkan sebenarnya. Orang persekutuan masalahnya dia sudah melanggar pasal ini. Saya bukakan pasalnya gimana KUHP? Mau? Dilarang menyebarkan agama kepada orang yang sudah punya agama. Mau tak tunjukin pasalnya? Saya tahu Pak, saya tahu. Jadi pada tahu, dasarnya kita kenapa nggak ditegur? Dengarkan dulu Pak. Dengar, yang biarin siapa coba? Yang biarin siapa? Makanya Bapak dengar dulu, makanya dijawab. Sebenarnya bukan di atas teguran, bukan teguran lagi, malah di atas teguran Pak. Kita sudah sesatkan, aliran sesat kita nyatakan itu. Jadi kurang apa lagi? Memang saya juga setuju dengan Bapak bahwasanya mereka yang menyebarkan keimanan mereka di depan umum itu salah. Setuju kita Pak. Ya, dan sama seperti ini, sama seperti ini Pak. Iya, Islam juga sama. Yang ada, mohon maaf ya, yang ada teror-teror itu kan sebenarnya Islam tidak mau mengakui bahwasanya mereka Islam, tetapi yang meneror itu mengaku Islam gitu loh. Jadi kan Islam membersihkan agamanya. Jadi sama prosesnya. Enggak, beda itu kasusnya beda. Ketika ada orang-orang yang teroris dalam Islam, semua orang Islam mengatakan bahwa dia salah, dan lihat polisi-polisi, tentara-tentara yang beragama Islam justru yang nangkap mereka. Ini tindakan langsung. Iya benar. Tapi kan mereka mengatasnamakan Islam. Dengarkan dulu. Tetapi yang melakukan Pak, yang eksekusi itu kan mengaku Islam. Dengarkan dulu, yang eksekusi itu kan mengaku. Sebentar dulu, saya tahu tujuan Bapak itu kemana, saya tahu. Yang melakukan teror itu kan mengaku Islam. Jadi sampean sebagai orang Islam yang baik kan merasa tidak. Jadi itu sama saja Pak. Kamu memerangi mereka. Kami memerangi mereka. Sama, kita juga memerangi mereka, makanya mereka kita bidatkan. Dan kami mendukung pemerintah secara utuh untuk memerangi mereka. Kami tidak pernah menyembunyikan membela mereka, nggak pernah. Kami mendukung pemerintah memerangi mereka. Nah sekarang dengarkan dulu Pak. Sebenarnya dengarkan. Bentar dulu. Sebenarnya jangan kita sama. Jangan mengada. Sabar dulu. Jangan menutupi pembicaraan saya. Ada Pak. Sama Bapak juga harus dengarkan juga. Bentar Pak, saya jelaskan dulu. Berikan waktu 1 menit. 1 menit. Saya mau bentar. Ya 1 menit Anda bicara. Biar saya jelaskan. Pak Martinus, biarkan Pak Indra Mose bicara 1 menit. Silakan Pak Indra Mose. Oke, saya dulu. Saya dipersiapkan oleh host. Ya, dia mengatakan bahwa ini sama dengan kasus pengeboman dalam Islam. Saya katakan itu beda. Orang-orang yang ngebom di dalam Islam itu diperangi oleh orang Islam sendiri. Bahkan kami kaum muslimin yang tidak tersesat oleh pemahaman mereka, kami mendukung penuh pemerintah untuk melakukan penindakan itu. Bahkan siapa yang pemerintah mengubur itu teroris? Jangan ganggu hak saya. Hak saya. Katanya bukan saya. Islam. Yang dikuburkan secara apa, Bro? Yang menguburkan apakah kami? Bukan kami. Mereka yang kuburkan. Kami tidak pernah ikut campur dengan penguburan mereka. Sama dulu. Bagaimana? Lanjut Bang Juma. Gurunda Juma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Giliran saya jangan dipotong dong. Giliran saya dipersilakan sama host. Kamu harus hargai host. Saya dipersilakan sama host. Kenapa Sudin motong? Dilanjutin dulu Pak Indra Mose. Silakan Pak Indra Mose. Saya ulangi dari awal nih harusnya. Jadi jangan dipotong ya. Kalau giliran saya jangan dipotong karena nih host yang mempersilakan. Kamu nggak tahu aturan. Ya lanjut Bang Mose. Oke, saya katakan.
Dia bandingkan dengan orang-orang yang ngebom dalam Islam. Orang yang mengebom dalam Islam, fatwa ulama jelas, fatwa MUI jelas, fatwa ulama seluruh dunia jelas bahwa mereka aliran sesat. Dan kami kaum muslimin, baik yang berposisi sebagai penegak hukum maupun tidak, kami mendukung untuk mereka ditindak. Bahkan kalau kalian tahu, polisi di negara ini kebanyakan orang Islam dan mereka nangkap mereka yang menghukum mereka. Dan ini jelas tindakannya, ada tindakan. Nah sekarang misionaris yang menyebarkan agamanya di mal-mal yang pernah saya temui. Ya, kenapa kalau memang ada umatnya, kalau memang mereka beralasan ada umat saya di sini, kenapa umatnya tidak menegur kalau ini salah? Harus ada tindakan langsung. Yang pertama. Yang kedua, kalau memang dia mengklaim, ya saya kan tidak ditegur, tidak ada umat saya. Kalau nggak ada umatmu di situ, kenapa kau sebarkan kepada agama lain? Jawab, silakan. Oke, terima kasih. Sebenarnya kita satu persepsi ya, dengan persetujuan yang sama. Di Kristen juga Bang, ada fatwanya bahwasanya mereka sudah kita aliran sesat. Jelas itu. Dan kita mendukung pemerintah juga dan saudara-saudara untuk tidak menyebarluaskan di tempat umum keimanan mereka. Jadi deal sampai di situ. Yang persoalannya kan tadi kan Bang, Abang ngotot ngegas ke saya, padahal kita satu persepsi. Yang saya bilang tadi kan bukan hukumnya. Pengakuan orang-orang yang melakukan teror itu kan Islam. Dan saudara sampean Bapak Juma ini nggak setuju dong kalau mereka mengaku Islam. Makanya saudara sampean juga kan membersihkan nama Islam. Karena memang bukan ajaran Islam kan begitu. Oke, Jadi sama kalau Bang, gitu kayak ini kita juga sama. persilakan Gurunda Juma untuk menjawab. Assalamualaikum Gurunda Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhi, biar Dinda Indra Mose yang tuntaskan dulu. Ya, itu tujuan Luaskan beliau. tujuan pertanyaan Pak Martinus ke Gurunda Juma. Tujuannya. Nanti kalau tujuannya ke Pak Indra Mose, biar Pak Indra Mose yang menjawab, biar kita adil. Oh, saya yang ditanya gitu. Iya. Oh ya. Oke. Mohon izin Dinda Indra Mose. Jadi gini, kita nggak bisa nutup mata Bang. Bagaimana kemudian fakta di lapangan dan juga kemudian itu amanat dari Bible untuk memberitakan Injil kepada seluruh makhluk. Entah itu makhluk yang sudah beragama, manusia sudah beragama ataupun tidak beragama. Itu perintahnya itu sudah sangat jelas itu. Lalu kemudian data-data yang ada di dalam kitab saudara, ya memang secara pemaksaan terhadap orang lain itu ada perintahnya. Ada perintahnya. Bagi yang percaya dibaptis, yang tidak percaya dihukum. Bahkan sampai kepada pengajaran untuk memperbudak, sampai kepada posisi menjajah. Sebentar Bang Juma, jangan melebar. Kita tadi kan posisi dari ibu apa tadi ya, jangan melebar. Soal itu ya kita akui. Sebentar saya potong ya, mohon maaf ya. Itu memang benar. Ada perintah untuk penginjilan ya, tetapi bukan dengan cara yang salah Bang. Dan itu kita akui bersama. Karena yang tadi bukan cuma saudara atau saudara-saudara muslim yang tidak setuju dengan cara-cara mereka yang mengaku Kristiani dengan penginjilan misioner seperti itu. Kita juga nggak setuju Bang sebagai orang Kristen. Nah, di situ pokoknya Bang. Jadi kita jangan melebar Bang. Jangan sampai membahas ayat-ayat kitab kita di sini nanti agak melebar jadinya nanti Bang. Jadi itu menurut saya Bang. Kami juga sebagai orang Kristen sudah membidatkan mereka, sudah menyesatkan, sudah menyatakan bahwasanya aliran sesat itu kepercayaan mereka. Karena itu mereka juga ada mengubah isi kitab ya. Jadi sama Bang konsepnya dengan Muslim yang pada dasarnya ada orang-orang teror yang mengatasnamakan Islam. Sampean juga kan nggak setuju dong, karena menurut ajaran sampean itu nggak pas. Jadi saya di sini sebagai orang Kristen yang sejati ya harus membersihkan nama Kristen. Jadi sampean juga sama sebagai Islam sejati harus membersihkan nama Islam, bahwasanya di Islam itu tidak ada teror. Jadi begitu Bang konsepnya Bang. Jadi ini bukan Anda ini apple to apple terhadap kajian. Teror itu harus identik dengan apa? Penjajahan. Sedangkan yang dilakoni oleh saudara-saudara kita itu dari lorong ke lorong itu tidak terkait dengan ajaran agama Islam dimanapun itu. Bahwa Islam datang membawa selebaran kepada orang yang sudah beragama di luar daripada Islam itu tidak terjadi. Tidak ada kaitannya dengan teror. Kalau teror Anda harus kemudian mempersamakan dengan sistem yang digunakan oleh agama Anda menyebarkan agamanya.
Dan itu amanat perintah di dalam kitab saudara. Ulangan 20 nomor 10 dan seterusnya itu sangat jelas memerintahkan kemudian untuk mengepung sebuah wilayah, lalu kemudian memperbudak orang yang ada di dalamnya, memerintahkan mereka bekerja rodi untuk orang-orang yang merasa dirinya sebagai anak-anak Tuhan. Dalil itu dalil. Tapi kalau kemudian di dalam Islam tentang teroris, nggak ada perintahnya. Bomlah gereja, nggak ada perintahnya. Tapi kalau di dalam kitab saudara, kepunglah mereka, tawarkan perdamaian kepada Sebentar mereka. Bang, sebentar. Bukan ke situ konsepnya Bang. Tadi kita membersihkan nama baik bahwasanya orang Pak, Kristen jangan dipotong yang dong Bang Pak. aku Tadi juga akui. kan Bapak Sebentar. ngomong nggak dipotong Pak. Enggak, ini Enggak, agak jangan melebar saling Pak. motong Pak. Jadi jangan Agak ini melebar. Pak. Biarkan aja bernarasi Gerunda Juma, nanti Enggak, Bapak potong. saya tidak mau membahas ayat-ayat kitab di sini Pak. Saya Enggak kan cuma tujuannya hanya ke situ Pak, si Ibu tadi enggak. juga Pak. Iya sebentar Pak ya. Mohon maaf. Saya hanya menyatakan bahwa saya Loh, kok membersihkan Bapak nama takut Kristen. banget dibongkar isi Bukan kitabnya? takut Kenapa? banget. Bukan takut banget Pak. Saya juga punya kok ayat-ayat kitab orang Muslim yang enggak. Tapi kita di sini kan Ya nanti jadi berdebat jadi silakan panas. Bapak utarakan Nah, di susah sini Pak. kan, di sini forumnya Pak. Dilanjut Ya, dulu Gerunda Juma, silakan. Iya, oke, baik. Jadi gini Bang, ini kan poinnya kemudian terkadang kita harus mengakui dengan jujur bahwa cara-cara agama kita itu disebarkan kan gitu. Kalau hari ini saudara mengatakan kami membidatkan, ya itu hanya di lisan kan. Pada prinsipnya kitab kalian itu kan sama. Di dalamnya ada misi, pengajaran, penyampaian, memberitakan Injil kepada seluruh makhluk, entah itu dia sudah beragama ataupun tidak. Beritakan. Kalau tidak dilakukan berarti mengingkari amanat Bible. Anda yang bidat, mereka tidak bidat. Jangan dibalik. Perintah Biblenya beritakan kepada seluruh makhluk. Mereka harus memberitakan. Yang bidat itu Anda yang tidak melakukan amanat itu. Jadi nggak usah malu-malu, karena semua sekte itu mengajarkan hal yang sama. Cuman ada yang terang-terangan, ada yang tidak terang-terangan. Kalau yang terang-terangan itu seperti Saksi Yehova, mereka lebih menjalankan amanat Bible. Kalau sekte yang lain itu ya masih nyamar-nyamar gitu loh Pak. Tapi perlu Anda pahami bahwasanya apa yang mereka lakukan itu adalah perintah Bible. Kalau Anda sebagai Kristen tidak memberitakan Injil kepada makhluk, Anda lah yang bidat. Jangan dibalik. Nah, kenapa kemudian saat sekarang ini ketika kita sudah merdeka, teman-teman Kristen tidak lagi menemukan cara-cara kekerasan menyampaikan Bible itu seperti apa? Kenapa? Karena pola itu sudah dirubah. Pola secara halus. Aku mengutus engkau cerdik seperti ular, jinak seperti merpati. Ini yang sedang digalakkan. Kalau dulu yang digalakkan itu adalah perintah di dalam ulangan. Mengepung, memperbudak, mempekerja rodi, dan seterusnya. Itu yang dilakukan dulu. Sekarang itu menggunakan prinsip yang kedua. Secara santai, relax. Tetapi kemudian menjerat orang untuk masuk agama Kristen. Jadi sangat keliru ketika Anda mengatakan mereka bidat. Oh tidak, yang bidat itu Anda. Karena Anda tidak melakoni amanat yang ada di dalam kitab saudara. Mana coba perintahkan? Oke. Perintahkan. Cukup. Jadi cukup. Sabar Bang, sabar. Bang Saya dari Juma, tadi abang jadi dipotong berasumsi. Abang jadi Oh berasumsi. enggak. Kalau Ah, supaya saya tidak dikatakan berasumsi enggak. atau ada landasan pijakan Anda mengatakan asumsi, tunjukkan dalil di dalam kitab saudara untuk mengatakan layaknya Al-Qur'an. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan Sebenarnya dalam begini, Bang Juma. tidak ada paksaan dalam ajaran Kristen. Ada enggak? Sebenarnya dalilnya? begini Bang Juma. Saya kan Ada nggak sudah dalilnya, Bang? mengatakan tadi. Silakan. Orang Kristen sesungguhnya sudah menyatakan itu sesat. Kok malah sampean menyatakan itu bagus ya. Jadi bingung. Jadi orang Kristen gini Bang. Jangan sampai tidak berbuat benar. Nah, gitu loh Bang. Jadi saya kan sudah bilang tadi soal pembahasan ayat-ayat saya tidak masuk. Karena apa? Saya ada prinsip pribadi saya tidak akan membahas itu. Cukup saya ya menyimak apapun kata-kata saudara dari Muslim, apapun kata-kata dari yang lain-lain, ya atau juga saya punya iman. Jadi saya tidak akan membahas itu.
Jadi makanya tadi kan Bang, begini, kita sudah membidatkan loh. Kok malah Abang menyatakan saya yang bidat, malah orang Kristen sejati yang bidat malah. Jadi kita jadi agak berputar-putar nih. Jadi kalau menurut kami Bang itu sesat, jelas ya satu ya. Kalaupun ibu tadi itu mengaku ya Kristen, ya mohon maaf. Karena memang Bang pada sesungguhnya mereka merubah kitab Alkitab, isi Alkitab. Ada mereka merubah. Jadi itu makanya kita sesatkan, dan bukan saya yang menyesatkan, itu dari saya. Kita tidak suka mereka menyebarkan keimanannya dengan berkoar-koar di tempat umum. Pada dasar itu aja tadi Bang. Sebenarnya tadi saya mau masuk ke ibu itu ya, tapi ibu itu udah turun. Jadi itu aja Bang Juma. Saya tidak akan membahas isi kitab di sini. Jadi untuk yang lain-lain ya terserah sampean menilai ya. Tapi pada dasarnya ingat ya Bang, kami juga tidak setuju mereka seperti itu. Jadi jangan katakan Bang kami tidak melarang, kami tidak menegur. Bukan cuma menegur lagi Bang, disesatkan malah Bang. Jadi Betul, Pak begitu. Jadi Martinus. Biarkan Islam mendapatkan member, mungkin kurang. Apa maksudnya member kurang apa? Enggak, saya ngobrol sama Pak Martinus, Bang. Enggak, kamu kan tujuannya ke Islam. Maksudnya member apa ini? Emangnya dari Kristen membutuhkan member? Gimana? Enggak, kamu saya datang-datang? ngobrol sama Bang Martinus tadi. Tapi Hanya sekedar tujuannya mengingatkan. ditujukan ke siapa? Ke Pak Martinus. Iya, tujuannya ke Alhamdulillah. siapa itu member itu? Ya, ngobrolnya ke Pak Martinus. Oke, ya saya sikapi ya yang tadi. Jadi gini, kalau saudara mengatakan membidatkan, menganggap mereka itu bidat, itu berarti Anda tidak mengakui apa yang tertulis dalam kitab saudara. Saya merasa lucu gitu. Karena perintahnya beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. sebentar Bang, 30 detik. Tadi kan Abang kurang dengarkah bahwasanya mereka sudah merubah isi Alkitab. Itu harus Abang ingat itu Bang. Oh, jadi data beritakan Injil ke segala makhluk itu sudah sudah direvisi juga. Maksud saya, sekte tadi penyebar agama di muka umum itu sudah merubah isi Alkitab. Makanya Kristen itu membidatkan gitu loh Bang. Tapi cara-cara mereka memberitakan Injil kepada makhluk lain itu bidat atau tidak? Jangankan caranya Bang, isi kitabnya sudah dirubah, apa tidak sesat itu Bang? Markus 16 nomor 15 ini Anda katakan sesat. Kalau saya kembali bertanya ke Bang Juma, kalau isi Al-Quran Anda ada orang merubah, apakah masih Anda percayai? Dengan caranya, jelas kata-katanya? tidak. Itu Iya, saya sama Bang, sama sekarang posisi gini. kita Bang. Sekarang gini, coba Anda buka kitab saudara, baca Markus 16 Tadi kan saya sudah, nomor 15. tadi saya kan sudah bilang Bang, saya tidak akan membahas kitab di sini Bang. Oh payah itu. Karena kenapa? Orang yang Anda bidatkan itu sedang mempraktekkan apa Jadi yang ada sekarang di dalam aku- kitab Anda kan gitu. Sekarang jadi lucu Abang ini. Abang jadi berasumsi. Tadi kan saya sudah terangkan Bang. Mereka sesat sudah merubah isi Alkitab. Jadi sekarang sepertinya Anda setuju sama mereka yang merubah-rubah isi kitab. Cara metode penyampaian agama. Bukan kitab yang mereka gunakan asli atau tidak. Oh iya, tidak seperti itu Bang. Yang nggak mungkin mereka sekarang menyampaikan kalau tidak ada. Ketika mereka menyampaikan tentang kekristenan berdasarkan dengan dalil Markus 16 nomor 15, apakah itu bidat menurut Anda? Atau Mereka cuma mengaku Bang, mereka cuma mengaku nama Kristen. Jangan salah paham ya. Karena apa? Sementara isi kitabnya saya sudah beda Bang. Jadi kehadiran saya di sini hanya membersihkan nama Kristen untuk mengatakan bahwasanya mereka bidat, mereka sesat, aliran sesat. Itu doang. Jadi pada dasarnya kita setuju dengan cara mereka yang tidak pas. Karena apa? Isi kitabnya juga sudah beda. Bagaimana saya mau mengakui itu? enggak? Nah gitu loh Bang. Gini, Dia kan memakai nama-nama Kristen. Oke, baik. Jadi saya sekarang harus klarifikasi itu. Nah, sekarang kalau Anda ini dari sekte mana rupanya? Katolik, Protestan? Saya Katolik.
Nah, Katolik. Apakah Katolik dan Protestan kitabnya sama? Tidak, Nah, tidak. Berarti ada yang bidat di antara keduanya. tidak. Andai, loh, yang tadi katanya bidat karena sudah merubah. Protestan dan Katolik kitabnya tidak sama, berarti ada yang dirubah, ada yang ditambahi, ada yang Bukan dikurangi. yang dirubah, Bang. Mereka merubah arti, pengertian kata-katanya. Waduh, Itu Bang jadi permasalahan, Bang. Harusnya A ada diartikan jadi nggak ada. Jadi pengertiannya itu yang Bang yang kita sesatkan, Bang. terus yang Protestan gimana? Ada Kan beberapa. Kan kitabnya Protestan dengan kitab saudara ada yang tidak ada, sehingga kitab Anda tidak sama. Yang mana yang bidat ini, Anda atau Protestan? Perlu Kalau- Abang ketahui, dengarkan dulu ya Bang, soal Alkitab itu tidak semuanya firman Tuhan. Jadi sekalipun ada tidak ada di Protestan, itu cuman sejarah Bang, bukan firmannya yang hilang Bang. Jadi begitu Bang garis besarnya Bang. Jadi sementara mereka yang aliran sesat tadi itu mereka menghilangkan firman itu, kata-kata firman itu hilang, dikurangi dan ditambahi, makanya dibidatkan Bang. Jadi kalau menurut saya ya memang harus dibersihkan nama Kristen, karena mereka mengaku Kristen sementara tidak bertuhankan Yesus Kristus. Dalam keimanan Kristen itu bidat dan sesat. Gitu Kalau Bang. saya melihat, sekali lagi saya katakan, untuk yang kedua kalinya dengan kasus yang kasus yang berbeda. Kalau mereka tidak menuhankan Yesus, itu yang benar. Kalau Anda yang menuhankan, Anda yang bidat. Itu kan persis sampean, karena sampean di luar Kristen. Enggak, itu pengajaran Jadi Yesus. itu Yesus begini Bang. Yesus mengajarkan kepada manusia melalui kitab saudara itu untuk menyembah dirinya atau menyembah kepada esensi yang di luar dirinya. Iya betul, saya ngerti kemana tujuan Bang Juma sebenarnya, Bang. Nah, yang itulah perlu dia. Anda Topik tadi pikirkan, aja, Pak. Bang, yang perlu Anda pikirkan, 2023 tahun yang lalu, tahu nggak berapa jumlah Kristen di dunia ini, Bang? Jadi tidak mungkin sebodoh Bang Juma semua. Nah, itu aja Kok Bang saya garis besarnya. Kok jadi saya yang bodoh? Yesus sekarang mengajarkan begini. apa? Yesus mengajarkan apa dulu Enggak. tentang dirinya? Ini dulu penting ini, supaya Enggak. kita bisa tahu yang bidat ini siapa. Siapa Yesus menurut Yesus? Yang jelas Bang, Nah, itu dia. Islam itu lahir 700 kurang lebih 700 Kenapa tahun larinya ke kemudian setelah Islam? Kristen. Kenapa Ya, larinya sebentar ke dulu, Islam? sebentar. Ini Aku masalah nggak mau membahas- masalah tadi kan aku sekte bilang, yang Bang, Anda saya tidak bidatkan. mau membahas Alkitab. Saya tidak Nah. mau membahas ayat-ayat. Saya cuman mau Abang tahu garis besarnya. Jika memang ajaran Kristen itu bidat, contoh seperti yang Abang bilang, karena ajaran Tuhan Yesus tidak menyatakan dia Tuhan, ya mungkin kalau bisa dikatakan 75% Kristen di dunia jadi orang goblok gitu. Nah, itu aja Kan Bang. Yesus garis mengatakan besarnya, Bang. akan menyesatkan banyak orang. Kan gitu Bang. Kalau itu tidak terbukti, berarti pernyataan Yesus itu bohong. Kalau sekarang yang tersesat itu banyak, berarti pernyataan Yesus itu benar. Nah, sekarang Anda bangga dengan jumlah yang banyak. Kan gitu. Poin pengajarannya kemudian adalah bahwasanya dia utusan Tuhan. Waspadalah kepada pengajar-pengajar palsu, karena dia akan Tapi mengajarkan begini aja menyesatkan Bang, banyak begini aja, orang Bang. gitu loh. Saya tidak mau berdebat dengan Bang Juma ya tentang Iya. ini. Terserah Bang Juma. Jika Bang Juma persepsinya seperti itu, tuduhan-tuduhan seperti itu, terserahlah. Saya Enggak, juga ini nggak bisa saya berkeras. menyikapi yang tadi Bang, Anda mengatakan bidat orang yang tidak menuhankan Yesus. Justru yang menuhankan Yesus itu yang bidat. Itu Jangan kan menurut dibalik. sampean. Menurut Yesus di luar Bang, dari menurut Kristen, Yesus. Itu menurut Yesus, bukan menurut saya. Anda cuma menilik dari satu sisi. Nah, Anda menilik dari sisi Nah, mana? Iya, dari semua sisi, dari mulai kejadian Contoh. sampai wahyu Bang. Ah, Itu oke. sudah dibuatkan. Oke. Dan itu terjadi semua jelas.
Dan Yang satu pun tidak ada yang tidak terjadi. yang memahami kitab Yahudi itu orang Yahudi, bukan Anda. Apakah orang Yahudi yang sesama dengan Yesus kemudian berbondong-bondong memahami Tuhan mereka telah datang berupa Yesus, atau justru sebaliknya? Itu benar. Anda Karena Yesus jadikan tidak sebagai landasan ini apa? itu benar, semua benar, dan sejarahnya menuliskan itu bahwasanya Yesus tidak diterima di Yahudi dan di kampung kelahirannya dia tidak diterima, dan bahkan dia dicaci maki, disalibkan, dihujat, diludahi. Itu benar. Nah, terus Soal keimanan, dengarkan Bang, soal keimanan, apapun ceritamu Bang, tidak akan menggoyahkan iman Kristen, yakinlah. bukan Jadi mengenai sekarang gini aja, menggoyahkan. Kita Sekarang gini dudukkan aja, Bang. perkara kebenarannya, Enggak, sekarang Bang. gini aja. Aku tadi soal membidatkan, iya betul, karena mereka mengaku Kristen, makanya kami ingin membersihkan nama Kristen. Soal keimananmu Bang, ya terserah kamu Bang. Apapun ceritanya Bang, jika memang kebenaran itu mutlak di Muslim, ya mungkin Muslim sudah bertambah, mungkin udah 95% di bumi ini. Oh, jadi Karena kebenaran ya, itu dilihat dari kuantitasnya gitu. Pak, maksud saya Bang, jika Kalau itu memang, yang Anda jadikan dengarkan, Bang. sebagai takaran, ingat, Yahudi yang percaya kepada Yesus itu hanya 11 orang. Yang lainnya nggak percaya. Berarti ketuhanan Yesus itu nggak benar. Itu kan versimu Bang. Nah, sama, itu kan versi Anda juga. Kan gitu. Yang kamu ketahui kan yang percaya itu 11 orang. Iya. Nah, sekarang poinnya Yahudi mana lagi yang percaya kepada Yesus? Mana keturunan dari ke-11 orang ini yang menuhankan Yesus layaknya seperti Anda? Abang tahu nggak, waktu hidup Yesus itu tidak ada orang percaya. Paling murid-muridnya itu pun ada satu pengkhianat. Iya, betul. Nah, Terus? iya betul. Tapi tahu nggak Abang, setelah dia membuktikan nubuatannya, baru orang beramai-ramai percaya. Yang percaya Itu siapa? di situ Bang. Yang percaya ini yang ada di Antioquia, yang ada di Roma, yang ada di Yunani. Yahudi enggak sampai hari ini. Aduh, Abang Ayo. kurang paham. Jadi maksud sampean itu Yahudi tidak ada agama Kristen di Israel sana. Harusnya Bang, harusnya kalau Kristen ini adalah ajaran yang benar, maka Yahudi inilah yang menjadi pondasi utama penegak ajaran Kristen. Tapi faktanya adalah orang Romawi Yunani. Kenapa nggak bisa? Kenapa nggak bisa? Kenapa nggak bisa? Karena orang Yahudi menolak Yesus Bang. Menolak dia sebagai apa? Menolak dia sebagai apa? Sebagai Tuhan. Di mana Yesus mengajarkan dirinya Tuhan? Di mana dan kapan Sebenarnya dia sudah mengatakan dengan beberapa kali secara tidak gamblang ya. Karena di mana Yesus mengatakan dia adalah aku Tuhan? dan Bapa adalah satu. Loh, itu jadi kalau saya sebenarnya- mengatakan Enggak, saya sekarang dengan gini. Anda adalah satu, Sekarang berarti gini, kita Bang. satu gitu. Makanya Anda kan karena tidak paham Trinitas itu seperti apa. Oke. Dan karena dijelaskan Trinitas. seperti apapun. Yahudi mana? Coba terangkan Trinitas di dalam perjanjian lama ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Berarti Nah. konsep Anda itu konsep tahu, dari dengarkan, Roma. Bang. Jangan Anda Tahu nggak, bawa-bawa Bang? Yahudi. Sebenarnya Anda salah memahami. Perjanjian Oh, lama gitu. itu kan dimasukkan ke dalam Alkitab hanya untuk memberitahukan sejarah-sejarah dan menceritakan nubuatan tentang kedatangan juru selamat, itu doang, simple kok. Makanya Bang, jangan Anda pikir semua isi Alkitab itu firman, tidak. Salomo beristri Berarti dari di dalamnya dari ada yang 700 bukan itu. firman gitu ya? Iya ada, banyak Bang. Oh. Banyak. Ya, Tidak ya, ya. tidak semua di dalam Bible itu adalah firman Tuhan, tidak. Karena di situ memang dituliskan banyak sejarah dari nabi-nabi. Jadi gitu Bang, untuk menceritakan sampai nubuatan itu terjadi bahwasanya Mesias itu akan lahir. Itu. Jadi nggak semua ada firman di situ. Bahkan di situ diceritakan perang, ada diceritakan itu sejarah bukan firman Bang. Ada yang bunuh-membunuh itu sejarah dari raja-raja terdahulu. Jangan, kita harus pilih-pilih mana firman, mana sejarah Bang. Bagaimana caranya untuk memilah itu Bang? Ini firman Tuhan, ini Ya, karangan. itu kan jelas di ini sejarah. perikopnya itu kan ada. Kalau aku rasa Anda kan sudah bolak-balik membaca Alkitab ya. Kan ada perikopnya. Kejadiannya Jadi di situ kalau apa, kalau menceritakan surah-surah apa. Paulus itu termasuk kategori firman Tuhan atau bukan? Surat Paulus kategori enggak semua juga Bang.
Nggak semua, ada suratnya untuk umat jemaat. Nah, Ya 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 apa ya yang ya ya apa ya. apa yang diilhamkan oleh Roh Kudus ke dia diceritakan sebagai firman. Mantap, mantap, mantap. Nah, Iya, silakan Bang Handi dilengkapi Bang Handi dengan saudara kita ini. Ya. Silakan. Ya, kita sapa dulu, ada Bang Dewa sama Bro Admin. Assalamualaikum Bang Iya. Dewa. Selamat malam Bro Admin. Silakan di ini Selamat Bro malam. Admin kalau mau Waalaikumsalam diskusi. warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau nambahin yang tadi dikit Bang, soal masalah apa tadi tindakan ya yang dilakukan sama, ya memang benar ada yang namanya saksi Yehova. Memang kita juga nggak bisa tutup mata ya soal itu. Tapi maksud saya begini, undang-undang itu kan dibuat untuk orang ya, personalnya. Memang bunyinya ada dilarang menyebarkan pamflet, majalah, buletin, buku dan lain sebagainya. Tetapi sebagai Kristen juga kalau memang kita pakai dasar Alkitab, di Alkitab sendiri juga diajarkan untuk tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah. Artinya ketika di pemerintahan Indonesia melarang kegiatan tersebut, sudah pasti kita juga harus mengikuti aturan yang sudah diberlakukan. Nah, berkaitan dengan yang tadi disampaikan sama Pak Suma, mengenai firman Tuhan, ada yang berbunyi, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Dalam hal ini kalau memang pemberitaan, kita pemberitaan. Cuman mungkin formatnya nggak yang seperti di sini disebutkan dalam undang-undang ya, entah membuat pamflet atau apa. Sebagai contoh, diskusi seperti ini juga bagi kita salah satu bentuk daripada pemberitaan. Jadi mungkin hal-hal pemberitaan kita tetap laksanakan informasi ya, namanya menyampaikan. Atau mungkin orang yang tidak sengaja dengar ada ibadah di gereja, itu juga sama saja bentuk sebuah pemberitaan bagi saya. Yang jelas tidak menyangkut kepada misalkan menyebarkan pamflet atau yang dilarang sesuai undang-undang ini. Karena bagi Kristen mau nggak mau harus tunduk atau tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah sesuai yang tertulis di Roma 13:1 itu loh. Jadi berkaitan dengan orang yang sudah menyebarkan, yang mengaku sebagai Kristen, kita tidak tutup mata, memang ada seperti itu. Saya sendiri sebagai Kristen pernah dibagi selebarannya. Tetapi berkaitan dengan tindakan misalkan, kenapa nggak dilaporkan? Kenapa nggak ada tindakan dari Kristen sendiri? Kita memang lepas tangan soal seperti itu. Jadi Ya, boleh ditanggapi dulu Bang Handi, Iya, Bang kayak Juma gitulah atau Bang kira-kira. Dewa. Silakan. Terserah Biar itu nggak Bang Juma melebar. aja dulu, satu aja orang yang menanggapi. Bang Juma aja dulu, biar Ya, biar silakan Bang Juma. terfokus, biar terfokus dulu. Bang Dewa sebentar ya. iya lanjut aja Bang Juma, keren tadi itu. Lanjut Gurunda, aja. silakan Gurunda. Oke, baik. Jadi gini, Bang. Ketika kita berbicara mengenai data yang saudara sajikan, bahwasanya tidak boleh kemudian memberitakan penginjilan dalam bentuk pamflet dan seterusnya. Lalu kemudian harus mengikuti apa yang kemudian pemerintah putuskan, kan gitu ya menurut saudara. Nah, artinya bahwasanya pemberitaan yang menjadi instrumen di dalam penginjilan itu ketika dilakukan itu tidak menyalahi perintah yang ada di dalam Markus. Sayangnya saudara kita tadi Martinus ini nggak mau masuk ke dalam data. Markus 16 nomor 15, Yesus kemudian berkata, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Orang-orang yang melakukan itu menjunjung tinggi daripada apa yang tertulis di dalam sebuah buku yang mereka sucikan, daripada apa yang dikatakan di dalam Roma 1 nomor 3, Roma 13 nomor 1. Kenapa? Karena Paulus ini memang dalam suratnya di Roma itu terkait dengan keinginannya dia terhadap pemerintahan Romawi, bukan terhadap pemerintahan keseluruhan. Ya, karena ketika dikatakan bahwasanya tiap-tiap orang yang takluk kepada pemerintah dan yang ada di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Tuhan. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Tuhan. Ini maksudnya apa gitu loh? Indonesia apakah ini adalah pemerintahan yang dibentuk oleh Tuhan?
Dalam arti kata layaknya pemerintahan Daud, kerajaan Arab Saudi, dan seterusnya. Bagaimana dengan negara-negara ateis? Apakah itu juga adalah pemerintahan yang dibentuk oleh pemerintah? Jadi data yang kemudian dikatakan dalam Roma 13:1 ini tidak bisa dijadikan sebagai acuan untuk menyelisih perintah yang ada di dalam kitab saudara Markus 16 nomor 15. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Yang mereka praktekkan itu adalah ini. Ini yang diperintahkan. Belum lagi ketika kita melihat di data selanjutnya, yang percaya dibaptis, yang tidak percaya dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai dan seterusnya. Mereka sedang mencoba kemudian untuk mempraktekkan isi kitab mereka, tapi kemudian dibidatkan. Mereka yang lebih fair dalam menjalankan Bible daripada ada orang yang kemudian tiba-tiba unyu-unyu mendirikan gereja diam-diam tanpa izin mendirikan gereja. Sudah tahu di situ mayoritas Islam, dirikan tempat gereja, tempat ibadah. Padahal jemaatnya datang dari kampung luar. Begitu selesai ibadah pulang ke kampung masing-masing. Hari ibadah aja baru mereka datang. Dengan tujuan yang terselubung menginginkan orang-orang ikut kepada agamanya. Justru itu cara-cara yang tidak baik. Kalau di dalam Markus 16 nomor 15 beritakan Injil, ya ketuk aja pintu orang. Mereka mau mendengarkan, silakan. Yang tidak mau mendengarkan, silakan pergi. Kalau ini yang mau diikutin gitu loh. Jadi salah ketika saudara mengatakan mereka bidat. Mereka sedang mempraktekkan isi Bible. Karena itu amanat di dalam kitab saudara sendiri. Nah, kalau kita melihat yang terjadi di lapangan, yang secara tidak terang-terangan, bagaimana kemudian adanya kesaksian palsu yang mengatakan mantan muslim dan seterusnya. Bagaimana kemudian perlakuan terhadap wanita-wanita yang dinikahi pura-pura menjadi mu'alaf, lalu kemudian begitu punya anak diajak masuk ke Kristen. Bagaimana kemudian pendekatan yang dilakukan kepada pasien-pasien untuk mereka diperkenalkan tentang kekristenan, lalu kemudian ada lagi dikumpulkan orang-orang gila kemudian dibaptis, diobati dan seterusnya. Itu justru cara-cara yang tidak diberitakan, yang tidak ada perintahnya di Bible. Tapi kalau yang mereka lakukan beritakan Injil kepada seluruh makhluk, itu ada poinnya. Kecuali Anda mau mengingkari data-data itu gitu loh. Memang berat karena itu ada dasar pijakannya di dalam Bible Anda. Siapa yang tidak percaya dihukum. Nah, cuman hukum ini tidak dipraktekkan, tapi kalau percaya dibaptis. Harusnya kalau alasannya dihukum itu nanti di akhir zaman, di hari kebangkitan, ya baptisnya juga nanti. Karena aturan perintahnya itu sama. Baptis yang percaya, yang tidak percaya hukum. Itu datanya ada jelas. Ya, jadi semakin memberatkan Anda ketika orang yang menjalankan perintah Bible Anda katakan bidat, sementara Anda yang sembunyi-sembunyi melakukan sesuatu yang kita anggap itu adalah sesuatu misi, ya Anda nggak benar. Padahal secara sembunyi-sembunyi itu tidak diperintahkan oleh Yesus. Bahkan dikatakan baik dengan cara jujur maupun dengan cara palsu, saya tetap bersuka cita di dalam memberitakan tentang Yesus. Itu ada dalam kitab saudara. Silakan teman-teman yang lain. Silakan Bro Admin atau Pak Martinus ditanggapi dulu. Bro Admin. Iya. Ya, pada poinnya tadi udah saya sampaikan semua. Jadi memang dari sisi model lapor melapor, tindak menindak, memang dari Kristen sendiri jarang yang melakukan itu ya. Lebih memilih ya udahlah kita lepas tangan soal itu. Apalagi ini kaitannya undang-undang penistaan agama misalkan atau larangan mengenai menyebarkan agama. Yang kadang misalkan kita mungkin ya udah tahu sendirilah masalah kasus agama, kita juga jarang sih. Ya walaupun ada mungkin 1-2 orang yang sampai ekstrim melaporkan seperti itu. Kemudian tadi dikatakan Markus, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum, yaitu nanti urusan Tuhan, Bang Suma. Jadi bukan terus tidak percaya dihukum sama kita, enggak, itu urusan Tuhan. Kalau yang percaya ya silakan dibaptis.
janjinya akan diselamatkan. Kalau yang tidak percaya ya berarti nggak dibaptis, akan dihukum, itu urusan Tuhan. Begitu kira-kira paling tanggapan saya hanya itu saja mengenai masalah bidat yang memang secara doktrinal kita sudah memiliki garis yang berbeda antara SSC. Tetapi ya bagaimanapun walaupun memang berbeda, kita tetap saling mendoakan lah, termasuk pada teman-teman yang beda iman juga. Kira-kira kayak gitu dari saya, Bang. Oke, Pak Martinus mau menambahkan sebelum ke Bang Dewa ke Bang Andi? Pak Martinus. Kayaknya jauh dari perangkat. Bang Dewa atau Bang Andi mau menambahkan, silakan. Iya. Sebelum saya Kalau boleh naikkan nambahin Kristen yang dikit lain. ya. Kalau mau nambahin dikit, sebenarnya penjelasan Bang Juma sudah sangat lengkap ya. Bahwa Markus 16, 15, 18 ini memang ini suatu perintah. Di situ aja tuh pergilah ke seluruh dunia, itu pergilah itu kata perintah. Ya saya juga kasihan umat Kristen ini kalau hanya berdiam di rumah. Kalau ada Kristen hanya berdiam di rumah, tidak kemana-mana, hanya menerima apa adanya, artinya dia tidak menjalankan Bible secara menyeluruh. Karena jelas di sana tertulis pergilah ke seluruh dunia begitu. Beritakanlah Injil ke segala makhluk. Kan begitu ya. Ya betul tadi itu. Bahwa ya kalau percaya dibaptis di dunia kok hukumannya nanti gitu loh. Enggak apple to apple kan itu. Itu pertama. Kedua, perintah untuk pergilah ke seluruh dunia beritakan segala Injil ke segala makhluk ini itu tidak disertai dengan cara. Tidak dijelaskan bagaimana caranya memberitakan Injil ini gitu. Tergantung orang yang akan pergi memberitakan Injil gitu. Kalau mungkin bro admin yang pergi memberitakan Injil caranya berbeda dengan caranya si Herdi Pananggung begitu. Kalau mungkin caranya Herdi Pananggung ya mungkin dengan cara si Herdi ya memakai alkohol dulu dengan memakan babi kan begitu. Kalau bro admin tentu tidak. Jadi tergantung caranya mereka ini bagaimana memberitakan Injil itu gitu. Kedua bro admin bahwa jangan sampai Anda mengatakan kami Kristen itu tidak melapor. Banyak yang melapor tapi kandas total gitu loh. Karena hanya berdasarkan sakit hati, tidak berdasarkan fakta hukum. Kita tahu bahwa yang melaporkan Saifuddin Ibrahim itu adalah seorang Kristen. Namanya Ibu Pera Rotin Sulu. Kristen yang melaporkan si Udin ini akhirnya dia menjadi DPO. Bukan Muslim yang melaporkan itu. Kedua Bang Juma juga dilaporkan di Polda Metro Jaya. Tapi kandas. Apa perlu saya sebutkan orangnya? Ya nggak perlu kan. Nggak enak juga gitu. Karena teman gitu. Terus yang melaporkan Ustadz Abdul Somad siapa? Ya Esra Soru. Kandas juga. Begitu ya. Jadi jangan sangka bahwa Kristen-Kristen itu diam aja. Enggak. Mereka bergerak juga. Cuma mereka nggak bisa menemukan bukti kalau Bang Juma itu menista agama Kristen. Begitu juga saya akan dilaporkan. Nggak bisa. Karena apa? Bang Juma dengan kawan-kawan semua Muslim itu berdasarkan data dan fakta yang ada di Bible. Apabila coba-coba memenuhi unsur alat bukti kami terpanggil polisi ya kami tahu Bible-nya ada dasarnya. Berbeda dengan si KC itu tidak ada data akhirnya menjadi tersangka dan menjadi penghuni jeruji besi dan lain-lain itu gitu loh bro. Artinya apa di sini? Ya mari kita sebagai orang yang punya akal ya pergunakan akal kita. Saya minta sekali lagi teman-teman Kristen ya laksanakan itu sebagaimana saksi Jehovah dia melaksanakan total dengan mengisi brosur-brosur, home to home, door to door dan segala macam. Bahkan Rizul Lewis tiap hari itu pergilah ke seluruh dunia, ke Kalimantan, kemana, ke rel kereta, hampir ditubruk kereta kan. Akhirnya dia berbohong, orang Kristen dikumpulkan katanya mualaf segala macam. Berbagai cara tergantung orangnya, yang penting kan dapat duit gitu loh. Bagaimana dengan Luka Tambunan pergilah ke seluruh dunia? Caranya Luka apa? Bolak-balik ke neraka, bolak-balik ke surga. Tergantung orangnya. Karena apa? Prosedur Markus 16, 15, 18 itu tidak ada cara bagaimana cara memberitakan Injil itu. Itu kira-kira dari saya. Terima kasih. Gitu. Atau ke neraka. Ya paling dari saya kembali lagi cuman itu aja. Memang saya juga tidak menutup apa fakta bahwasanya Kristen ada yang melapor seperti tadi yang saya sudah sampaikan. Memang ada juga yang sampai dengan tahap melapor dan lain sebagainya. Tetapi ya itu tadi ada yang nggak sampai, ada yang nggak lengkap, atau mungkin faktor-faktor lain saya juga nggak ngerti. Jadi tidak menolak lah soal pemberitaan itu. Kira-kira kayak gitu,
Bang Handi. Oke. Bang Dewa mau menambahkan, silakan Bang Dewa. Buat Pendeta Martinus semoga tidur nyenyak ya. Silakan Pak Dewa. Baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tadi pernyataan Pak Martinus luar biasa ya kalau bagi Dewa ya. Dan ternyata dia mengakui kalau Bible itu bukan firman Tuhan, melainkan itu kitab sejarah. Terus ada surat-surat ya kan. Pernyataannya itu banyak yang menohok kalau menurut Dewa. Yang namanya surat itu kan tidak pantas untuk diimani surat itu. Surat itu yang betul itu dikoleksi. Itu baru surat gitu. Dan tadi dia bilang di Bible itu hanya menjelaskan tentang nubuatan Tuhan. Ini akalnya di mana? Masa yang namanya Tuhan dinubuatkan? Sejak kapan Tuhan itu dinubuatkan? Ini banyak banget ya itu ya. Dia mengatakan kitab sejarah, wah luar biasa itu keren. Sementara sejarah yang mencatat di dalam Bible itu tidak ada yang kenal siapa ini orang yang mencatat sejarah ini. Apa kapasitas orang ini? Dan kita tahu yang namanya sejarah itu pasti terjadi yang namanya monopoli kata-kata, penambahan kata-kata, pengurangan kata-kata, kelebihan kata-kata, dan lain sebagainya. Itulah makna dari sejarah. Berbeda halnya dengan firman. Kalau firman itu datang dari Allah langsung gitu. Itulah yang dimaksud dengan kitab suci. Terus dia mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Apa dia tidak membaca Biblenya sendiri di dalam Wahyu ya? Contoh di dalam Wahyu 3. Dalam Wahyu 3 nomor 5, di hadapan Bapa. Jelas Yesus berhadapan dengan Bapa. Itu dua, bukan satu. Di dalam Kisah Para Rasul 7, nomor 5556, di hadapan lagi. Yesus berdiri di hadapan Bapa di surga. Ini dua oknum. Terus Markus 16 ayat 19, Yesus duduk di sebelah Bapa. Yohanes 5:26, Bapa hidup sendiri, Yesus hidup sendiri. Wahyu 22 ayat 1 nomor 3, ada tahta Bapa dan ada tahta Yesus. Jelas itu dua, dari mana dikatakan itu satu? Ya, sementara kitab sucinya sudah jelas ya mengenai soal konsep ketuhanan. Andaikan dia ikut dengan Yahudi, mestinya ikut apa yang diajarkan sama Yahudi. Contoh di dalam Keluaran 33:20, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku bisa hidup. Ini kan jelas ini. Nah, sementara Yesus bisa dilihat. Pengajaran Kristen itu terbalik dengan apa yang diajarkan oleh para nabi. Di perjanjian lama dikatakan ketika manusia melihat Tuhan, itu manusianya akan hancur. Tetapi di dalam perjanjian baru, ketika manusia melihat Tuhan, malah Tuhan yang binasa. Ini gimana ini sinkronnya? Kami sama sekali bukan mau yang namanya merenggut keimanan sampean. Bukan, kami bukan seperti itu. Kami ingin memperkenalkan keimanan yang benar itu seperti apa. Begitu. Ya mungkin itu dulu dari Dewa. Ya, ini ada Mbak Heni mau menambahkan Mbak Heni. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sebenarnya kepingin naiknya pas Pak Martinus ada. Karena saya mau menyampaikan bahwasannya tadi kan kata Pak Martinus yang melakukan penginjilan itu yang dari rumah ke rumah itu kan saksi Jehovah. Sebentar ya Bu, maaf ya saya potong. Ini Pak Martinus masih ada di bawah nih. Oh iya. Silakan naik lagi Pak Martinus. Ini mau ditanya sama. Boleh Dewa yang diturunkan aja, nggak apa-apa. Ntar kalau yang dia minta. Yang terakhir aja dari Dewa ya. Nah inilah ya betapa munafiknya umat Kristen itu. Ketika mereka melakukan yang namanya kesalahan. Ketika ada umat Kristen yang melakukan pembunuhan seperti yang dilakukan di New Jersey kemarin, berapa banyak umat Muslim yang dibantai sama mereka, tetapi mereka tetap mengatakan itu bukan Kristen, itu bidat. Sementara Tuhan mereka jelas itu Yesus. Lihat di Muslim, kami tidak pernah yang namanya munafik di Muslim itu. Walaupun mereka melakukan pengeboman sekalipun, itu di Muslim, di Islam tidak diajarkan seperti itu. Tetapi tetap mereka itu Islam. Selama di mulutnya ada kata-kata La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia Muslim. Saya mengakui dia itu adalah Islam, dia Muslim. Hanya kelakuannya kami tidak mencondongkan kalau dia itu adalah seorang Islam. Begitu ya. Tapi kalau Kristen lihat mereka melakukan kesalahan, mereka melakukan menteror.
Dan ternyata agamanya Kristen, Tuhannya Yesus, tetap mereka menyangka itu adalah bidat. Betapa konyol Kristen itu. Betapa munafiknya Kristen itu. Tidak seperti kami gitu, umat muslim. Ya itu aja dari Dewa. Terima kasih banyak kepada Bang Juma, Bang Handi, dan Pak Bro Admin, Pak Pengamat. Silakan dinaikkan lagi. Dewa turun aja. Makasih banyak. Bang Dewa, stay aja dulu ya. Stay aja dulu ya, nanti saya naikin lagi ya Bang Dewa. Iya nggak apa-apa. Jangan lupa mandi junub ntar baru tidur. Enggak, Dewa belum mandi 3 hari nih Bang. Ya itu makanya belum gua mandi. bilang. Saya naikkan dulu Pak Martinus ya. Boleh. Bang Di Dewa. Komal Dewa aja Bang. Kita bercanda di Komal Dewa aja ntar. Ya. Ya, ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya Pak Martinus. Sambil menunggu Pak Martinus, silakan Bu Heni bicara. Sebentar. Kasih waktu saya sebelum Bu Heni bicara. Tadi kan Bang Dewa itu sudah menyerang sebenarnya itu, menyerang keimanan sebenarnya itu, tidak menghargai apa yang diimani orang-orang Kristen. Sebenarnya nggak boleh begitu, Bang Dewa. Ya kalau menurut saya imani saja yang apa yang Anda yakini cukup. Pak, Jadi nanti kalau sama seperti Bang tadi Dewa ya itu Pak ya. sudah- Ini ada Bu Heni dulu mau Ya, bertanya. sebentar. Waktu mumpung Bang Dewa masih ada di bawah, itu nggak boleh sebenarnya. Mari kita menahan diri untuk tidak saling menghujat ya. Kita berbeda untuk bersatu gitu. Lanjut Bu Rara. Iya, makasih Pak Martinus. Tadi kan Bapak sempat menyampaikan bahwasanya yang melakukan itu biasanya dari sekte Jahoba. Ini berdasarkan pengalaman saya ya Pak ya. Saya ini tinggal di lingkungan yang majemuk, yang banyak Kristennya, banyak Buddhanya, ada Hindunya. Itu lingkungan rumah saya itu campur aduk Pak. Jadi saya punya teman kecil nih. Jadi kebetulan teman kecil saya ini dia Kristen. Dan dia sebelumnya itu bergereja di yang memang gerejanya itu sangat besar umatnya Pak. Tapi bukan Katolik, Bapak mungkin tahulah ya. Saya nggak perlu sebutkan. Jadi keluarga mereka ini banyak sekali ditimpa dengan musibah. Jadi terus bapaknya dia juga adalah salah seorang Sintua ya gitu ya Pak ya. Yang saya tahu Sintua lah jabatannya di gereja. Jadi mungkin karena berdasarkan musibah mereka ini dia mulai goyah mungkin keimanannya Pak. Jadi ada datang itu saya tahu pasti itu bukan dari saksi Jehovah tapi dari Bethel. Jadi mendekatin dia karena dia lagi dalam keadaan gitu setiap hari ketemu sehingga teman saya ini dia berpindah lah Pak dari gereja yang ini ke gereja Bethel itu. Nah itu aja maksud saya penginjilan ini aja yang sesama Kristen itu aja ada Pak. Jangankan dengan yang beda agama. Terus saya ceritakan pengalaman saya lagi ya Pak ya. Jadi kita nggak usah memungkirin di sini ya kan. Jadi kita sebagai teman, namanya dulu sama-sama gadis, punya problem, cerita gitu ya kan Pak. Jadi dalam saya bercerita masalah saya, dia selalu memasukkan seperti itu loh, pengkhotbahan gitu. Karena dia sudah diangkat di gereja Bethelnya ini sebagai gembala. Itu Pak, jadi saya mau ceritakan pengalaman saya bahwasanya penginjilan itu memang ada yang bukan dilakukan oleh saksi Jehovah aja. Terus Pak Martinus orang mana Pak? Makasih. Salam kenal Bu Rara. Iya. Sebenarnya ada yang menjadi Enggak, saya persoalan tanya juga. dulu Pak Martinus orang mana? Orang Medan nggak Pak? Iya, saya orang Medan. Iya orang Medan, berarti sama dong kayak saya. Bapak tahu kan itu Medan Plaza, ex Medan Plaza yang sudah terbakar? Ya. Ya, itu ada gereja Bethel kan Pak yang sekarang sudah sangat besar yang udah ada di Jalan Setiabudi. Itu kan pindahan dari situ kan Pak? Iya. Bapak ingat nggak? Dulu saya ingat. Dulu itu ada bioskop ya kan Pak? Bioskop zaman dulu saya namanya bioskop. Jadi gerejanya itu kan berdampingan dengan bioskop. Itu sebelum Bethel besar di zaman 30 tahun yang lalu. Itu mereka itu selalu kalau kita mau ke bioskop kita itu ditarik-tarik Pak. Dikasihin kertas, diajakin ngomong gitu. Jadi itu tadi nggak usah dipungkirin gitu. Itu aja Pak saya rasa. Sebenarnya kita tadi sangat setuju Bu ya. Sangat setuju.
Bahkan Bang Juma tadi sudah saya coba jelaskan ya. Eh, ada orang-orang seperti mereka yang saya cross check itu tadi Bu, yang dibidatkan oleh orang Kristen itu mereka yang merubah isi Alkitab. Itu loh Bu. Kita bukan tidak mengakui, itu memang ada, dan yang door ke door itu ada, yang memberikan brosur-brosur buku-buku renungan harian itu banyak. Bahkan di tempat saya sekarang ini ada, dan ke rumah saya juga sering datang. Jadi itu kita bukan kita mengakuinya. Cuman tadi itu ya yang kita persoalkan isi Alkitab yang dirubah, makanya dibidatkan sama orang Kristen. Dan juga tadi aku hanya menyambung tadi ya soal apa yang diucapkan Bang Dewa ya, biar penonton di sini saudara-saudara yang di bawah yang ada 940 orang ini untuk mengetahui jangan menyerang agama orang lain. Kalau Bang tadi kan Bang Dewa kan sudah mengatakan dipelintir tadi pembicaraan saya itu. Bang Dewa mengatakan bahwasanya isi Alkitab itu tidak firman Tuhan, hanya sejarah. Jadi jangan dipelintir lah, itu bisa menyesatkan itu. Kita fair aja. Ada orang-orang yang mengatasnamakan Kristen itu berbuat tidak benar, dan kita juga tidak setuju itu. Sama kayak di Muslim, ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab mengatasnamakan Islam. Jadi Islam juga harus membersihkan namanya, itu doang kok. Soal keakidah ya jangan coba-coba, karena kita punya keimanan masing-masing, dan keimanan kita Gini mungkin Pak, tanya langsung ke Bang Dewa. Bang bervariasi. Dewa mau melintir apa bukti Pak? Silakan Enggak, tanya Bang Dewanya. Iya Bang Dewa. Bang Dewa. Tadi kan sampai Iya. bilang bahwasanya saya mengatakan isi Alkitab itu hanya cerita dan sejarah. Anda keliru. Yang mungkin kurang mengatakan mendengarkan seperti tadi. itu saya atau Bapak dari. Kami punya bukti loh Pak. Bapak Makanya- mengatakan kalau misalkan Bible itu adalah kitab sejarah, tidak semuanya berisi firman Tuhan. Bapak Itu sendiri betul. yang menanggapi. Betul. Salah yang tidak Bapak saya Pak? yang Bapak Salah pelintir tidak saya? tadi. Apanya Pak kan yang saya pelintir? Bapak pelintir keterangan Bapak tadi. Yang mana Bapak Pak yang saya bilang itu pelintir? isi Alkitab itu cuman sejarah dan cerita. Anda tidak mengatakan ada firman Tuhan di situ. Nah, jadi itu Bapak jangan yang dipelintir, mengatakan Pak. tadi kepada Yang saya- kami dengar bukan dulu, semua Pak. yang namanya firman Tuhan, tetapi ada sejarah dan ada yang namanya surat. Betul tidak Pak? Dengarkan dulu. Tadi Bapak Dengarkan mengatakan dulu. seperti itu. Anda kurang nangkap kurasa tadi saya katakan. Pak, Dalam- ini dalam direkam Bible Pak. itu, Ini direkam. dengarkan dulu, Pak. Silakan Bapak Ya, cek. Bapak betul. cek nanti. Ya silakan Bapak dicek. cek nanti ya. Yang saya Ya. katakan itu isi Bible itu tidak semuanya firman Tuhan. Ada diantaranya sejarah, Betul. Saya pun bilang dan seperti ada itu. diantaranya surat para rasul ke Betul. umatnya. Yang abang katakan tadi, yang Bang Dewa katakan tadi, itu agak dipelintir. Ada yang dihilangkan kata-kata saya hingga itu menggiring opini. Nah, itu nggak boleh Bang. Nah, abang ada mengurangi kata-kata saya tadi. Di situ saya mau cross check Bang. Saya mengakui Silakan di cross dalam- check lagi Pak sama Bapak. di dalam- Perkataan saya yang mengatakan kalau Bible itu bukan semua firman Tuhan. Saya mengikuti kata-kata Bapak ya. Ini direkam, silakan Bapak cek. Bukan firman Tuhan, melainkan ada yang namanya sejarah. Nah, saya mengatakan salah tidak kalau saya mengatakan sejarah dari Bible ini siapa yang menulis, siapa orangnya? Apakah kita tahu orangnya itu siapa? Sebentar Pak, jangan melebar dulu. Yang saya cross check tadi tentang pembicaraan Bapak. Tadi kan, makanya tadi saya sempat komen dari bawah ya. Saya belum 5 menit turun kok sudah dipelintir pembicaraan saya. Kan tadi ada saya komen itu. Nah, jadi Astagfirullahaladzim. ada abang tadi mengurangi bahasa Ya. itu Pak. Daripada Yang aku saya di sini, katakan itu Alkitab itu tidak semuanya adalah firman Tuhan. Ada di situ dituliskan sejarah, ada juga surat dari rasul-rasul ya untuk udah para sudah umatnya. cukup. Nah, gitu. Hmm. Nah, jadi jangan dipinter Bang. Itu Silakan saya Pak cross check, Bang. Satria. Pak Satria, di mana letak Ya. kesalahan Dewa? Kalau misalkan toh Dewa ini salah, di sini kan host. Pak Satria mungkin mendengar, Bang Juma pun mendengar, Bang Handi mendengar. Kalau ada perkataan Dewa yang salah, atas apa pernyataan dari Pak Martinus ini yang mana? Pernyataan Nggak Dewa yang ada. salah. Justru Bang Dewa mengiyakan pernyataan Pak Martinus. Nggak ada yang salah. Ada yang dikurangi. Saya tadi, dari Bang, awal bahasa saya, Bang. mengatakan, Hmm. nggak Gini aja Bang Dewa, gini aja nggak Bang ada, Dewa. Pak.
perkataan tadi sama Bang Dewa sekarang diulangi. Coba Bang Dewa. Biar Dari Pak Dewa Martinus mengatakan, kalau misalkan Bible itu tidak semuanya firman Tuhan, ada sejarah, ada surat-surat. Tadi Dewa mengatakan seperti itu. Dan kalau misalkan toh itu surat-surat, apakah yang namanya surat itu pantas untuk diimani? Dewa bilang seperti itu. Yang namanya surat itu dikoleksi, bukan untuk dijadikan sebagai firman Tuhan, bukan untuk diimani. Itu surat. Dan kalau misalkan sejarah kita tahu bagaimana yang namanya sejarah itu. Jangankan kisah yang sudah 2000 tahun yang lalu, bahkan kisah yang baru puluhan tahun saja pasti terjadi yang namanya pemelintiran kata-kata, monopoli kata-kata, penambahan kata-kata, pengurangan kata-kata. Apalagi dalam Bible ini yang Bapak katakan sebagai kitab sejarah, ini kita tidak tahu penulisnya ini siapa, pengarangnya ini siapa. Apa saya salah mengatakan seperti itu? Kalau misalkan toh penulisnya Bapak mengatakan itu adalah Lukas, Markus, Paulus, siapa orang ini? Siapa orang ini? Kita kan tidak tahu siapa orang ini. Bahkan saya sempat mencari Pak ya, literasi dari Muslim ataupun dari Kristen. Saya pengen tahu siapa Paulus ini, siapa Matius ini. Saya hampir tidak menemukan Pak. Bahkan keluarganya pun tidak tahu ini siapa. Yang hanya di situ disebutkan beliau ada keturunan Benyamin. Kalau misalkan orang mau berstatement dia adalah keturunan Benyamin, seorang Mahadewa, seorang Zulkifli yang Abbas bisa mengatakan beliau ini adalah keturunannya Rasulullah SAW. Cuma yang jadi permasalahan, apakah bisa dibuktikan? Jangan melebar, Pak. Yang melebar siapa, Pak? Enggak, sebentar. Ada tadi pernyataan Abang barusan. Belum 1 menit ya. Mungkin Abang masih ingat kali ya. Yang menyatakan surat-surat di Alkitab itu siapa Bang jadi firman. Nah tadi makanya Bang, kita harus hati-hati berbicara Bang. Tadi barusan Abang bilang loh, belum 1 menit loh. Enggak, Bapak mengakui nggak kalau misalkan di Bible itu ada yang namanya surat? Ada. Nah udah, di mananya saya salah Pak? Yang salahnya di mana? Yang Abang katakan kan tadi surat itu menjadi firman. Nah, iya, maksud saya itu begini, apakah pantas yang namanya surat itu untuk diimani? Saya kan bilang seperti itu, bertanya. Bang, ada surat-surat itu kepada jemaat itu pengajaran Bang. Jadi jika seorang guru mengirimkan surat kepada muridnya itu pantas diimani Bang, sama aja. Oh diimani itu. Sementara kalau misalkan konsep antara murid dengan guru itu beda Pak. Ini kan konsep mengenai soal kitab suci, ya kan? Konsep keselamatan. Apakah yang namanya surat-surat itu pantas untuk diimani sebagai konsep keselamatan? Tentu tidak. Yang namanya surat itu harusnya itu dikoleksi Pak. Itu yang benar. Itu pernyataan saya akui, iya. Ada loh gini Bang, ada surat tugas, ada surat perintah. Masa itu aja pun Abang pelintir-pelintir sih? Susah amat. Gak usah. Surat tugas dari siapa Pak? Surat tugas dari siapa Pak? Enggak, yang saya bilang itu saya mengilustrasikan seperti itu loh Bang. Ada surat perintah, ada surat tugas. Jadi di surat ini ada untuk memerintahkan biar kamu percaya, biar kamu berbuat ini, biar kamu berbuat bla 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 bla. Itu termasuk ajaran Bang. Jadi gitu ya, terus Bang. Aku berkata bukan berdasarkan firman. Apakah itu firman Bang? Lah kan sudah dikatakan. Aku berkata bukan berdasarkan firman. Berarti bukan firman? Berarti bukan firman kan? Lah katanya apa coba? Nah, bukan firman atau bukan? Itu firman atau bukan? Saya tanya. Anda tadi barusan ngomong apa coba? Saya tanya ke Bapak, ketika Paulus mengatakan, aku berkata bukan berdasarkan firman, melainkan sebagai orang yang bodoh berkeyakinan. Itu firman dari Tuhan atau surat dari Paulus? Makanya aku bilang Bang, Abang itu harus nangkap. Tidak semua Alkitab itu adalah firman Tuhan. Jika itu kata Paulus, jika itu kata Paulus ya memang itu perkataannya. Kok susah amat? Jadi nah, berarti itu bukan firman kan? Itu bukan firman kan? Betul? Itu kan, berarti itu surat kan? Paulus. Nah. Ya itu berarti surat, betul? Betul apa benar itu surat? Pak Martinus. Gini, mungkin Mas Dewa nanya, itu surat Paulus firman Tuhan atau bukan? Itu aja. Tidak semua Bang. Tidak semua Bang Dewa. Dengar gini, ada pernyataan Paulus, ada pernyataan melalui Roh Kudus ke dia. Ini di mana ayatnya sih, Pak? Bang Handi user ini siapa sih? Nggak, biarin aja dulu, biar Bang Dewa kelarin dulu soal Martinus.
Nggak, pertanyaan saya mudah loh. Pada saat Paulus mengatakan, aku berkata bukan berdasarkan firman, melainkan sebagai orang bodoh yang berkeyakinan. Ini firman dari Allah, firman dari Roh Kudus, atau itu perkataan dari Paulus? Inisiatif lah boleh dibilang. Ya itu perkataan Paulus, Bang. Kan Paulus yang Nah, berbicara di perkataan situ. Paulus, stop Pak. Perkataan Paulus artinya itu bukan firman, betul Pak? Bukan firman. Bukan firman Tuhan. Bukan firman Tuhan. Kalau misalkan toh itu bukan firman Tuhan, berarti itu surat Paulus. Apakah yang namanya surat itu pantas untuk diimani? Karena ini adalah mengenai soal kitab suci. Yang namanya kitab suci itu harus datang dari yang Maha Suci, Pak. Itu baru kitab suci. Seperti halnya Al-Quran, Pak. Dengarkan, Al-Quran. Bang Dewa, sebentar saya potong. Ada kata-kata Paulus waktu dia mengirimkan surat. Dan isi surat itu ada yang diilhami Roh Kudus. Itu adalah firman dari Tuhan. Jadi jangan disamaratakan, Bang. Baik. Sekarang baik. gini, konsep Saya nggak surat sama itu ratakan, seperti Pak. apa Saya sih? nggak sama ratakan. Pada saat Paulus mengatakan seperti itu firman atau bukan, Pak? Firman Saya Tuhan. tanya sekali lagi sama Bapak. Bagaimana? Pada saat Paulus mengatakan seperti yang saya ucapkan barusan, aku berkata bukan berdasarkan firman, melainkan berdasarkan orang bodoh yang berkeyakinan. Itu firman Tuhan atau bukan? Tentu itu surat Paulus. Betul tidak? Setuju atau tidak, Pak? Itu perkataan Paulus. Deal. Nah, itu berarti bukan yang firman salah Tuhan di kan? situ apa? Betul? Iya betul. Betul. Yang salah itu Pak orang Kristen. Kenapa yang namanya surat itu diimani? Itu yang salah, Pak. Bang, Mas, itu tujuan. Makanya abang jangan asal tafsir sendiri dong. Paulus berkata begitu. Dia mengaku orang bodoh karena memang pada dasarnya dia orang bebal dulu. Dia pembunuh dulunya, Bang. Dia dipilih Saya oleh nggak nanya Yesus. itu, Pak. Nah, Saya nggak nanya jadi itu. di Mau situ dia dia dipilih mengaku Yesus. dirinya, Bang. Dengarkan dulu, Bang. Di situ dia mengaku dirinya, makanya dia mengatakan kata-kata seperti itu. Gitu loh, Setuju Bang. ya? Berarti itu bukan firman Tuhan ya? Setuju ya? Bukan firman Tuhan, berarti itu adalah surat Paulus yang dimasukkan ke dalam Bible. Di mananya saya salah, Pak, mengatakan seperti itu? Gak ada yang salah. Nah, sudah kalau nggak ada yang salah. Selesai. Enggak, sebentar. Ada yang tadi yang saya cross-check, Bang. Yang saya cross-check itu perkataan Udah, Abang Pak. bahwa saja di Bible itu tidak ada firman. Itu hanya sejarah dan Saya surat tidak itu aja. mengatakan, aduh Pak, saya Udah dari selesai awal dia. mengatakan Pak ya, saya dari awal mengatakan ternyata yang namanya Bible itu tidak semuanya firman Tuhan. Itu berdasarkan dari kata-kata Bapak. Bapak mengatakan itu ada surat-surat dan Bapak pun mengatakan itu adalah kitab sejarah. Terus salah saya di mana, Pak? Nah, kok nggak nangkap sih? Udah Tadi- selesai. Bapak yang nggak nangkap, Pak. Gimana sih? Udah Tadi selesai. abang ada mengurangi kata-kata saya loh. Yang tadi abang Yang bilang itu mana? bahwasanya di Alkitab itu sejarah dan surat-surat. Nah, tidak ada firman, jadi itu nggak boleh, Bang. Sementara Tidak ada tadi saya kan mengatakan bilang, seperti itu, Bang. Nah. Tidak Nggak ada. Pak. Nggak ada. Nggak ada. Saya mengatakan, saya ulangi Pak ya, sekali lagi Pak ya. Bible menurut Bapak itu tidak semuanya firman Tuhan. Setuju atau enggak perkataan saya? setuju. Nah Ya udah, udah, selesai. di mananya saya salah? Udah. Ini Bang Yusar dulu disapa Bang Andi. Silakan dulu aja di Salabi. Pak Yusar, silakan. Pak Yusar. Selamat malam Pak Yusar. Iya, gue mau nyimak aja bang, mau belajar. Oke. Enggak, kalau mau nyimak aja saya turunin dulu. Biar Kristen yang lain saya naikin. Iya ya, gue di bawah aja. Oh iya, lanjutin aja dulu minumnya. Ya kalau boleh nambahin dikit ya bahwa ya Pak Martinus bahwa sudah mengakui bahwa itu surat Paulus itu bukan firman Tuhan, tapi masih mendua. Tidak semua surat Paulus itu adalah firman Tuhan, ada juga diilhami oleh Roh Kudus. Nanti juga Anda kesulitan membaginya. Yang mana yang diilhami, yang mana yang tidak. Gampang Apakah yang kok, di Pak. Efesius, apakah yang di Roma, apa yang di gampang aja Galatia. kok, Pak. Seperti ayat yang tadi Abang Bapak bacakan itu kan perkataan dia. Oke. Dia kan Kalau saya mengaku. bacakan satu begini Pak ya, 1 Korintus 1:18 misalnya nih. Ini firman Tuhan apa? Ini diilhami Roh Kudus atau tidak nih? Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, Pak. Gitulah. Jadi pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan, Pak.
Itu firman Tuhan diilhami Roh Kudus apa gimana tuh Pak? Bapak baca di mana? 1 Korintus 1:18 Pak. Sebentar ya Bang Handi, saya potong. Ya. Mohon maaf ya. Gak apa-apa. Ini Pak Boy, kamu nantang-nantang Gurunda Juma dari tadi di bawah. Silahkan kalau mau diskusi silahkan, tapi harus bawa ilmu ya Pak Boy. Pak Boy. Ya oke Bang. Ya, habis ini ya. Silakan Bang Handi dilanjut. Gimana? Silakan Pak, itu aja Pak. Saya porsinya Banjuma ini kita ambil nih. Oke. Bagaimana Pak Martinus? Bagaimana bisa membedakan yang mana surat Paulus itu yang tidak diilhami Roh Kudus, yang mana yang diilhami Roh Kudus? Sedangkan kita tahu surat Paulus itu banyak, baik di Efesius, Galatia, Roma, dan lain-lain begitu loh Pak. Tebal banget itu loh. Gimana cara membedakannya, itu loh yang saya maksud itu loh. Kesulitan loh Pak Martinus itu. Yang mana? Mungkin Bapak yang kesulitan. Coba Bapak jelaskan kami biar nggak sulit. Yang mana yang diilhami, yang mana yang tidak. Ada beberapa yang tidak diilhami, seperti yang pertama tadi, dia mengaku dia orang bodoh, dia di luar daripada Roh Kudus. Banyak. Yang mana Pak? Alkitab bahasa Indonesia kok. Nggak susah memahami. Tinggal kita aja, jangan menafsirkan asal-asalan, itu aja. Saya nggak menafsirkan, Pak. Saya bertanya yang mana surat Paulus itu yang diilhami Roh Kudus, yang mana yang tidak diilhami. Sebentar ya, tadi ada contoh satu aja tadi kita buat sudah jelas itu ya. Baru mana tadi ya? Ini suara Pak Martinus kok jadi mengecil? Kok bisa? Enggak ada bagus. Udah. Bagaimana Pak? Sebentar Boy. Sabar ya. Ini surat contoh ya, contoh pertama suratnya Paulus itu yang dia mengatakan bukan dari firman Allah ya. Saya bacakan di sini. Dia berdoa dari diri sendiri. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, dan memang patutlah demikian karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang yang akan lain makin kuat di antara kamu. Ini kan doa dia, ini kan perkataan dia. Itu dari Roh Kudus apa perkataan dia sendiri? Lah kan tadi saya bilang barusan belum 1 detik, itu kan perkataan dia. Itu kan doa dia. Dari ya dari Roh Kudus yang mana? Banyak. Bisa kita... Atau gini, saya kasih contoh terakhir dari saya biar nggak muter. 1 Korintus 1:2-3 misalnya ya. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Saya ulang, 1 Korintus 1:23. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Artinya kalau ada Kristen di Indonesia memberitakan tentang yang disalibkan adalah suatu kebodohan. Sebentar Pak. Gimana Bang? Abang membacakan, jangan menafsir sendiri. Abang yang Kristen, saya abang yang menafsir, meyakini atau bagaimana Bang? Saya baca Indonesia dulu ini, Bang. Enggak, sekarang gini, baca dulu judul perikopnya. Itu kan perpecahan itu, dalam jemaat. Apa itu perikopnya Bang? Itu kan perpecahan dalam jemaat. Ya ini harus tahu. Menurut Anda ini diilhami Roh Kudus atau tidak, Paulus ini? Itu aja sih dari saya, singkat kok. Diilhami atau tidak Bang? Udah. Ini diilhami, makanya dia memberitakan ini. Ada ilham Roh Kudus di sini. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, itu benar. Karena apa? Orang Yahudi tidak menerima Yesus.
Di luar Begitu, Pak. orang Yahudi apa, Pak? Dan Di luar untuk orang orang-orang Yahudi Yahudi apa? suatu kebodohan. Iya, mereka Iya, si iya. Paulus dikatakan bodoh di luar orang-orang Yahudi. Jadi Karena jadi pemberitaan tentang Bang, pemberitaan tentang salib di luar Yahudi adalah suatu kebodohan ya. iya, bodoh. Dia Oke. dikatakan bodoh sama orang-orang di luar Yahudi. Dia Salah. sekarang kan dia yang berperan di sini. Pak, ini masalah pemberitaan tentang salib, Bang. Iya betul, Bang. Maksudnya di sini, Bang, kan. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan jelas. Karena apa batu sandungan? Orang Yahudi tidak ada yang setuju. Di luar Jika Yesus Yahudi? mereka dikatakan, Paulus dikatakan bodoh di luar orang Yahudi. Dia dibodoh-bodohkan. Gampang kok, Jadi Bang. Paulus orang bodoh. Jadi Paulus orang bodoh. Itu menurut pengakuan di luar Yahudi, Bang. Karena apa? Dia memberitakan penyalipan Siapa Kristus. aja, Pak? Siapa aja di luar Yahudi mengatakan Paulus bodoh? Siapa aja, Pak? Ya, kita harus kembali ke sana. Saya nggak hafal namanya orang-orang dulu, Bang. 2023 yang lalu. Ya udahlah. Lanjut, Bang, pengamat debat. Kasihan dia. Ya, terima kasih banyak ya Pak Martinus. Kalau mau lanjut diskusi silahkan. Kalau enggak nyimak aja dulu. Ini Woi, apa yang mau ditanyakan Saya Woi? mau bertanya Bang, apakah Al-Quran itu firman Allah? Oh, mau bertanya, katanya mau debat sama Bang Juma, katanya mau bertanya. Iya kan, maksudnya kan bertanya dulu lah Bang, memang nggak bisa Oh. bertanya. Tadi di bawah katanya mau debat, mau bertanya, ngomong dong dari tadi. Iya. Apakah Al-Quran itu firman Allah apa bukan? Mau dijawab sama siapa, Halo. Woi? Ya sama ustadz-ustadz di sini. Itu firman Allah apa bukan? Bang Juma, Halo. Bang Juma ini anak buahnya Anda naik nih. Dari tadi Ya, nantangin terus Bang kenapa? Juma di bawah. Kenapa? Jawab. Ya, kenapa? Firman Allah apa bukan? Firman itu apa? Saya tanya, apakah Al-Quran itu firman dari Allah apa bukan? Nanti kau pikir lagi firman jadi manusia enggak kan? Enggak, kita Oh, membahas enggak. tentang saya tanya dulu. Jawab saja, Bang. Iya, itu firman Tuhan itu, firman Allah itu. Firman Allah. Iya, Apakah kalau Bible Al-Fa- itu enggak, saya tanya balik dong. Nah, Kalau makanya Bible oke, itu firman Allah abang bukan? mengatakan itu firman Allah kan? Iya, enggak, saya tanya balik. Saya Iya, tanya, saya balik tanya lagi. dulu. Lanjut Sebentar, dulu, Bang. Bang. Jangan dulu, jangan memotong. Kalau Apakah misalkan Bible Al-Fatihah itu tunggu. firman Tuhan atau bukan? Apakah Bible. Al-Fatihah itu firman Allah, Bang? Udah saya tanya dulu, apakah Bible itu firman Tuhan atau bukan? betul, Kita itu korelasikan. firman Allah. Kita korelasikan dulu, kita korelasikan Dulu. dulu. Ini saya mau Iya, bertanya ini agar supaya bisa paham maksud saya. Oh gitu, maksud dia itu kita yang berdoa kali Bang. Dia nggak ngerti dari atas ke bawah, dari bawah ke atas dia nggak ngerti itu Bang. Nah, makanya Gitu, kan Bang. coba jelaskan tentang Al-Fatihah. Iya. Apakah itu firman Allah, Bang? Iya, firman Allah. Kenapa? Apakah Allah meminta tunjukkan kami jalan yang lurus, Bang? Oh, Al-Quran itu untuk manusia. Hah? Abang Al-Quran kan itu- mengatakan, abang kan mengatakan Al-Fatihah Jangan itu dia adalah tunggu, firman Bang dari Hadi, tunggu, Bang Allah. Hadi. Iya. Mana Terus mungkin kenapa Anda Allah tertawa berkata, barusan? tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Iya, terus kenapa Anda tertawa barusan? Ya iya kan nggak masuk di akal Allah meminta jalan yang lurus, Bang. Oh, jadi Anda pikir Kenapa, Bang? bahwa jadi Anda pikir bahwasanya Al-Fatihah itu untuk Allah ya, gitu ya? Ya, kan Abang sendiri mengaku itu firman Allah. Nah, terus kalau firman Allah artinya kan perkataan Allah. Oh, jadi Allah meminta jalan yang lurus, Bang. Oh enggak, beda. Begini. Ini gini. Supaya Anda apa? paham, Jangan supaya Anda ketawa. paham Apa? gitu ya. Apa? Enggak usah tertawa. Supaya Anda paham. Matius 6 nomor 9. Loh, kalau lari ke Matius sih? Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Ini perkataan siapa? Itu Yesus mengajarkan doa, Bang. Berarti Gitu loh. Yesus ini ketika berkata Bapa kami yang di surga, itu karangannya Yesus atau karangannya Matius atau itu firman Tuhan yang datang dari surga?
Itu ajaran Yesus mengajarkan doa. Nah, Yesus ketika menyampaikan pengajaran itu dari dirinya sendiri atau firman yang diterima dari Bapa? Tapi itu ajaran Yesus, Bang. Dia mengajarkan doa. Iya, saya tahu. Beda Saya konsepnya, tahu. bunyinya begini, Bang. Beda Saya sekali tahu, konsepnya. saya tahu. Di sini kan Allah dikatakan, meminta, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. berikanlah kami makanan Gini, secukupnya pada hari ini. Itu Itu perkataan aja, Yesus atau firman dari Bapa? Itu Tuhan Yesus mengajarkan doa. Saya sudah Iya, saya berulang kali. ngerti, saya ngerti. Kamu budek kan? Saya Budek ngerti. Saya Budek ngerti. tule kamu. Kamu Saya tuli kan? ngerti. Yesus mengatakan, Saya sudah katakan. dengarkan Yesus dulu, dengarkan mengajarkan dulu. doa. Oke. Kok kamu mengatakan firman? Oke, dengarkan. Yesus berkata di dalam Yohanes 17:8, Yohanes 12 nomor 49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Saya ulang pertanyaan saya. Yesus menerima firman yang ada di dalam Matius 6 ini, minta makan, itu karangan Yesus atau firman yang diterima dari Bapa? Itu kan doa, Bang. Kan Yesus mengatakan Itu kan doa, Bang. Doa. Sekarang Yesus ini menerima perkataan itu sebagai doa. Doanya ini berasal dari mana? Dari Tuhan, Bang. Tuhan itu Tuhan Yesus sendiri, Bang. Silakan Bang Epa dibantu tuh, Yesus katakan. Tunggu. Yesus kan mengatakan. Dengarkan saya. Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Harus bisa membedakan mana doa dan mana firman, Bang. Nah sekarang begini, dengarkan saya dulu. Ini doa yang ada di dalam Matius 6 ini. Ini Matius 6 yang minta makan ini doa yang Yesus karang-karang atau firman yang diterima dari Bapa? Bang Dewa gantian sebentar ya. Tunggu dulu. Ayo jujur sama Yesus berkata tuh, ajarilah kami doa. Nah, yang Yesus ajarkan ini karangan Yesus sendiri atau doa dari Bapa? Itu ajaran dari Yesus. Bukan doa dari Bapa, bukan? Kalau kita berbicara mengenai Bapa ya mereka kan satu. Nah, berarti Bapa yang minta makan. Para mana minta jalan yang lurus daripada minta makan? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Bapak minta makan. Yang lebih para Allah mau meminta Bang Gepa, silakan kalau mau bantu Bang Gepa. Tunjukkan kami ini Tuhan minta makan. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Berikan kami makan pada hari ini. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Gila, Bapak berfirman, berikanlah kami makan. Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Berarti Bapak di surga belum kudus kalau nggak didoakan, begitu? Aduh, Pak. Namanya yang dikuduskan, emangnya ya. Para ada Tuhan minta makan. Berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami. Yang lurus. Ada Tuhan minta ampun. Ada Ya udah turunkan aja deh Pak Kamat Siwo ya, bisa kondusif ya, turunkan aja dia. Saya ganti. Gepa, silakan Gepa, mau tanya apa Gepa? Cari yang lain yang berilmu. Yang berilmu lah. Nah, jadi yang saya mau katakan Bang Suma, ya yang ngajarin doa itu ya Tuhan itu sendiri. Berarti kalau kita pinjam analogi teman kita tadi ini, berarti Tuhan minta makan gitu. Gini. Gue maunya logika berpikirnya Bang Suma ini dari tadi ngawur sebenarnya nih. Oh ya? Mantap. Ngawurnya di mana? Analoginya gini Bang, mana ada intel yang ngakunya polisi? Oh gitu. Jadi Tuhan tidak boleh ngaku Tuhan gitu ya? Ya mana ada intel ngaku polisi Pak?
Iya kok. Kalau Tuhan ngaku Tuhan boleh atau tidak? Gimana caranya, Pak? Loh, saya tanya lagi. Kalau Kan di Tuhan, konteks Bapak dari tadi bicara utusan mengutus. Kan saya cuma bilang di mana Intel ngakunya polisi. apa hubungannya? Kalau Ya kan Intel sama. tidak, dengarkan dulu. Masa Tuhan ngaku Intel dirinya itu, Tuhan? dengar, Intel itu intelijen. Yesus apakah intelijen? Ya ini pikiran kayak gini, bawa nalar orang sembarangan. Ngakunya benar. Sakit juga ini kayaknya. Kan ini. gak mungkin. Sakit juga ini. Kamu yang membawa analogi. Analogi dikembalikan ke kamu mencret. Apakah Yesus itu datang sebagai Intel? Ya pertanyaan saya, zaman itu ada Intel. Nah, Kamu yang ngomong maka itu. dari itu kamu nggak bisa mengambil analogi itu. Yesus Kasih itu aku dulu bentar Bang Juma. Analogi Ini lucu, ini lucu. Biar Maunya kita ngambil. Gini, Kalau kita Bang menganalogi Geva. sesuatu Bapak nggak mau terima. Gimana caranya? Boleh, coba kita tanya Bang Geva kalau gitu. Bang, kenapa Intel tidak mau kasih tahu kalau dia tuh Intel? Gimana? Ada tujuan nggak gitu? Kenapa Intel tuh merahasiakan identitasnya? Kenapa Ya, dia karena tugasnya merahasiakan? Intel ya seperti itu. Ya, karena dia kan nggak boleh ketahuan, betul nggak? Betul tidak Bang Geva? Supaya misi dia tuh bisa dijalankan tanpa orang tahu identitas dia, betul? Ini konteksnya apa dulu? Ini kan konteksnya yang tadi bapaknya bilang itu kan doa bapak kami. Giliran Ya, makanya saya Nah, bilang saya gitu. kan nanya, saya balik ke Bang Geva. Sekarang gini, apa Tuhan ya itu takut kalau identitasnya ketahuan sehingga dia nggak mau sampaikan kalau dia Tuhan? Ada yang dia takutkan gitu? Apakah Ya, Tuhan bukan takut lah. sesuatu? Takut dengan setan? Takut dengan Coba iblis? lah. Atau takut ketahuan? Ya udah contohnya gini, bapak ke tengah-tengah pasar dan ngaku aja bapak Tuhan, apa yang orang bikin buat bapak? Karena saya bukan Tuhan. Karena saya bukan Tuhan. Yesus yang Tuhan Artinya itu Yesus bukan Tuhan gitu. tidak takutnya. mau mengaku sebagai Tuhan karena takut dilempar batu. Astagfirullah. Lucu ini orang ini. Kalau cerita Tuhan mentuhankan itu kepercayaan masing-masing orang, Bang. Tapi Bang, kalau kita cerita mengaku yang bukan kita, seperti yang kita bisa kena diceritakan Bang Suma dari hukuman. tadi, itu logikanya logika sendiri. Masa kitab kami, kamu yang ngukur gimana? Yang percaya kami. Jadi gini ya, jadi Kepercayaan izin kami, sebentar. kalian kan Pak nggak Gepa, Pak Gepa, kalau memang Yesus tidak mengaku Tuhan, dasarnya apa kamu menuhankan Yesus Tuhan? Kenapa ya kau tuhankan dia? Dasarnya apa? Beda konsep. Yang tadi ditanyakan Bang Suma. Saya ulang kan beda. pertanyaannya. Saya ikuti analogi Anda. Yesus kan tidak mengaku Tuhan seperti Intel gitu ya. Nah, Cara kenapa kamu kerjanya salah, Pak. Dengerin dulu. Ini yang Kenapa? diceritakan tadi Dengerin Yesus sedang dulu. membicarakan tentang hal doa kepada Iya. Kenapa kan kamu beda. menuhan? Kan Dasarnya ditanyakan dia apa? Tuhan, Wih, firman dasar, atau dasarnya Nah, apa? itu kan yang Kamu dicari menuhankan ceritakan. Iya. Dia dikasihnya singa. Dasarnya apa? Kamu menuhankan Yesus, sedangkan Yesus tidak mengaku Tuhan. Dasarnya apa? Itu aja sih. Singkat toh. Ini pasti nyampe situ aja udah jam setengah kok. Coba. Jadi gini, Bang. Ya, dasarnya apa? Dasar Yesus adalah yang apa yang selalu ia katakan itu semuanya tentang kasih. Gak usah jawab bang, gak usah jawab bang. Saya ulang kembali ya. Yesus kan tidak pernah mengakui dirinya Tuhan. Pertanyaannya, Ya, kenapa kenapa? orang Tapi dia Kristen? Tuhan. Kenapa orang Kristen mengatakan Yesus Tuhan? Dasarnya apa? Dasarnya. Karena semua ajaran yang Yesus kasih itu semuanya ajaran tentang kasih. Dan Oh, saya iya, percaya dia Bang. Tuhan. Yang mana, Ya, yang mana yang kasih yang dari Yesus itu yang mana itu? Contoh. Cari sendiri Kasih lah, Bang. makan. Kamu kan baca Alkitab semua itu. Kasih makan. Kau jangan kayak gitu, Oh. kau cuma kasih makan. Lah Kayak kan gitu tadi Tuhan cara meminta berdoa. makan. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang bertahu kau ya. secukupnya. Berkukasi kau ini logi kehidupan kau ya. Bertahu kau. Silakan, Aku jalan, silakan. aku mengantar oksigen. Sehingga aku di penyambungan Mandailing Natal. Ditanya saudara saya Kenapa lagi ke Mandailing yang Natal? tua Apa? dari kau. Apalah doamu? Doa Bapak kami ku sampaikan. Apa ini kan orang tua ini? ini kan ucapan Bagus itu, nak, ya. Yesus. Tahankan doamu. Kau kurang ajar kau.
Loh, ini kan ucapan Yesus, kenapa mintanya itu Gitu cara makanan? Kau dari Minta kesehatan berontak kek. kau. Itu bahasa itu. Kau belajar bahasa Indonesia kau bikin kami. Makan, Dianya. makan. Ini lagi makan aku ha. Mau doa apa kami aku. Si Otang, dengar suaraku. Kau diam dulu ah. Kau itu ah. Diam dulu kau pun sama juga kau. Kau hujat kami orang Kristen ini. Yang hujat siapa? Doa bapak kami mau minta makan. Tuhan minta makan. Ya iyalah dari tadi abang makan gitu. Dengarkan dulu teman kamu itu tadi. Kristen kau dengerin. Dengarkan dulu. Tadi teman kamu sesama penyembah manusia. Dengarkan dulu. Sesamamu penyembah manusia tadi bertanya kepada saya. Kan gitu. Sama orang Kristen kau. Loh, ini kok marah? Pelintir hal-hal yang bukan keimanan kamu. Loh, ini saya ditanya, tuyul. Jangan Lah, sampai kau saya ditanya telan kalian nanti kamu kayak nasi. jawabnya menurut logika kamu, bukan menurut kepercayaan kami. Lah, ini saya ditanya kepada penyembah manusia yang tidak punya logika. Jadi Bang, saya tadi berikan. ada bang. Abang ditanyakan, abang kembali menanyakan hal yang lain. Iya kan, dia menuduh bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berdoa. Jadi saya ngambil contoh Matius 6. Tuhan kalian bukan cuma berdoa tapi minta Kalau makan. doa yang diajarin abang saya pelintir, gimana perasaan abang? Yang saya pelintir mana? Ya itu yang dari tadi dikasih makan, minta makan, apaan itu? Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Ini Tuhanmu berdoa minta makan, minta diampuni. Makanya bang, jangan kau menganalogikan pikiranmu itu kepada iman orang lain. Loh, ini kita nggak seperti kamu. Ini yang berdoa di sini siapa? Kamu tahu nggak? Yesus itu kita percaya sebagai apa? Kalian percaya sebagai Tuhan? Ya udah, tinggalkan kepercayaan kita. Ngapain kau gak adu-adu gitu? Loh, siapa yang gimana? Jadi kalian boleh mengkaji Tuhan kami nggak boleh mengkaji Tuhan kalian. Siapa yang mengkaji Tuhan kamu? Loh, saya tadi ditanya tentang surah Al-Fatihah, Patitong. Lah kan dia hanya bertanya. Lah, saya juga hanya menjawab. Doa Bapa kami itu Kamu jawab pakai Alkitab. Dengan doa kami yang kami percaya. Loh, Dik, suaranya kecil, digedein Dik. Saya ditanya tentang Al-Fatihah, malah saya ditertawakan karena dia katakan Tuhan saya berdoa. Bang, jelasinnya yang enak-enak gitu. Ntar dulu, Pak. Ntar dulu, saya luruskan dulu. Ini Anda lucu. Anda ingin menampar orang, tapi ketika Anda dicubit, Anda ngamuk. Ini lucu ini. Tadi dasarnya begini, ada di sini penyembah manusia naik bertanya bahwa Tuhannya orang Islam itu minta jalan yang lurus, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Nah, Bang Juma mengkanter di Matius tadi itu, gitu loh. Jadi ada dasarnya. Jadi orang nggak ngerti ini gitu loh topiknya seperti apa. Jangan Enggak, dikit, dia Bang. pental sendiri, Jangan Bang. dikit. Oh iya, Enggak bukan dikit, terpental pental kabur sendiri dia. Nah ini Itu memang ada bagaimana? Si Hotang mana? tuh. Si Hotang aja naikkan. Iya, jadi ini memang Klik itu dari Kristen juga. klik lagi. Jadi memang ini serangannya orang Kristen itu loh, Bang Juma. Giliran dikik balik. Iya, saya kan ditanya kenapa Tuhanmu berdoa. Merasa betul kau Juma. Nggak usah bertanya-tanya kau sama orang Kristen. Udah anggap aja kau yang betul. Udah. Bung, saya yang ditanya tadi, kenapa Iya, kau Tuhanmu kasar. Saya ditanya kenapa Tuhanmu berdoa, saya jawab Kita sama-sama Tuhan. dididik orang tua yang baik kita ya. Kau berakal. Orang tuamu pun sehat. Jangan pukul rata kau bikin semua orang. Kenapa kamu kenapa? Jangan kau sering makan hasil potongan sunatnya orang kau. Si Hotang, jangan kau sering makan potongan sunatnya orang, tetangga kau. Kita kan ibaratnya kita kan di sini beragama ya. Jadi kata-katanya tolong disaring, yang bijak aja. Mau nasehatin kita gitu.
Ya mulut kita ya Kau kalau bijak merasa aja betul, kau ngomongnya. nggak usah Jangan kau berdebat kasar-kasar. sama Kita kan kami sini lagi. beragama kan. Tadi saya ditanya, lalu Kalau kemudian betul, saya kau nggak usah berdebat kau sama agama lain. dasar kalian ya, semakin dikasih hati kalian ini. Kasihan hati. Iya, kau mau orang apa? Kristen Kau nggak maunya usah apa? ladenin Kau maunya sistem apa? Kau maunya apa? Hah? Kau apa? Saat kau yang bilang Belum ada orang Islam yang dipenjara karena menghujat. Tahu kau? Hah? Belum ada umat Islam yang dipenjara karena menghujat. Tahu kau? Si Otang kena teguran tuh, kena teguran dari TikTok tuh. Enak kali kalian sok nasehatin. Bukan di kick ya, kena teguran Penjara dari itu TikTok. penuh dengan penghujat-penghujat Islam. Ngerti kalian? Dia bertanya tentang Allah, ditertawakan. Allah itu berdoa, giliran dikasih bahwa Tuhan meminta makan setiap hari, kalian kesinggung. Dasar otak seupil. Bible aja pun dibantah. Ini Tuhanmu yang berdoa. Jadilah kehendakmu, berikanlah kami makan yang secukupnya. Siapa yang berdoa di sana? Yesus. Oh, itu cuma contoh, tapi pasti Yesus mempraktekkan. Tuhan kok berdoa kayak gitu. Dikasih contoh, dibebekin juga. Makin Sebenarnya belagu itu sih cuma kalian. diajarin doa aja sih bang. Sama, kalau itu jawaban kalian. Al-Quran itu diwahyukan untuk manusia. Tadi juga ada teman Kristen betul. bertanya hal yang sama. Ya betul. Kan gitu. Iya betul itu. Wa ansalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Al-Qur'an itu diberikan kepada baginda Rasulullah SAW untuk supaya dia menerangkan kepada manusia seperti apa manusia berlaku dalam hidupnya. Itu Al-Quran menjelaskan. Ini malah ditertawakan kita. Makanya saya katakan, coba Anda buka Matius 6. Tuhan di sana berdoa, minta makan, memberi contoh. Sama seperti kami. Jangan ditertawakan, malah masuk. Itu cuma contoh aja, diajarin kitanya gitu loh, cara berdoa nih. Ya seperti sama, ini, gitu. berarti gitu loh. Sama. Makanya malah ditertawakan. Saya emang nggak ada menertawakan data ini. Karena saya tahu ini adalah contoh doa. Iya, contoh doa kan lucu kan kalau Tuhan minta makan, sedangkan kita yang umat manusia aja kita yang minta lucu makan juga, sama Tuhan gitu loh. lucu juga kalau di surat Al-Fatihah itu Allah minta ditunjukkan jalan yang lurus. Lucu Iya. juga. Kenapa kau tertawa? Tapi yang terjadi, Bung, kalau Anda mengatakan ini contoh, tapi faktanya Yesus makan ikan goreng loh. Ya kan? Bang Ari Purba, ini ada Bang Ari Purba juga. Selamat malam Bang Ari. Selamat malam. Memang luar biasa Bang Jumi ini ya. Luar biasanya ngarang-ngarang artikel Alkitab aja memang. Ngarangnya sebelah mana? Buktikan. Ngarangnya sebelah mana? Aduh, saudara-saudara Iya saya lah. Kristen yang saya kasih ini. Aduh, Dari ingin awal peluk kalian lah. Dengar Bang Jumi, dari awal kan pertanyaannya Iya. tadi. Gimana saudaraku Nah. yang saya kasihi, gimana? Itu kan tadi si Woi tadi ya? Iya. Woi tadi bertanya Al-Quran Iya. itu firman Tuhan. Iya, Iya. kan gitu. Iya. Terus firman Tuhan kok Tuhan minta jalan yang lurus. Iya, terus Bang Juma membacakan doa Bapa kami di sorga. Iya. Abang artikan pula jadi Tuhan minta makan. Gimana itu coba? Berarti sama kan? Kok Ini sama Pak juga? Martinus minta naik. Abang Kalau mau ditanya debat, tadi silakan ya Pak tentang Martinus. Saya Al-Quran kok turunkan lari dikit. ke doa Bapa kami. Gimana itu warasnya gitu Bang Juma? Nah, jadi doa Bapa kami ini bukan firman. Itu kan diajarkan kepada kita manusia. Iya, saya tanya ini firman Tuhan atau bukan? Gimana ya? Firman Abang bilang pula itu doa yang diajarkan kepada kita manusia. Saya ulang. Ini firman Tuhan atau bukan? Itu kan doa. Gimana Bang Ju? Abang Iya, Juma saya jangan tahu. dari Saya firman. tahu ini doa. Saya tanya ini firman Tuhan atau bukan? Di gizi itulah larinya terus pikiran Bang Jum ini ya. Nah, Sama inilah kayak susahnya. kerjanya setiap Inilah hari. susahnya. Itu bertanya Kalau kepada hanya Juma. kuping yang Anda fungsikan, akal Anda matikan. Pertanyaan saya sederhana. Doa Bapa kami ini firman Tuhan atau bukan?
memang itu firman, tapi itu Nah, diajarkan kita manusia. kalau Tapi ini bukan Tuhan yang firman, minta kalau makan. ini firman, berarti yang mengucapkan pertama kali kalimat ini adalah Bapa. Lalu Itu kan disampaikan kepada diajarkan kita. Yesus. Contohnya begini Bang Juma, orang tua mengajarkan kita kepada anak, apakah orang tua melakukan itu juga? Nah, terus Bisa Bang jawab? kenapa hal itu tidak berlaku kepada surah Al-Fatihah? Kenapa? Tadi pertanyaan Abang Woi itu, dia bertanya kenapa Tuhan meminta jalan yang lurus. Abang jawabnya lari ke Bapa kami di surga. Iya, karena Itu ini gimana sih pemikiran Bang Juma itu? karena ini juga jelas sekali Bapak yang berdoa. Kok lari Bang ke Juma, Bibel jadinya? Jawablah dari Al-Quran Bang Loh, Juma. saya Biar kan sudah bagus dia. saya kan sudah jawab tadi, udah ku jawab Nggak tadi. bosan Abang Wa menjelek-jelekan orang kita anzalna di alaika zikra. Saya sudah jawab. Al-Quran itu datang sebagai hal yang harus diterangkan untuk kemudian membimbing manusia. Bimbingan itu artinya apa? Mengarahkan manusia dalam segala hal, termasuk di dalam berdoa. Itu duniawi yang Abang jawab itu. Bang Andi Duniawi. ini dulu ya, saya sholat isya dulu. Saya lupa Bang Andi. Iya, iya. Kan Ntar Ya, saya. ya. Maaf ya. Di Bang ini dulu, Ari di Purba, handle dulu. saya mau bilang, tadi Bang Ari Purba bilang kalau orang tua kita ajarkan kita apa orang tua kita nggak buat. Setahu saya orang tua saya ngajarin saya cuci tangan sebelum makan, orang tua saya juga buat. Setelah makan jangan tidur, orang tua saya juga buat, Bang. Ini gimana sih? sebentar. Saya potong dulu, kasih saya waktu 60 detik ya Bang Juma dan Bang. Silakan Bang. Kemarin Purbanya kok kabur? Ada itu. Ada. Ada. Masa teman sendiri dibilang kabur? Mana dia ya? Kok nggak Silakan nampak Pak Martinus, nggak usah diperhatikan yang lain. Silakan. Sebenarnya begini loh, saya bukan menasehati ya, cuman mengingatkan. Kita jangan sampai bisa menimbulkan rasa sakit hati, dengki, iri dan apa ya. Cuman tadi saya coba menjawab apa yang dipertanyakan oleh Bang Juma ya. Sebenarnya begini saja kalau menurut saya yang lebih baik ya. Sekalipun di antara ini kan soal perdebatan ya. Jika saudara Muslim bertanya ke Kristen, sekalipun bahasanya itu agak nyeleneh, ya diusahakanlah menjawab. Juga sekalipun orang Kristen bertanya ke yang Muslim, diusahakan menjawab sekalipun itu agak dengan nada-nada sindiran ya. Karena menurut saya begini. Sorry potong Bang Martinus, bisa digedein suaranya Bang biar lebih terdengar karena nggak semua bisa dengar. Oh ya, maaf. Karena menurut saya begini, kita kan di sini perdebatannya dengan tujuan begini loh. Saya ingin menunjukkan bahwasanya Islam itu agama yang bagus gitu loh. Juga sebaliknya Kristen juga menunjukkan bahwasanya dia agama yang bagus. Jadi jangan serta-merta karena menunjukkan kebenaran masing-masing kita jadi tidak berbuat benar. Saya bukan menasihati ya untuk saudara-saudara. Hanya cuma mengingatkan. Jadi satu hal yang bisa saya jawab sedikit tentang apa yang dikatakan Bang Juma. Ini kan Bang Juma tentang hal berdoa di Matius 6 9 ini. 69 sampai 18, 6 9 sampai 18. Matius 6 nomor 9 sampai 18. Ya, tapi jangan kita lupakan juga kita baca dari perikopnya. Dan apabila kamu berdoa, janganlah kamu berdoa seperti orang munafik. Mereka yang mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Dan kemudian saya lanjutkan. Mohon maaf Pak Martinus, bukan itu topiknya, bukan ke sana. Boleh saya luruskan ya? Dengerin dulu ya. Ada Kristen masuk, namanya Wei, menuduh surat Al-Fatihah itu di sana ada tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Mereka menuduh bahwa Allah itu Tuhan kami umat Islam meminta ditunjukkan jalan yang lurus. Itu tuduhannya. Saya tadi dijawab, dengerin dulu Bang. Dijawab oleh Bang Juma. Kalau memang tuduhanmu begitu, bagaimana dengan Matius 6 sampai 9 itu, 6 9 sampai 18. Di sana juga doa Bapa kami minta makan. Itu loh jawabannya. Masa nggak ngerti sih? Ngerti sekali. Saya tadi nyimak. Terus bagaimana?
Pertama sekali kan Bang Woi itu bertanya dengan nada dalam hati juga kita agak kesal ya, karena dengan sinis kayaknya gayanya bertanya. Harusnya kan orang-orang seperti itu yang harus dikasih pelajaran Bang Juma, kalau menurut saya ya. Oke, Terangkan baik. dia sebaik-baik mungkin. Jika Anda membalikkan pertanyaan, dia makin tanya dijawab tanya itu susah. Oke, baik, silakan Bang itu Juma menurut saya. ditanggapi dulu Bang Juma, diluruskan lagi, nggak apa-apa, silakan. Iya, jadi gini Bang, saya ini udah lama di dunia apologet seperti ini, dan saya kenal si Woi itu. Bukan baru kali ini saya berdialog dengan dia, dan bukan kali ini saja dia bertanya. Setiap dia bertanya pasti kayak gitu modelnya. Cara-cara yang saya lakukan kemarin itu sudah sampaikan dengan cara-cara yang baik, dengan cara hikmah. Tapi ya begitu. Faktanya begitu dia hadir juga tidak menghargai paparan saya yang kemarin. Harusnya begitu dia masuk, dia Bang Suma saya ingin bertanya lagi seperti ini seperti ini. Tapi faktanya kan cengengesan ketika dijelaskan. Tuhan berdoa dan seterusnya dan seterusnya. Akhirnya untuk mengerem itu saya mencoba untuk mengambil data di dalam kitabnya. Tapi ternyata tidak mempan. Tidak mempan. Untuk menyadarkan itu Bang. Maksud saya kan Bang Juma gini, jangan gara-gara satu Woi kita jadi kurang sedap di pendengar kita yang 1.400 orang ini Bang. Jadi abaikan saja Bang, yang jelas terangkan saja Bang. Bentar dulu Bang, begini Bang Martino. Si Woi juga bicara, banyak muslim yang mendengarkan Bang. Iya, Nggak bisa justru begitu. itu. Ya justru itu Bang, banyak muslim mendengarkan, sekalian pelajaran bagi kami juga Bang, juga umat-umat muslim lain Bang. Jadi kami juga perlu tahu bahwasanya apa tujuan ayat itu diturunkan ke muslim. Jadi jangan jadi melebar, jadi nggak dapat kan hikmahnya kita Pak kan. Martinus, Bang Juma, Karena saya juga bukan- kepingin sebentar, tahu. Pak Martinus, Bang Juma udah sering menjawab berkali-kali. Bahkan saya hitung pada malam hari ini udah 1772 kali dijawab tentang ihdinas siratal mustaqim itu. Tapi mereka naik lagi ketawa lagi, besok naik lagi ketawa lagi gitu loh. Iya betul. Yang orang-orang lama itu yang bertanya itu saja diabaikan aja Bang. Kita netizen kita sekarang ini yang perlu kita didik Bang. Itu aja. Masa gara-gara satu Woi di sini kita ada berapa Bang penontonnya Bang? Coba Tapi saya suara 3.000 Woi, lebih. tapi suara Woi benar Bang, suara Woi juga didengarkan oleh umat Islam, banyak ribuan juga yang mendengarkan malam ini. Ya justru itu Abang Juma terangkan sebenar-benarnya. Udah diterangkan tadi. Di samping bukan kepentingan Woi, pendengar kita juga harus tahu Bang. Ya betul, udahlah. Ya Itu kita maksud saya, hargailah nasihat Bang Martinus ya, kita hargai. Tapi coba tolong dinasihati juga Bang Martinus. Bang. Buat teman-teman Kristen tuh, terutama yang buka-buka komal, yang isinya tuh hujatan semua Bang. Itu kita yang agak gimana lihatnya gitu ya. Ini mau diskusi atau tujuannya ingin ribut gitu. Ini mau ngajarkan agama atau cuman ingin menunjukkan bahwa kamu itu ya bisa teriak-teriak, bisa membuat orang jengkel. Karena kadang-kadang standar orang itu adalah bagaimana membuat orang lain jengkel, bukan ingin mengajarkan. Nah ini yang coba mungkin kita sama-sama perbaiki ya Bang Martinus. Ya harus itu. Setuju Bang tentang itu Bang. Ya karena saya juga begini ya. Karena nggak mungkin kita satukan Bang keimanan kita masing-masing. Nggak mungkin bisa sama. Tapi Pak Martinus jika ada sekali-sekali Pak Martinus masuk di jom-jom Kristen lah. Gak usah saya sebut namanya di sana itu, waduh kerjaannya apa Pak. Makanya betul kata Bang Juma, dengerin dulu Pak sebentar. Betul kata Bang Juma itu sudah banyak orang Kristen masuk jeruji besi gara-gara beginian. Ya setuju, saya nyimak tadi kata Bang Juma. Dan saya juga nggak suka dengan perkataan hujat sekalipun dia mengaku Kristen, apapun itu. Jadi bagi saya Bang, jika kita melawan hujatan dengan hujatan juga, ya apa bedanya kita dengan mereka kan gitu. Yang jelaskan Bang Juma, sorry Bang, saya, Bang Juma nggak menghujat loh. Bang Juma nggak menghujat, malah mengkantar balik dengan data yang ada di Bible. Iya betul, tapi kan sudah di bagaimana saya katakannya? Mungkin sudah nggak sedap dibuka di kuping pendengar-pendengar kita Bang. Jadi agak ngelantur sedikit gitu. Sementara kan tujuan Bang Juma di sini sambil berdakwah memberitakan Injil, memberitakan Al-Quran itu dengan benar. Kan itu tujuannya di sini. Ya udah, silakan Pak di Dengan kantor Bang pendengar Juma. kita. Di kantor dulu Bang Juma, silakan. Ya jadi gini Bang, terkadang untuk meluruskan besi yang bengkok kita membutuhkan pukulan atau tempaan yang keras supaya bisa lurus.
Tidak semua hal yang diperbaiki itu dengan cara-cara yang lemah lembut, tidak semua. Kadang kita membutuhkan keras tegas di dalam memberikan suatu pengajaran. Nah, ketika kemudian hal ini disadari oleh saudara Woi, bahwasanya ternyata di dalam kitabku pun lebih terang dikatakan Tuhan meminta makanan, bahkan makan ikan goreng, maka pertanyaan yang muatannya untuk menghujat, mencibir itu tak ada lagi diulang. Itu pelajaran. Kedua, kita harus ngerti bahwa yang menyaksikan kita berdialog seperti ini itu bukan segelintir orang malam ini aja. Itu akan dilihat dan disaksikan anak keturunan kita ke depannya. Artinya bahwa ketika Allah dihujat, Allah Subhanahu wa taala itu dihujat dan dinistakan, dan tidak ada kemudian yang melakukan counter, maka umat Islam itu bisa murka, menyebabkan ada kesakitan di sana. Tapi ketika ada yang mengkanter, maka kesakitan mereka terobati. Makanya saya sering mengatakan, Kristen dan Islam yang tidak paham Bible dan tidak ngerti Quran, jangan turun dialog, jangan turun debat. Itu, baik Islam maupun Kristen yang tidak ngerti Bible, jangan turun di dunia debat. Karena akan terjadi seperti hal yang kita alami malam ini. Umat Islam akan melakukan perlawanan dalam hal mengkanter segala opini yang dibangun tentang Allah, tentang baginda, tentang Al-Quran, tentang Islam. Dan satu hal yang menarik, ketika umat Islam itu mengkanter dengan menjabarkan Al-Quran, umat Kristen hanya 0,0 sekian persen yang akan menerima itu. Oleh karena itulah kemudian sebagai apologet saya menyajikan materi-materi dari Bible. Kalau dari Bible-nya pun tidak paham, saya angkat tangan. Itu. Tapi biar bagaimanapun saya mengucapkan terima kasih banyak kepada saudara saya Martinus. Ternyata masih ada saudara kita yang seperti Anda yang baik. Masih ada dari pihak Anda yang kemudian bisa menasehati kita dengan tujuan yang baik. Saya mengucapkan terima kasih banyak dan saya minta maaf kalau hal ini harus terjadi disebabkan karena saya mengenal si Woi yang acap kali berdialog, bertanya, tapi tujuannya bukan untuk belajar. Saya kira Setuju, gitu, Bang. Saya kira Setuju, gitu, Bang. saudara saya. Setuju. Ada tadi di bawah Oke, ya mengatakan mungkin gini ngomongnya Bang Martinus, kan tertulis juga ya di tempat Bang Martinus bahwa besi menajamkan besi, Bang. Jadi memang kadang-kadang ya untuk orang-orang tertentu pengajarannya harus keras, Bang. Nggak semua orang bisa melalui pengajaran lemah lembut. Ada orang kadang-kadang harus tersungkur dulu, dia baru sadar, Bang. Ada orang ditegur dikit udah sadar. Ada orang harus dihajar dulu baru sadar. Memang manusia seperti itu ya. Jadi yang dilakukan Bang Zuma, saya rasa ya itu sudah sesuai selama yang dilakukan itu yang penting tidak melanggar ya hukum-hukum yang ada di Indonesia, kan yang paling penting itu. Dan masalah ada orang yang tersinggung itu kita nggak bisa elakkan. Karena di dunia ini kan nggak mungkin semua orang senang. Ya itu udah pasti gitu. Nggak mungkin semua orang senang dengan pengajaran kita. Tentu saja ada yang keberatan. Nabi saja ada yang benci, apalagi kita. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita saling mengingatkan, Bang. Ya, yang penting ada orang-orang yang seperti Bang Martinus masih bisa diajak diskusi dengan cara santun dan sehat. Semoga bisa dipertahankan. Oke, itu aja. Setuju, Bang, dengan pernyataan Abang, sangat setuju sekali. Cuman kan begini, Bang. Makanya tadi saya bilang jangan gara-gara satu orang jadi kita mengabaikan yang melihat kita, yang kita pertontonan kan di publik, Bang. Jika ada yang seperti ini, saya cuman bisa mengharap kepada moderator, ya langsung turunkan saja. Jangan mau terpancing dengan kata-kata yang tidak bagus jadinya, Bang. Jadi seakan-akan jadi ada begini, Abang menyampaikan kebenaran dengan cara yang tidak benar. Jadi begitu nanti penilaian orang lain. Soal kita Abang Juma tadi mengambil kitab, ayat-ayat dari kitab, ya paling kami menerangkan sesuai dengan apa yang kami ketahui. Soal terima atau tidak kan itu wajar, kita fair dong, karena pada dasarnya kita kan hanya coba saling bertukar isi kitab kita masing-masing. Nah, gitu loh, Bang. Oke, cukup ya. Kita buka topik. Pak Ari, ada topik Pak Ari? Pak Ari Purba, Ada topik? Nggak ada, cuman begitulah. Yang saya sarankan itu kalau saya kan pendengar ini ya kan selalu ya kan.
Kalau ditanya tentang Al-Quran, tolong jawab dengan Al-Quran aja, kan gitu, biar kami juga paham tentang Al-Quran, kan gitu dia Bang Andi. Tapi Enggak, kalau kalau di enggak saya naikin Kristen Sebentar ya. yang berilmu Bang Handi. Kalau enggak, Iya, iya. ya Tapi Pak Ari, Cari tolong yang mau juga diskusi, bukan berilmu. Ya Pak Ari, tolong juga ditegur. Mereka Di juga room-room. berilmu lah, jangan dibilang nanti kesannya Tolong. kita bilang nggak berilmu. Pak Ari, tolong juga, Pak Martinus, tolong juga ditegur di room-room lain itu membahas hadis dan Al-Quran. Jangan sampai mereka ya masuk jeruji besi, kasihan dia itu. Itu pasti karena saya juga sering singgah di room-room sesama Kristen ya. Dan kata-kata saya juga sama seperti ini. Jangan gara-gara kita memberitakan kebenaran tapi dengan tidak cara yang benar, itu salah. Salah, malah double rasaku dosanya itu. Jadi jika ada di room Kristen yang kadang kan ada juga komal-komal seperti ini menaikkan debat-debat, ya jangan sampai menyinggung perasaan mereka. Kita hargai apa yang mereka imani. Kan gitu Bang. Jadi sebenarnya bukan berat sebelah Bang, cuman karena saya singgah tadi di sini, saya sebenarnya penggemar Bang Juma ini. Oke. Ya, saya salut. Cuman kadang-kadang orang yang dipertanyakan Bang Juma itu tidak mampu menjawab dan menuturkan penafsirannya, hingga jadi ngawur pengertian ayat yang dibacakan Bang Juma gitu kadang-kadang. Ya kalau soal terima atau tidak, yang mendengarkan ya apa boleh buat. Ya karena Bang Juma juga tidak untuk memuaskan orang mendengarkan. Yang penting apa yang tertulis, apa yang Bang Juma imani ya diterangkan. Sama Bang pada prinsipnya. Sip. Bang Juma. Oke, baik. Makasih, intinya saya ucapkan banyak terima kasih, dan untuk yang tadi saya mohon maaf. Kedepannya kita akan melakukan dialog yang lebih baik. Dan kepada saudara saya Woi, lain kali kalau misalnya Anda bertanya tujuannya hanya untuk mencibir, adalah lebih baik kalau Anda belajar Bible aja dulu, perdalam Bible dulu. Saya kira gitu Bang. ya itu ada dari hati. Silakan dari hati. Mau buka tema apa dari hati? Ya, makasih Osman. Ya, terima kasih waktu dan tempatnya, dan juga senior-senior yang udah ada di room ini. Saya cuma menyampaikan kalau memang kita udah pada sadar ya jangan ada dusta di antara kita, itu aja. Buset. Itu kayak judul lagu itu, Bro. Judul film. Lu dari hati dari dulu judul lagu lu dibawa-bawa. Iya. Sarangannya terima semua, tapi intinya jangan ada dusta di antara kita. Iya, judul lagu lagi. Dari hati mau dialog nggak? Jadi Tadi mau dialog. Saya udah sampaikan semua dialognya untuk istilahnya yang terbaik ke depannya. Jadi saya setuju aja, cuman intinya jangan ada dusta di antara kita. Judul lagu lagi. Iya. Jangan ada dusta. Iya, tapi kalau saya lihat ya teman-teman, mohon maaf nih ini Pak Martinus ya, sama dari hati ya. Kalau saya lihat teman-teman Kristen itu membahas Bible, kenapa ya penontonnya sedikit ya? Tapi giliran Sofiatul, si Kiamat, si Herdi, semua deh kalau membahas tentang Al-Quran dipelintir, hadis dipelintir, kok penontonnya banyak ya? Kenapa ya Pak ya? Lah kan sampean tahu Indonesia mayoritas Muslim. Enggak. Maksudnya kenapa tidak membahas Bible biar Bible itu di masyarakat begitu? Nah itu dia kekurangan mereka yang mengatakan dia apologet atau pendeta-pendeta itu. Harusnya apa yang mereka bahas harusnya kitabnya, imannya. Justru saya perhatikan begini ya Bang ya. Seperti satu pendeta Esra Soru ya. Kalau ditanya ada jemaatnya bertanya, itu lama dia buka dulu laptopnya mana nih. Sedangkan Bang Juma kalau ditanya tentang Bible langsung case. Itu perbedaan antara pendeta dengan Bang Juma gitu loh. Kenapa ya? Itu mungkin talenta Bang Juma ya. Dan juga kepintaran pemikiran dan otaknya ya. Kan manusia beda-beda Bang. Enggak, rata-rata pendeta enggak ada yang hafal Bible Bang. Ya memang tidak disarankan untuk hafal semua Bang. Bukan disarankan ya, memang tidak untuk menghafal Bang. Karena memang nggak terhafal ini Bang. Maksudnya intinya lah gitu loh Bang. Ya pada dasarnya intinya pasti tahu lah. Iklan dulu Bang Handi, katanya Bang Handi. Ya. Itu kata netizen Bang Riko.
Bang Riko ini mualaf dia paling ingin iklan dulu ya Bang Riko ya. Jualan. Iklan dulu. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riko dari Bangka Belitung, Tanjung Pandan, sedang berjualan mencari nafkah di sini. Saya berjualan abon ikan tenggiri, peletek ikan tenggiri, pastel mini abon ikan tenggiri, kerupuk ikan tenggiri, stik cumi lada hitam, empek-empek sutra ikan tenggiri, otak-otak ikan tenggiri, dan cakian ikan tenggiri. Yang berminat silakan follow kami terlebih dahulu di akun ini, lalu DM kami dan WA kami untuk pemesanan yang ada di bio saya itu. Tolong dukung usaha kami ya saudaraku semua. Jadi kami kirimkan ini melalui Lion Parcel ya, cepat sampai. Insya Allah kami amanah dan halal. Amin. Oke, makasih. Terima kasih semuanya Bang Juma. Makasih semuanya Bang Handi. Bang Juma juga udah beli. Iya, jelasin dong Bang Juma. Iya, betul. Produknya beliau itu nikmat sekali, nyaman sekali. Pokoknya untuk sarapan cocok, untuk makan siang cocok, untuk makan malam cocok, untuk tidak makan juga sangat-sangat cocok. Intinya di situ. Sekalian itu Gurunda itu 1,4 pengen disapa, pengen disenggol katanya sama Gurunda, nggak disenggol-senggol tuh. Apa tuh? Itu netizen pengen disenggol, pengen di ini kali. Iya, kita sudah akrab kan, udah akrab kali pun kita. Dan teman-teman semua yang ada di typing sini, termasuk yang ada di YouTube dan juga channel-channel yang berafiliasi dengan TikTok pengamat debat ya. Kita sudah akrab, udah bersaudara semua, baik Islam maupun Kristen, udah biasa kita, udah saling kenal kita. Betul. Oke, sehat selalu, semangat terus, tetaplah bersatu Indonesia. Islam Kristen adalah dua agama besar yang bersaudara untuk membangun negara ini. Dialog ini dibangun hanya untuk dalam sesi kenal satu sama lain, bukan untuk saling membenci. Silakan dilanjut. Ya, baik. Ya, terima kasih ya. Saya mundur dulu. Jangan lupa di-follow. Tadi ini si Otang gimana? Naikin aja nggak apa-apa. Naikin. Naikkan lagi si Otang. Aku sekalian jawab tadi Bang Handi ya. Soalnya Bang Handi kan bilang kenapa mereka lebih suka bahas Al-Quran ya. Karena kalau bahas Alkitab itu penontonnya udah bosan. Nanti dibilang, wah saya di gereja udah dengar khotbah, masa di YouTube dengar khotbah lagi. Antuk nanti mereka. Jadi tentu saja yang namanya hujatan ini lebih senang ya. Apalagi yang penonton ini kan banyak kan Islamofobia. Orang-orang Islamofobia ini kan pingin bagaimana cara pokoknya umat muslim ini kesal gitu. Karena barometer kesuksesannya adalah bagaimana membuat umat muslim marah gitu kan. Kalau umat muslim yang di live chat ya yang berdiskusi sudah marah, wah ada senang gitu. Oke, tanya aja Mas Otang kalau nggak percaya. Oke. Jadi memancing amarah supaya ada yang nonton. Tapi yang gue pernah dengar jawabannya adalah karena apa? Tidak semua yang ada di Bible itu wajib atau layak siar. Tidak semua data yang ada di Bible layak siar, benar serius. Karena ada hal-hal yang harus nggak lewat badan sensor. Ya harus perlu diteliti dengan baik, penyampaiannya juga harus hati-hati gitu loh. Sebagaimana yang ada di Amsal, di SQL dan lain-lain itu gitu loh. Saya ke Bang Juma dulu, Bang Juma. Kenapa Bang Juma itu bersemangat sekali mempelajari Bible? Apa alasannya Bang Juma? Kenapa? Jadi gini, ini pertanyaan yang sangat bagus. Jadi gini Bang, di dalam Al-Quran itu kan ada amanah. Amanah dalam Al-Quran itu sangat jelas. Serulah manusia kepada jalan kebenaran dengan cara hikmah, dengan cara yang baik, dengan cara yang mulia kan gitu. Lalu kemudian perintahnya jangan engkau berdebat dengan ahli kitab ya, kecuali dengan cara-cara yang baik, kecuali dengan orang zalim yang ada di antara mereka. Kan itu Bang. Nah, kenapa saya belajar Bible? Karena kecenderungan kemudian Al-Quran itu mengarahkan pernyataan-pernyataan di dalamnya bahwasanya oknum terdahulu dalam hal ini adalah Bani Israel, orang-orang Yahudi, itu cenderung kemudian akan mengembalikan kita kepada kekufuran. Jadi ya, mereka mengajak kita kembali untuk kepada kekufuran. Dengan apa? Dengan mempergunakan
data-data atau amunisi yang ada di dalam kitab mereka. Itu yang pertama. Kedua, di dalam kitabnya teman Kristen itu banyak istilah-istilah Islam yang diambil, yang kemudian ditempatkan pada posisi yang tidak sesungguhnya. Contoh misalnya firman pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, dan firman itu telah menjadi manusia. Ini harus diluruskan. Andai saja kitabnya orang Kristen mengatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Theos, firman itu adalah Theos, dan firman itu telah menjadi manusia, nggak ada masalah dengan umat Islam. Tapi karena di situ menyangkut nama Allah, apalagi sekarang masih ada kata kafir di dalamnya, maka ini harus diluruskan. Seperti apa cara meluruskan? Ya kita pahamkan, kita dialogkan, kita diskusikan gitu loh. Kenapa ini terjadi? Debat Islam dan Kristen. Karena di dalam kitabnya teman Kristen itu banyak mengambil istilah Islam. Kalau dulu dari meja saya belajar, saya melihat bahwa terjemahan lama dulu ya, itu ada kata masjid, ada kata Ka'bah, ada kata insya Allah, banyak kata-kata yang sangat prinsip. Nah, kenapa itu dihilangkan sedikit demi sedikit? Karena target sudah mencapai. Nanti kalau targetnya sudah tercapai ke depan, maka kata Alkitab itu dihapuskan. Kata Allah itu akan mereka ganti setelah target sudah tercapai. Rasul, Nabi, semua tercapai nanti, itu akan dihilangkan. Dikembalikan kepada jati diri yang sesungguhnya apabila target sudah tercapai. Misalnya sudah 50-50. Islam Kristen sudah 50-50 di Indonesia. Istilah-istilah Islam itu akan dihilangkan di Bible. Itu yang Bang Handi harus saya katakan di sini. Nah, itulah sebabnya kenapa saya turun di lapangan, gitu Bang. Andai saja istilah itu sudah hilang semua dari Bible, teman-teman sudah diarahkan untuk menuju kepada kitab Yunani, maka ya kita berhenti untuk berdialog. Ngapain kita berdialog ketika orang Kristen mengatakan, aku adalah anak Theos, Yesus itu anak Theos. Tapi ketika dikatakan Yesus itu adalah anak Allah, masih berarti kita diundang untuk berdialog. Kalau sudah dihilangkan kata Allah baru, gitu Bang Handi. Oke, Bang, berikan saya waktu bertanya. Silakan. 1 menit, Bang. Silakan Bang. Di Al-Quran kan dinyatakan bahwasanya umatnya diwajibkan untuk mengimani kitab-kitab sebelumnya, Bang. Tadi Abang sudah membacakan salah satu dari Alkitab itu, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bla 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 bla. Itu kan disuruh di kitab saudara itu untuk mengimani. Jangan jadi pertanyaan Bang, jika disuruh mengimani, kenapa tidak dipercayai? Dan jika dinyatakan itu dipalsukan atau diganti atau dikurangi, di manakah dan bagaimanakah aslinya? Mohon penjelasan Bang Juma. Bang Juma dengar kata-kata saya tadi? Boleh diulang kalimat terakhir tadi Bang? Sorry. Gini, tadi saya pernah dengar ya Bang, tapi saya lupa di mana. Di Al-Quran itu kan disarankan untuk mengimani kitab-kitab sebelumnya. Iya. Ya toh. Tetapi Bang Juma tadi mengutip ayat dari apa tadi Bang, saya lupa ya. Pada mulanya adalah firman dan bla 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 dan seterusnya, dan firman menjadi manusia. Jika itu disuruh untuk diimani dalam kitab Al-Quran, mengapa tidak diikuti? Dan kedua, jika dikatakan Alkitab itu sudah dirubah, dikurangi atau ditambahi atau dipalsukan, di manakah aslinya? Mohon penjelasan Bang. Iya, baik. Oke. Jadi gini, ketika umat Islam itu diperintahkan untuk beriman kepada kitab-kitab terdahulu, maka kitab yang dimaksud di sini adalah kitab Taurat, Zabur, dan juga Injil. Nah, pertanyaannya, mana yang kitab yang dimaksud itu? Al-Quran kemudian menguraikan, ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillah wa antum tashhadun. Mengapa kau mengingkari ayat-ayat Allah padahal engkau mengetahui kebenaran? Poin pertama, ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun.
Hai ahli kitab, mengapa kau mencampur adukkan yang hak dengan yang batil dan menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahui. Artinya bahwasanya kita umat Islam, kami umat Islam menyadari dengan penuh pemahaman bahwasanya kitab Torah, kitab Zabur, kitab Injil itu sudah bercampur aduk. Sebagaimana Anda menjelaskan, tidak semua di Bible itu adalah firman Tuhan. Itu tadi terlontar dari lisan saudara. Di dalamnya ada sejarah, di dalamnya ada pendapat penulis dan seterusnya. Ada surat-surat dan seterusnya. Inilah yang diterangkan oleh Al-Quran. Ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Tapi ada hal yang sangat menarik ya di dalam Al-Quran yang ingin saya uraikan di sini sekaitan dengan pertanyaan saudara. Di dalam surah Al-An'am ayat 91. Allah Subhanahu wa taala di sana menjelaskan dengan akurat dan bisa kemudian dibuktikan kebenarannya hari ini. Contoh misalnya di dalam pembahasan yang sering saya katakan di internal kami ya. Di situ Allah mengatakan wa ma qadarullahu haqqa qadari isqalu ma anzalallahu ala basyarin min syai'. Maka mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya ketika mereka berkata Allah tidak menurunkan suatu apapun kepada manusia. Qul, katakan kepada mereka ya Muhammad, man anzalal kitaba alladziina jaa'a bi Musa nuran wa hudan linnas. Bahwa Torah yang didatangkan kepada Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia. Lalu apa yang terjadi kemudian menurut Al-Quran? Taja'alunahu qaratisa tubdunaha wa tukhfuna katsira. Kamu jadikan kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai. Kamu memperlihatkan sebagiannya dan banyak yang kamu sembunyikan. Sebagai Muslim, saya bertanya kepada agama saya, kepada kitab suci saya. Al-Quran menerangkan sebagian kamu sembunyikan, sebagian kamu perlihatkan. Banyak yang kamu sembunyikan, padahal telah diajarkan kepadamu apa yang tidak kau ketahui. Ini Al-Quran mengurai. Saya ingin menguji kemudian. Oh, Al-Quran ini mengatakan bahwasanya kamu memperlihatkan sebagian dan banyak yang kamu sembunyikan. Emang ada gitu? Lalu kemudian Al-Quran menerangkan, Bung, sedikit lagi Bung, di dalam surah Al-Ma'idah ayat 45, di situ diterangkan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita uji Al-Quran ya, kita uji Quran terkait dengan pertanyaan saudara. Di dalam Al-Quran dikatakan wa katabna alaihim fiha annal nafsi bin nafsi wal aina bil ain wal anfa bil anfi wal udhun bil udhun was sinna bis sinni. Kami telah menetapkan bagi mereka di dalam Torah nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi dan seterusnya. Ternyata ketika kita melihat di dalam surah Al-An'am ayat 91, engkau menyembunyikan dan engkau menampilkan sebagian. Ternyata yang diterangkan di Al-Quran gigi ganti gigi itu masih ada benar ditampilkan di dalam kitabnya orang Yahudi dan juga dianut oleh teman-teman kita Kristen. Contoh misalnya di dalam Ulangan 19 nomor 21. Apa yang diterangkan di sana? Maka jangan kamu sayang kepada mereka. Sebab berlaku nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Benar, Maha Suci Allah yang mengatakan sebagian mereka sembunyikan, sebagian mereka tampilkan. Al-Ma'idah ayat 45 menerangkan seperti itu. Nah, lalu kemudian ketika saudara meminta mana aslinya? Al-Quran tidak pernah mengatakan bahwa Torah, Injil, Zabur itu telah dipalsukan. Yang mengatakan Torah dan Injil itu sudah dipalsukan adalah Yeremia 8 nomor 8, Mazmur 119 nomor 126 yang dengan terang mengatakan Torah Tuhan sudah dipalsukan oleh pena penyurat. Al-Quran tidak. Al-Quran justru mengatakan kitab-kitab terdahulu itu telah dicampur adukkan. Ada yang disembunyikan,
ada yang dinampakkan. Yang dinampakkan yang seperti tadi, gigi ganti gigi, bibir ganti bibir, dan seterusnya. Nah, terakhir dari saya. Al-Quran menerangkan begini. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 79. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi'aidihim thumma yaquluna hadza min 'indillah liyastaru bihi thamanan qalila. Celakalah orang-orang yang menulis sebuah kitab, sebuah buku dengan tangan mereka sendiri. Kemudian dia berkata, ini dari Allah. Dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka. Dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Saudara tadi sudah mengakui di dalam kitab saudara itu ada tulisan-tulisan tangan manusia yang bukan wahyu, bukan firman Tuhan, tapi sejarah-sejarah. Lagi-lagi Al-Quran tidak pernah salah mengungkap itu. 1400 tahun silam. Saya kira begitu Bang. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Terima kasih. Oke, barakallahu fikum. Sebelum ke Bang Raja, Bang Martinus tolong dijawab dulu ya. Bang Raja standby dulu ya, Bang Jetro. Ya, makasih Bang Juma. Itu kan menurut versi Quran ya. Kita mencoba memahami apa yang dituliskan. Cuman saya kepo Bang. Saya pernah mendengar begini. Bahwasanya kitab-kitab mulai dari kitab suci, Al-Quran, Injil, Jabur, dan Taurat itu dilindungi Bang. Jadi bagaimana mungkin jika ada orang yang mengurangi dan menambahi gitu Bang. Lagi Bang penjelasan, jangan bosan-bosan ya Bang, karena saya lagi kepo nih, pengen tahu Bang. Iya. Gimana Bang? Yang dipertanyakan yang mana? Tadi kan sudah Bang terangkan. Saya coba memahami. Suaranya kecil ya Pak Martinus ya. Ini kasihan yang di bawah nggak kedengeran katanya. Iya kah. Mohon maaf. Tadi kan sudah Bang jelaskan tentang pertanyaan tadi ya. Saya coba memahami sepenuhnya sekalipun itu dari versi saudara ya. Yang saya jadi kepo Bang begini. Kan katanya kitab-kitab suci yang diimani oleh bisa saya katakan Muslim ya, karena kalau saya katakan Yahudi tidak mengimani Al-Quran, tidak mengimani Injil ya, tapi yang mengimani 4 ya kitab tadi kan cuma Muslim Bang. Yeah. Jadi saya mengatakan begini, apakah itu bisa dirubah dan ditambah dan dikurangi jika itu katanya dilindungi oleh Allah? Mohon Bang, lagi Bang penjelasannya. Yeah. Oke, baik. Jadi gini, satu-satunya kemudian kitab suci yang kemudian ada jaminan dari Allah untuk menjaganya itu hanya Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafizun. Kami yang mewahyukan, kami pula yang menjaganya. Itu hanya ada dalam Al-Quran. Sementara kalau kita melihat ya, di dalam kitabnya saudara itu diterangkan juga dalam Al-Quran. Apa yang diterangkan oleh Al-Quran tentang kitab-kitab terdahulu? Innalladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaru bi thamanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diwahyukan oleh Allah, yaitu Alkitab. Alkitab ini dalam tradisi Islam itu ada 4. Torah, Zabur, Injil, Al-Quran. 4 kitab ini yang disebut Alkitab. Yaitu Alkitab. Dan menjualnya dengan harga yang sedikit. Mereka itu sebenarnya tidak memakan, tidak menelan ke dalam perutnya melainkan api. Dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat dan tidak mensucikan mereka, dan pada mereka terdapat siksa yang amat pedih. Nah sekarang ketika dikatakan bahwa Torah itu dijaga, Torah itu kemudian adalah sebuah kitab yang diwahyukan oleh Allah, justru Allah menerangkan di dalam Al-Quranul Karim bahwasanya lembaran-lembaran itu dibuat kemudian bercerai-berai. Ini yang diterangkan oleh Al-Quran. Di dalam surah Al-An'am ayat 91 yang tadi saya katakan kepada saudara.
Apa yang diterangkan oleh Al-Quran? Taja'alunahu qaratis tubdunaha wa tukhfuna katsira. Di situ Allah menerangkan dengan sangat-sangat akurat bahwasanya cahaya yang datang kepada Musa, petunjuk yang datang kepada Musa yang termaktub di dalam kitab Torah, mereka kemudian jadikan sebagai lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai. Ini yang diterangkan oleh Al-Quran. Nah sekarang apakah itu terbukti? Kita uraikan saja. Apakah hari ini ada kitabnya Nabi Musa? Atau apakah ada kitabnya Nabi Musa itu dihafalkan oleh orang sezamannya, lalu kemudian diturunkan kepada pengikutnya, lalu sampai kepada zaman Esra, lalu sampai kepada zaman Yesua Hamasya, dan seterusnya? Kita tidak ada bukti untuk itu. Bahkan yang terbukti Al-Quran. Anda mengatakan di dalam kitab kami itu tidak semuanya firman Tuhan. Al-Quran sudah menguraikan 1400 tahun silam. Jadi kalau Anda minta, lu kok tidak dijaga? Karena yang perlu dipahami di sini, Torah itu hanya diperuntukkan kepada kaum Bani Israel. Injil hanya untuk kaum Bani Israel, bukan untuk seluruh umat manusia. Bukan untuk seluruh manusia. Nah sekarang celakanya adalah ketika Torah ini dianggap sebagai pemberitaan wahyu untuk seluruh umat manusia, maka dunia ini akan berhenti. Secara logika, dunia ini akan statis. Kenapa saya katakan statis? Kita ngambil satu contoh. Di dalam Imamat 15, bagaimana perlakuan Tuhan terhadap wanita-wanita haid. Wanita haid di dalam Imamat 15, di situ sangat jelas disampaikan bahwasanya wanita haid tidak boleh disentuh oleh siapapun. Barang-barang yang disentuh oleh wanita haid ketika disentuh oleh manusia lain, maka manusia yang menyentuhnya itu diukur najis sampai matahari terbenam. Dan orang yang menyentuh benda yang disentuh oleh wanita haid, kalau disentuh lagi oleh manusia lain, maka manusia lain juga kena najis dan dia tidak boleh melakukan apa-apa sampai matahari terbenam. Dan itu kalau mereka sudah haid sampai hari ke-7, mereka tidak... Mohon maaf Bang Juma, Imamat berapa tadi sambil saya pelajari? Imamat 15 Bang. Imamat 15, coba Anda lihat di sana. Imamat 15 mungkin di data nomor 18 dan seterusnya. Anda boleh lihat bagaimana kemudian perlakuan di dalam kitab tersebut. Anda boleh membaca Imamat 15, 19. Iya. Oke, sampai lanjut. seterusnya itu Bang. Ya. Jadi saya lanjut sedikit. Jadi ketika kemudian aturan mainnya Tuhan ini berlaku untuk seluruh dunia, untuk seluruh manusia, maka dunia ini statis. Kenapa? Wanita haid yang tadi ketika sampai kepada hari ke-7, maka hari ke-7-nya mereka belum dikategorikan sebagai wanita yang punya hak untuk mandi junub atau mandi besar atau mentahirkan diri. Tetapi dia harus menunggu sampai 7 hari lagi. Berarti 14 hari wanita ini harus terkungkung. Di mana terkungkungnya mereka lebih parah daripada orang yang kena virus COVID-19. Kenapa saya katakan demikian? Karena mereka kalau disentuh tempat yang disentuh, maka orang yang menyentuh tempat tersebut dihitung najis. Najisnya sampai matahari terbenam. Bayangkan pada hari ke-14 Bang, wanita yang sudah haid, mereka diwajibkan kemudian menyembelih 2 korban 2 burung merpati. Di Indonesia wanitanya ada 100 juta. Kalau dalam 1 bulan 100 juta wanita haid, berarti dalam setiap bulan kita membutuhkan burung merpati 200 juta. Ini baru Indonesia, belum Malaysia, belum Singapura, belum Thailand, belum negara-negara yang lain. Ada berapa miliar tekukur merpati yang kita butuhkan dalam sebulan untuk penyembelihan terhadap orang-orang yang sudah haid. Kalau ini yang diberlakukan, wanita tidak bisa jadi presiden, wanita nggak bisa jadi pemimpin, wanita nggak bisa jadi kepala sekolah, wanita nggak bisa kerja di mana-mana. Sebab wanita setiap bulannya harus diungsikan ke dalam hutan. Apakah dunia bisa berputar? Tidak akan mungkin. Kenapa? Emansipasi wanita sangat dibutuhkan di dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Oleh karena itulah kemudian imamat tidak bisa dijadikan sebagai kitab universal. Maka datang Al-Quran. Ini yang perlu dipahami dengan baik.
maka datang Al-Quran. Makanya Yesus mengatakan masih banyak hal yang ingin aku sampaikan, kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi ketika ia datang, dialah yang akan membimbing kamu ke dalam setiap kebenaran. Di antaranya hal ini. Ini sepele, tapi sangat luar biasa. Nah, kembali kepada tentang kitab ini, Bang. Allah mewahyukan kitab Torah hanya kepada Bani Israel. Tetapi tidak menjamin bahwa seperti lain Al-Quran, kami yang mewahyukan, kami juga yang menjaganya. Alhamdulillah Al-Quran itu dijaga sampai hari ini. Salah satu cara Allah menjaganya, mempermudah orang-orang yang menginginkan menghafal Al-Quran itu dengan mudah menghafalnya. Bahkan ada anak yang baru 5 tahun bisa menghafal Al-Quran. Itu wujud bahwa Al-Quran itu memang dijaga. Kemanapun Al-Quran disebarkan, ke negara yang benci terhadap Islam sekalipun, ketika Al-Quran masuk ke dalam negara tersebut, tidak ada kekuatan yang mampu mengatakan jangan masukkan original teksnya, cukup terjemahannya. Tidak ada. Sebenci apapun negara itu terhadap Islam, se-Islamfobia apapun manusia, ketika dia membeli Al-Quran pasti tertera original teksnya. Tidak bisa hanya terjemah, karena terjemah itu bukan Al-Quran. Terjemahan Al-Quran bukan firman Allah. Terjemahan Al-Quran adalah cara manusia memahami dan memaknai kemudian apa yang ada dalam bahasa aslinya, yaitu upaya manusia untuk memahami, tapi tidak akan sama. Kenapa? Bahasa Al-Quran dengan bahasa manusia itu beda. Kosakata bahasa Indonesia dengan bahasa Quran jauh berbeda. 12 juta dibandingkan 900.000, itu sangat jauh berbeda. Jadi tidak mungkin kemudian Al-Quran digantikan dengan bahasa Indonesia, nggak mungkin. Sekira seperti itu. Sementara Torah, ya kita lihat bisa digantikan dengan bahasa Batak, bahasa Bugis, bahasa Toraja, bahasa Indonesia, dan seterusnya. Sekira begitu, Bang. Sorry saya berpanjang lebar. Sekira itu bisa bermanfaat bagi umat Islam khususnya. Demikian. Sebentar, silakan Bang Handi dilanjut. Oke, mungkin saya tambahin Bang Martinus. Bang Martinus kalau masih agak sedikit ragu ya, kenapa gitu dibilang kalau ada yang sudah diubah-ubah? Ya Bang Martinus boleh Bang Anda search di YouTube juga ada Bible oh Bible, atau mungkin Bang Martinus boleh kasih nomor HP-nya, nanti ku kirimin beberapa datanya ya. Jadi kita itu ada beberapa teman-teman yang melakukan kajian ya kontradiksi yang ditemukan di dalam Alkitab. Jadi kalau Alkitab itu dari firman Tuhan yang sesungguhnya, tidak mungkin ada kontradiksi. Tidak mungkin antar ayat itu malah bertentangan. Itu aja patokannya Bang. Artinya apa? Sudah ada campur tangan orang-orang yang menambah-nambah, mengubah-ubah sehingga jadi kacau balau Bang. Ya, sesuatu yang sempurna kalau sudah kita ubah sedikit, pasti ujungnya itu akan berantakan. Dan untuk menutupi berantakan tersebut ditambah sana tambah sini, itu tidak akan membuat tambah sempurna Bang. Yang ada malah tambah berantakan. Dan terbukti ya, kontradiksi-kontradiksi itu sangat banyak kita temukan. Mohon maaf Bang, harus kita sampaikan dan kita punya buktinya. Silakan kalau Bang Martinus tidak keberatan, Anda bisa lampirkan nomor WA, nanti kita kasih datanya. Atau Anda boleh cek di YouTube Bible oh Bible. Itu dari Kodondi, dia sudah buat kajian itu sampai berjilid-jilid Bang. Saking banyaknya, itu udah berseri-seri. Ya, jadi itu tambahan aja. Oke, silakan yang lain. Oke, terima kasih. Berarti dengan keterangan Bang Juma tadi dan rekan yang lain, berarti dengan kata lain untuk penjagaan kitab-kitab itu tidak berlaku bagi semua kitab ya Bang Juma? Bisa diulang? Iya Bang. Oke, siap. Dilanjut. Saya menyimak. Adakah yang teman-teman mau bertanya? Jetro dari kekristenan Jetro nih. Jadi pertama gini Bang ya, saya bukan seorang pendeta pertama. Jadi artinya kalau dari halaman pertama Alkitab sampai halaman akhir, saya nggak pernah baca itu. Jujur nih, jadi saya nggak pernah baca, cuman sebagian mungkin ada yang saya tahu begitu. Tapi sebelum ke situ, saya mau buat begini dulu. Ada analogi begini. Jika saya lapar, maka saya makan. Itu beda maknanya kalau dibalik. Jika saya makan, beda makna. Artinya harus lapar dulu baru makan. Ya, jika saya lapar, maka makan. Nah, jadi sejarah yang kita tahu sampai hari ini, Kristen dulu baru Islam. Jadi jangan dibalik. Jangan seolah-olah Islam dulu baru Kristen. Karena tadi banyak istilah yang ada di Alkitab itu
diambil dari istilah-istilah Islam begitu loh. Jadi artinya jangan dibalik, itu makna beda itu. Nah ini yang tidak kalian pahami. Silakan jelasin dulu Guru Nda, biar nggak ini jelasin aja dulu. Wah ya ini kalau begini nggak tahu ngerti. Oke baik. Saya menghargai saudara dengan pengakuan saudara Anda bukan praktisi ya, praktisi gereja dalam arti kata punya level di ibadah gereja. Tapi mungkin Anda orang yang belajar gitu ya. Jadi gini. Yang Anda gunakan saat sekarang ini adalah logika tentang lahirnya Kristen di Antioquia di abad pertama dan lahirnya ajaran Islam di abad ke-7 di Arab Saudi. Itu logika yang Anda gunakan. Tapi antara Anda dengan saya ketika duduk berhadapan, yang Anda bawa itu adalah kitab yang baru dibuat setelah Indonesia merdeka. Sedangkan saya, sabar sayang, sabar. Sedangkan yang saya bawa adalah sebuah buku yang berasaskan budaya oral, lisan. Gampang sih untuk membantai itu Bang. Ntar dulu Bang, belum kelar Bang, gantian dulu. Bang Juma Kan belum kelar. saya juga tadi ngomong kan masih dikit itu Bang. Oh ya udah silakan. Nah, untuk membantai itu, kalau kita cari nama orang Jawa tahun-tahun 1900 yang bernama Mikael, nggak akan ada. Tapi coba sekarang kita cari nama orang Jawa Mikael, Bran, Brian, David, pasti banyak. Apa urusannya ya? Nah itu mungkin membantah istilah-istilah itu ya. Dan lagian kan Indonesia kan bahasa Melayu kan, banyak bahasa Indonesia itu yang diambil dari bahasa Arab begitu. Nah, dan untuk menyatakan Allah untuk saat ini bahasa Indonesia yang pas ya Allah, tidak ada bahasa yang pas untuk menggantikan itu Bang. Kalau mungkin ada kata yang baru muncul nanti menggantikan posisi Allah ini, di Alkitab akan ganti, itu bukan Allah lagi. Ada. Nanya banyak Bang. Udah cukup ya. Artinya bahasa itu dinamis Bang. Dinamis bahasa. Dulu Indonesia kan bahasa Sanskerta kan. Ada nggak yang ngerti orang Indonesia sekarang Sanskerta? Udah Bang, udah. Udah, Silakan. Anda ngerti nggak yang disampaikan Bang Zuma? Kan? Ya, jadi Anda membandingkan antara ya, yang harusnya Anda bandingkan, yang Anda pegang itu bukan Bible Bang, Alkitab yang Anda pegang loh. Orang dia nggak baca Bible percuma. Tuhan Dia kan nggak baca Bible. Jadikanlah. Udah Bang. Gini Bang. Jadikanlah semua bangsa milikku, maka Alkitab itu di. Kok takut sih Bang? Kasih ngomong. Kasih ngomong aja biar aja. Jadi makanya ditranslate ke semua bahasa. Dan bahasa tiap daerah itu kan beda-beda untuk menyatakan makna yang sesungguhnya, yang bahasa Ibrani dan bahasa Yunani-nya begitu. Nah, lalu ini Bang. Kalau menurut ajaran Islam kan Isa itu nabi ya. Nah, Isa itu menurut Islam kan Isa itu sama dengan Yesus, begitu ya. Di Kristen. Lalu rasul kan? Musa juga disebut rasul. Tapi Abraham nabi. Terbalik. Kalau Kristen menyebut Musa. Makasih ya Ukhti. Barakallah fikum. Barakallah. Makasih Ukhti Dek. Barakallah. Di TikTok aja Guru Nda biar nggak melebar. Biarkan aja. Puaskan beliau dulu, puaskan. Kelihatannya beliau nggak nyambung. Kristen. Oke, ini kembali lagi. Kristen tidak pernah menyebut Musa itu nabi, rasul. Tidak pernah menyebut Musa itu rasul, tapi nabi. Ya. Nah, jadi artinya, lalu ketika orang Islam mendengar Paulus itu rasul kan jadi muncul perkataan kalau itu rasul palsu. Padahal makna rasul Islam dan Kristen beda Bang, beda. Iya beda, tapi dipakai. Jangan kamu paksakan
makna nabi yang kamu tahu dengan Jangan, bro. Kristen Di begitu loh. TikTok aja dulu deh sebentar, TikTok dulu baru ke Bang Juma. Bro, itu kata Rasul itu dari Udah mana? kasih 3 menit lagi, 3 menit. Ya, Hitung. buset kepanjangan. Bro, saya turun sama saya dulu. Bro, Jethro, itu kata Rasul dari mana? Lah, kan kalian menyebut Isa kan Rasul ya. Kata Rasul itu dari mana? Nabi tadi ya. Soalnya Rasul dan Nabi itu beda ini. Step by, nggak bisa. Kata Rasul dari mana? Artinya begini loh. Kalau arti apa namanya? Arti Rasul kan kalau di Islam kan itu apa yang Udah menerima diam dulu ya, wahyu, udah Bang, udah. wajib Jangan, menyampaikan. semakin banyak Anda berbicara, Ya kan? semakin nggak karu-karuan. Anda nggak punya, mohon maaf ya. Tadi Anda udah mengatakan dari awal, Anda nggak ngerti Bible dari dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi percuma Anda bicara ya, oke? Kemana-mana, Loh. nggak concern satu topik. Kan karena tadi kan judul Udah. kalian yang macam-macam kan dari A sampai semua dibahasin gitu. Gini, Ya udah. Bang Dan itu tadi Bang pesan Jethro, saya terakhir yang, gitu Bang. yang Anda Jangan dibalik pegang, logikanya. ya, Saya lapar baru makan. Jangan betul, makan dulu ya itu, baru lapar ya. ya itu Anda harus tahu dulu sejarahnya, Bang. Jadi yang Anda pegang itu adalah Alkitab, bukan Bible, Bang. Coba Anda pakai Bible, nggak ada masalah. Itu yang dipermasalahkan sama Bang Zuma, itulah kembali kalian ke Bible. Ya, sedangkan kalian itu menggunakan Alkitab yang notabene itu diciptakan ya sama LAI. Oke, silakan Bang Zuma aja deh jelasin. Sebentar saya tambahi Bang Juma sebelum Bang Juma. Untuk Bang Jethro ya, saya tahu pasti saudara itu dari Kristen. Maksudnya gini aja lah Bang, to the point. Dengan keterangan Bang Juma, apakah Anda punya pernyataan atau pertanyaan atau klarifikasi atau pembantahan gitu aja Bang? Atau Abang bertanya ke Bang Juma biar gak melebar Bang? Ya. Biar hilang dari otak kita, dari rasa-rasa deng kita di Pak Martinus saya puyeng kepalanya dengerin lu. Ya, soalnya Apalagi ini kita. di list Bang Andi ada 5 orang Kristen lagi nih yang mau naik nih. Dipersingkat aja. Ini Bang di- Martinus, kalau Kita gantian sama Kristen yang kalau lain. saya tidak pernah ada pertanyaan tentang Muslim karena memang saya tidak mau mengusiknya begitu. Saya Ya udah, stop. hidupnya ya begini gini gitu, nggak pernah mengganggu orang. Cuman kan ini setiap saya buka TikTok semua konten begitu semua, jadi kadang saya jadi terganggu gara-gara itu Oh, ini sebenarnya. kayaknya nggak Kalau diskusi masalah kalau ini. bertanya. Udah cukup. Enggak, sebentar Bang Jethro, ini kan ruang diskusi Udah Bang. cukup Pak Martinus. Nah, jadi Udah, kita Anda ganti harus aja. memahami Bang, ini ruang Saya- diskusi. Kita juga mau bicara loh, dari tadi kita nggak bicara loh ya. Iya. Silakan banyak Mungkin mohon maaf Bang. Ini mungkin loncat sendiri ya atau gimana? Saudara Enggak, tadi itu saya iniin aja. Ini nggak diskusi dia Bang. Ganti- Iya. Ini banyak soalnya 5 orang lagi nih Kristen lagi di list. Kita gantian aja. Iya. nggak apa-apa Bang. Saya kalau ada yang mau naik saya turun nggak apa-apa. Saya nyimak di bawah aja Bang. Enggak, ini dari tadi Bang Nusamba kan keluar-keluar nih di live chat. Silakan Bang Nusamba, ada masalah apa? Ntar dulu, jangan ke dia dulu, kita luruskan dulu tadi ini bahwa ya izin Bang Juma ya 1 menit. Bahwa ya istilah Kristen itu muncul di Antioquia di sebelah selatan Turki sono loh. Boleh Anda baca di Kisah Para Apostolos 11:26. Di sana pertama kali orang disebut Kristen. Kristen itu ejekan. Di zaman para nabi tidak ada yang beragama Kristen. Ya, Bunda Maria tidak Kristen. Ya, bapak tirinya Yesus tidak Kristen. Jadi Kristen yang ada sekarang ini berbeda dengan para nabi pada orang-orang sebelumnya. Gitu ya. Untuk khusus masuk di Indonesia, Islam dulu yang ada, baru masuk Belanda membawa Kristen. Kemudian LAI berdiri tahun 1954 gitu ya. Sebelumnya itu dibantu oleh para ulama-ulama kami, dari utamanya dari Pakcik Melayu, Abdul Kalian Munsi, mengajarkan bahwa yang dimaksud dengan Tuhan pencipta alam semesta itu adalah Allah, dipinjamlah LAI. Makanya banyak istilah-istilah yang disebutkan tadi Bang Juma, istilah dalam Islam seperti Ka'bah, Assalamualaikum dan seterusnya itu. Nah, yang paling masih dipakai LAI yang tidak jujur, tidak mandiri dan tidak punya jati diri dalam menerjemah ini, yang membohongi orang-orang banyak. Akhirnya ini tiap hari kita dengarkan orang yang korban dari LAI yang tidak kejujuran dalam menerjemah, yang masih memakai istilah Rasul, istilah kata Allah dan sampul Alkitab itu. Nah, sepanjang ada ini ya kami tentu juga dengan Bang Juma mempelajari ini semua untuk meluruskan Anda. Kenapa?
Kalau sampai ini dipergunakan tiap hari, Anda nggak bisa bermain-main di sini. Kenapa? Sumber daripada ilmu Anda itu sumber dari terjemahan yang salah. Itu loh intinya di sana. Jadi untuk itu teman-teman, ya usahakan saja hindari LAI. Karena terjemahannya keliru, itu banyak kelirunya di sana. Terutama hal-hal yang krusial yang di Yohanes 1, Kejadian 1 itu. Gitu loh. Di Yohanes 1 di sana Theos. Ya. Di Kejadian 1 di sana Elohim. Nah, kalau menurut Bang Juma tadi, sekiranya di sana Yohanes 1 pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Theos, ya monggo saja. Atau di Kejadian 1, Beresit bara Elohim, pada mulanya Elohim yang menciptakan, ya monggo saja. Tapi ini persoalannya adalah Anda meminjam kata Allah, Anda salah gunakan. Anda meminjam kata Rasul, Anda sandingkan kepada Paulus, yang Anda tahu sendiri Paulus adalah bekas penganiaya. Gitu loh, ini yang menjadi harus diluruskan tiap hari, gitu loh. Iya. Itu Ya, kira-kira Bang dari Andi. saya. Lanjut. Ya, agak dipercepat sedikit karena ini Bang Sukadame kalau udah hari ini siap syahadat, silahkan naik ya. Saya persilahkan naik buat Bang Sukadame, kayaknya udah hampir 100% mau syahadat nih Guru dan Juma yang kemarin tuh. Bang Sukadame itu. Masya Allah. Silakan ya. Ini Bang Nusamba, gimana Bang Nusamba? Oke, selamat malam. Malam. Buat Bang. Perkenalkan, saya Nusamba dari Indonesia Timur. Ya. Saya mau bertanya, kebetulan saya kan dari Advent, hari Sabat. Jadi saya mau pertanyakan bahwa dari tadi saya dengar ada Bible sama Alkitab ya, yang tadi Bang Juma omongin. Itu perbedaannya apa, Bang? Iya, baik. Silakan. Iya, Ya, aku naik lift dulu ya. Oke, Bang Jo, saya naikin Bang Dewa dulu ya. Silakan Bang Juma. Ya. Bang Gepa nanti ya gantian ya. Pak Sugi nanti gantian ya. Bang Dewa mana nih? Nah. Silakan Guru udah dijawab aja dulu. Iya, jadi kalau kita berbicara perbedaan antara Bible dan juga Alkitab, Alkitab itu adalah kumpulan firman Allah. Itu Alkitab yang datang kepada Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Bible itu adalah kitab yang dituliskan, yang dihasilkan dari Septuaginta dan juga kitab kanonik Yunani. Itu yang perlu saudara pahami. Sedangkan berbicara mengenai Alkitab, itu adalah firman wahyu dari langit. Kalau Bible itu adalah buku yang dihasilkan dari penelitian dalam bahasa Yunani dan Septuaginta. Beda Bang, itu sangat beda. Silakan. Oke, terima kasih Bang Juma. Menurut apa yang saya tahu tentang Bible sama Alkitab, terima kasih atas jabaran yang sudah diberikan oleh Bang Juma. Kita orang Advent untuk hari Sabat, orang hari Sabat itu kita berpatokan tidak ke Bible, kita ke Alkitab karena Alkitab itu murni dari Allah ke para nabi, ke para rasul sampai sekarang ini turun ke kita saat ini. Kalau Bible itu tuh kan tulisan manusia yang Abang tadi bilang untuk ke ilmiah dan lain-lain. Kalau ini pasti Abang juga pahami itu. Terima kasih Abang atas pencerahannya. Iya. Bang Kores gantian sama Ustaz Sugi dulu ya. Oh iya, aku gini dulu dong, pesan dikit. Oke. Jazakillah khairan katsiran bijana untuk Bade yang menjadi ahlus sodako kepada para mujahidin ini, karena itu sangat membantu bagi pergerakan operasional dari mujahidin ini sendiri. Kami tiap hari babuk-babukin tritung penghujat lanatullah alaihim, dan aku baru aja kelar ikhwan ngegulung si kiamat. Tafadol silakan yang ingin nonton, ada di konten aku yang sekarang. Dan yang 2 hari kemarin itu lebih epic lagi karena yang digulung itu Bililin, Vergudok si Tanbiluan, kiamat, si meledak,
itu langsung ngumpul dalam satu room dan aku hajar semua di situ. Berapa Alhamdulillah jahitan? Allah Berapa lancarkan jahitan? lisanku. Ya. Berapa jahitan? Oh, itu udah boneka Caki, tahu Bang Handi? Kalah boneka Caki. Babak belur Dia udah kalau gitu. Dia kan itu orang tuh, si Kiamat orang tuh. Dulu ya. Jadi berhala dia sekarang. Masya Allah. Mematung dia. Alhamdulillah. Gitu. Bang Jadi Koles, saya turunin itu dulu, aja Ikhwan, tapi- tafadhol aku diganti dulu Ya, sama Satsuki. Tapi jangan keluar dari komal ini ya. Oh, ya Nanti udah saya aku naikin ini ya, lagi ya. nanti di bawah. Siap. Atau saya gantian dulu nggak apa-apa. Mas Kores di sini, saya dibawa dulu. Oke. Ya udah bebas saya gimana naikin dulu ini, ya aku Bang ikut Andi. aja. Iya, saya aja dulu dibawa. Mas Kores kan Ya. baru naik dari tadi saya. Mudah-mudahan ini Sukadame siap syahadat kan. Jadi kalau ada Ustaz Suki saya tenang. Itu apa namanya? Si Kiamat dari apa? Pernikahan sampai topik berhala itu berenteng tuh 3 jam tuh ngebahas. Dia sampai nggak keluar data lagi, Ikhwan. Terakhir dia cuma ngomong doang, datanya nggak keluar. Sedangkan aku data aja terus keluar. Jedar, nangis darah sama itu Tritung. Oh iya, sama ngebubukin si Tritung Kiamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngebubukin Tritung Kiamat, Ikhwan, aku gugur dua akun. Selamat Tungtri sama Perhaistar itu gugur. Jadi makanya pakai yang ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi sebelum itu Dinda sebelum itu ceritakan dulu dong. Tadi ada yang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Membahas tentang Isra Mi'raj. Oh iya. Iya itu. Sebelum Kiamat bubuk Ikhwan itu ada room yang hancur lebih dulu tuh. Seperti Sebentar biasa. ya. Itu Sebentar, Kores, akunnya Gurunda gimana kalau di atas muslim aja semua ya? Kita bosan debat terus ya Gurunda. Ya terserah. Kita cuman tamu, cuman dari tadi kopinya nggak keluar gitu loh. Saya belum beli kopi nih, gimana nih? Belum ada. Iya, Gurunda iya, dari Bang 31 Kores. beli pabrik Gurunda itu, beli warung itu. Bang Kores belum ngirim kopi sekarang sombong. Ya gimana ceritanya tadi kok innalillahi komalnya itu yo? Ya Kasus itu Markus. pertanyaan Gurunda ini sih apa beracun, mematikan dia. Ditanya sekarang efeknya itu baru kena sekitar 4-5 menit kemudian. Gurunda tuh nanya ini Ikhwan yang soal si Markus itu. Markus lihat sorga tuh gimana caranya? Itu terdiam satu room dong. Langsung tumbang nggak live lagi coba. Itu aku sama Gurunda di sana berdua bengong aja udah. Lah. Gak ada lagi nih. Tadinya aku cek channelnya Gurunda, aku cek. Wah Gurunda ngomong sendiri ternyata. Niatnya niatnya Markus mau 16 ya Aki ya. Iya betul. Niatnya ingin membantai Isra Mi'raj tadinya. Tapi alhamdulillah dengan mudahnya kita Iya. Ini Gurunda. Itulah Gurunda, Ikhwan gitu. di bawah Sering-sering ada nontonin yang Gurunda ada- tuh sama satu Gurunda di sama bawah ada yang satu merajuk di sini. Gurunda. Kata saya kan kopi nggak ada, kata Gurunda kan tadi. Nih Mbak Dek, aku aja yang buatin kopinya, katanya pengamat. Masya Allah. Langsung flight malam ini flight. Mulai kompor. Itu baca Habis aja, itu saya kadang-kadang habis loh. itu saya ngikutin Slamet loh tadi. Membahas kiamat itu saya iya ikutin sampai kurang 20 menit, kurang lebih saya ikutin. Babak belur memang dia tadi. Gelabakan dia itu. Dia sampai salah data kan? Iya dia sampai ke kemana-mana datanya tuh loh kok pada topiknya yang ini ya cuma kan ya Kores kan gitu ya ngikutin dia mau kemana ya aku ikutin aja data aku keluar semua dong buset dah kiamat macam-macam. Sebentar dulu, tapi ini masalah kopi gimana Gurunda kok jadi ngalihin ke yang lain sih? Jangan Oh, iya. kami lagi ta'aruf. Oh lagi taruh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Waduh dah. Dua Bang kali Dewa ini ke langsung Makassar diam. kita Ikhwan. Pertama Bang peresmian Dewa masjid, langsung kedua Bang Dewa terdiam. walimah. Dewa ini. Udah diturunin aja. Abangku Suki sehat selalu, amin. Ya Rabbal Alamin, Bang Delima. Ingat Mbak Dewa, Dinda Dewa bulan 3. Dibahas dulu dong, itu kenapa LAI nggak mau jujur Banyuma, kenapa? Itu dulu dibahas tadi, belum selesai. Target belum tercapai, Bang. Oh. Dikontenin Akhi Alwan di YouTube, lihat aja. Ya. Sekian lama jodoh ku cari, akhirnya ku nanti juga. Walaupun tak bisa seperti Aisyah dan Nabi, tapi setidaknya bisa seperti Kak D dan Zulkifli. Cie. Sinis. Ngomongnya kayak yang sinis patah hati kayaknya. Itu kan kata-kata saya, Wak. Kenapa lu pakai?
bunuh diri ini ada yang meledak ini. Dewa. Terus kasus apa lagi tadi ceritain, seru itu. Banyak banget itu. Dia pertama bawa hadis ini, wah Rasulullah ini mau lihat lagi mens pakai sarung terus dia menyetubuhi. Masa menyetubuhi? Coba dicek dulu hadis lu. Iya ini menggauli kan sama aja sama menyetubuhi. Ya udah coba dicek jima enggak di hadisnya. Terdiam dia tuh. Mulai jadi berhala tuh. Kaku, mulutnya mulai kaku tuh di situ tuh. Lanjut lagi. Terus dia bahas apa lagi tuh? Menikahi apa ini hewan kayak gitu. Menikahi hewan. Terus dia bawa hadisnya nih, lihat tidak dihukum gitu, menikahi hewan. Masa nih hadisnya barang siapa yang menggauli hewan maka dia dibunuh beserta hewannya. Coba sekarang lihat hadits lu, di situ hukumnya ada hud atau enggak? Digituin. Maka aku lagi tuh semulut-mulut. kena terus. Sampai akhirnya matinya tuh di sini yang soal pernikahan itu. Posisinya begini, lu lihat pernikahan saya lu. Saya ikuti sampai yang pernikahan tadi. Yang pernikahan itu Gurunda. Coba dilihat pernikahannya Tritung, apakah cowoknya itu jadi auto Yesus atau enggak gitu. Kan itu ada tuh. Coba dibacain. Iya di sini kan hormatilah suamimu sama seperti hukum. Nah, Takia Korintus lu itu tunduk itu lu baca open cam. Iya ini tunduk tuh maksudnya nggak ada sola scriptura tunduk ya. Nah sekarang kalau tunduk kepada Tuhan jatuhnya hamba Tuhan nggak? Iya. Kalau begitu ke suami hamba suami berarti itulah kenapa perbudakannya tuh ada di pernikahan klean. Kalau Islam budak dinikahi merdeka, kalau di Kristen wanita merdeka dinikahi jadi budak. Itu bedanya. Nangis dulu. Wah lu keren. Dari 1,5 penonton nih Gurunda, 1,4 nyuruh naikin Mbak De, gimana nih jadinya nih? Ya udah naikkan beliau biar saya di bawah. Buset, ganti-gantian. Enggak Bang Andi, kami harus ganti-gantian di atas. Jangan saya terus di atas. Kita gantian dulu ya. Terus ngobrol sama siapa di sini Gurunda? Ganti-gantian posisinya di atas, Bang. Bang Juma. Maksudnya Bang Juma mau ngewarisin Mbak De ke Dewa gitu, maksudnya gitu ya, Bang ya? Mau diwarisin. Bang gantian dulu sebentar ya. Boleh aja, tapi langkai dulu mayatmu kan gitu. Bener lu, Pak. Lalu kenapa sih ini Mbak De coba tolong permintaan ini aja Mbak De. Permintaan. Kenapa sih lu nakal melulu, Wak? Kenapa sih lu enggak mau? Apa sih ini? Getok juga nih. Ini kemarin itu apa? Netizen itu pada keki sama Bang Dewa tuh. Ngamuk netizen sama Bang Dewa tuh. Kenapa Pak De? Gara-gara gini, saya lihat Natalia Iriani itu seperti apa? Sampai ingin mandi junub gitu. Kan kurang ajar mulutnya. Bang Dewa. Banyak yang marah di bawah itu saya. Iya pada marah itu. Orang ini mau dikarantina memang. Satu orang dan Pak Satria ngebela Dewa pada saat itu. Dewa sih naik ke sini lagi ya. Kalau saya Pak pasti ngebela Bang Dewa lah. Kita kan Ya, sama-sama suka janda, pasti ngebela lah. Gimana sih? Kalau yang tahu sifat Dewa, insya Allah dia nggak akan marah lah. Kayak Mbak Natalia juga tahulah sifat Dewa itu seperti apa gitu kan. Tapi Mereka nggak Mbak marah. Natalia langsung turun loh. Enggak, emang mau turun dia, emang dia mau turun. Tuh, kata Mbak De, aku di bawah aja nemenin kalian guys, katanya tuh. Jadi nggak usah ini lagi ya, minta lagi nih netizen. Tuh banyak yang Ya, ada naikin OT-nya nggak? Mbak D tuh. OT-nya ada bang. Ada OT-nya ini, ada 4 Si orang. Hotang itu bagus loh. Mau dinaikin OT-nya. Pelaris dia. Yang Hotang turun tuh siapa yang pelaris, turun nih? wajib naik. Aku suka kalau dia merepet. Yang turun siapa yang turun? Iya dia kayak anak-anak Enggak, ngambek. sebelum Dewa turun nggak apa-apa, Dewa nanya aja. Dewa nanya udah bertanya ke 2 orang ya, 2 orang ustadz. Tapi Dewa pengen kepastian aja Nggak usah supaya dijawab, pasti dari nggak 3 benar, orang. nggak usah dijawab. Guru. Tuh ada yang mau Ini marah beneran. katanya di bawah tuh. Ini kemarin juga waktu ketemu saya naik kapal laut katanya goyang-goyang, saya aja udah ini kan geblek ini. Makanya nggak usah dijawab udah. Nggak bakal benar. Nggak begini ya, Ada yang Bang mau Juma ya. marah katanya ya. Ada Sukadame tapi belum ini nih Bang Sukadame nih.
Ya, kalau itu naikkan aja nanti kalau mau malap. Gini Bang Juma. Kemarin kan Dewa bongkar-bongkar rumah, ya kan? Dan ternyata di rumah Dewa itu terdapat Al-Quran yang sudah usang, yang sudah lama, huruf-hurufnya sudah pada hilang, dan sudah sebagian itu rusak. Pertanyaan Dewa itu, kalau misalkan kita menemukan Al-Quran seperti ini, itu jawaban Dewa dapat jawaban dua yang sama. Yang pertama disimpan di tempat yang paling atas, tapi kan itu kondisinya sudah hancur. Dan yang kedua itu dibakar tanpa ada orang lain yang melihat. Artinya kita sendiri. Kalau misalkan toh ada orang lain yang melihat, takutnya itu dijadikan sebagai fitnah. Nah, menurut Bang Juma, pertanyaan dari Dewa ini, bagaimana kita dalam menemukan Al-Quran yang sudah rusak di rumah kita ini? Ya Apa itu disimpan. dikubur? Disimpan. Jangan dikubur. Lebih baik dibakar daripada dikubur. Disimpan. Nah, berarti jawabannya sama ya, disimpan sama dikubur. Yang paling bagus disimpan apa dikubur nih? Dibakar. Dibakar aja, dibakar. Ini apa sih Dibakar. yang di bawah ini? Dibakar bukan Monitor dengan dong, niat typing. untuk melecehkan ya. Betul, Ya, Pak De. bukan untuk niat melecehkan, tapi untuk menyelamatkan daripada nanti berserak kemana-mana, diinjak-injak orang dan sebagainya. Tujuannya itu. Iya. Nggak apa-apa. Baik. Nah, terus Ini tadi mengenai apa soal ya? KDRT ya. Tadi pun Dewa mendengar dari Bang Kores ya. KDRT ternyata tidak bisa yang namanya bercerai di pihak mereka. Yang Dewa tanyakan di sini, Dewa sering pukul-pukul pantat istri. Apakah itu KDRT, Bang Juma? Takutnya itu KDRT juga. Nanya ini tawa. Oh, naikin akun kuli proyek dari Kristen ya. Aduh. Ya udah aku turun Dewa, aja dulu. gantian dulu ya. Iya, aku turun dulu. Aku turun. Aku yang turun lah. Aku yang Iya, turun. jadi dulu. siapa Saya ya? juga Kalau mau ngantuk nih turun besok. semua, turun semua. Besok aku gawe biasa dinas gitu. Lanjut semua. Oke, ini Assalamualaikum kayaknya Bang warahmatullahi kuli proyek yang mau syahadat ini. Kata netizen nih. Oke, Bang Andi ya. Iya. Naikin loten 2 aja, aku turun juga. Biar ada 2, biar lebih seru daripada 1. Enggak, ini katanya ada yang mau syahadat katanya. Coba kita tes. Setahu saya sih Bang Sukadame, tapi Bang Sukadame belum minta ini. Oh, itu nama aslinya bukan Sukadama, itu nama aslinya. Dewa tahu. Siapa tuh? Sukade. Sukardi. Kuli proyek, selamat malam kuli proyek. Itu maksudnya. Selamat malam kuli proyek. Namanya Sukardi. Kuli proyek, selamat malam. Malam Bang. Suaranya digedein sedikit bisa? Gimana Bang? Suaranya digedein sedikit bisa Bang? Oh iya ya Bang. Saya baca di typing di bawah katanya apa mau syahadat, benar? Ya. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Dipastiin dulu Bang, dipastiin dulu Abang tadinya dari mana, dari agama mana, terus kenapa sampai terkat atau mau ada. Jelasin aja Bang. Dikit. Kayaknya nggak buat-buat ya Gurunda ya. Nama asli siapa? Asal dari mana? Agamanya apa sebelumnya? Silahkan. Patah-patah suaranya Bang. Iya, udah bagus. Suaranya kecil, bisa digedein sedikit Bang. Kayak suara bro admin ya? Halo. Halo. Suaranya Ya, bisa aman, dikerasin aman. sedikit Bang. Aman, kedenger nggak apa-apa kedenger aman. Pak Kuli proyek ini dari mana? Pak Kuli Dari Jawa Bang. dari Jawa toh. Baik. Ya. Apa benar Pak Kuli proyek ini mau bersahadat? Ya benar. Apa ada paksaan pada saat mau Ditanya bersahadat? dulu namanya Bang, tidak mungkin kita mensyahadatkan orang nggak tahu namanya. Iya. Ya kalau bisa di Nama- open cam kalau bisa.
belum bisa on cam bang. Oh belum Baru seminggu. Oh, belum tujuh nyampe ikut. Belum 1000. seminggu, belum 1000. Belum seceng, belum. Nama aslinya siapa, Pak Kuli? Nama aslinya siapa? Dimas. Dimas. Wow. Iya. Baik. Nama asli Dimas, dari agama apa Mas sebelumnya Mas? Kristen. Katolik apa atau Protestan? Protestan. Apa dasar Mas itu ingin bersahadat itu? Apa ada paksaan? Nggak ada. Apa ada yang melakukan intimidasi? Nggak ada. Apa berdasarkan dari hati itu? Ya pengen aja mas. Dasarnya apa dulu untuk memeluk Islam itu? Karena di sekeliling saya itu Islam semua. Wah, kalau Suaranya ini nggak kecil Bang Dewa, bisa. dia nggak kedengeran Bang Dewa. Karena di sekeliling rumah dia itu ternyata semua itu Muslim. Kalau Muslim tidak bisa seperti itu Mas. Kalau misalkan toh nanti suatu saat Mas pindah ke Bali, di sekeliling Mas itu agamanya orang Hindu, pasti Mas nanti masuk ke Hindu. Ini bukan jawaban yang ini Mas dari kami. Jadi dasarnya itu harus ada Mas. Soalnya kalau misalkan Mas punya dasar seperti ini, pondasi keimanan Mas itu berdasarkan dari keadaan. Kita tidak bisa seperti itu. Bukannya Dewa di sini melarang, tidak melarang sama sekali. Malah Dewa senang. Cuma alasannya yang logis Mas. Saya minta alasan yang logis. Gimana mas? Patah-patah? Saya minta alasan yang logis Mas. Mas mau masuk Islam itu, alasan logisnya itu apa? Ya, emang dari hati mas. Dari hati. Ya. Apa Mas sudah mengkaji kitab suci Bible sama Al-Quran? Apa ada perbandingan? Belum. Waduh, gimana Bang Juma, Pak D? Ini jadi berdasarkan keadaan loh ini. Karena jawaban Mas yang pertama itu berdasarkan dari keadaan. Yang dipegang itu adalah jawaban yang pertama gitu Mas. Mas boleh tidak ada pemaksaan, tidak ada yang melakukan intimidasi. Tetapi kalau misalkan berdasarkan keadaan, saya tidak bisa jawab kalau ini. Mungkin Pak D kali ya, kalau nggak Bang Juma. Kecuali kalau Mas itu bisa udah mengkaji ya. Kalau sudah mengkaji, itu insya Allah Mas. Tapi kalau Mas tidak mengkaji dari perbandingan agama seperti ini, membandingkan antara Bible sama Al-Quran, ini kemungkinan Mas nanti bisa berpindah lagi gitu Mas. Itu yang saya takutkan seperti itu. Gimana Mas? Berarti nggak bisa ya? Bukan tidak bisa, bukan. Tapi alasan Mas itu tidak logis gitu. Tidak logis. Lagian kalau Mas masuk ke Muslim itu nggak enak loh Mas jadi Muslim. Bener, saya kasih tahu aja, nggak enak. Subuh harus bangun. Setiap hari sholat 5 waktu. Puasa sebulan full. Nggak enak Mas. Apa enaknya jadi Muslim coba? Kalau mau mendingan Kristen aja, dosa udah ditebus. Enak Mas. Ibadah seminggu sekali. Nggak ibadah pun nggak masalah. Yang penting udah ditebus. Lebih enak mana coba Mas? Makan babi boleh. Kami nggak boleh makan babi. Kecuali babinya disunat, boleh. Dimasukin Islam dulu babi. Lebih baik saran dari saya Mas ya. Saya pribadi saran. Lebih baik Mas mengkaji dulu saja. Apa yang tertulis dalam Bible dan apa yang tertulis dalam Al-Quran. Permasalahan antara Kristen dan Islam itu cuma satu Mas permasalahannya. Cuma soal di Yesus. Siapa Yesus itu? Di dalam Islam begitu dimuliakan Yesus itu. Sementara di dalam kekristenan dihinakan Yesus. Dikutuk. Di Islam tidak ada seperti itu. Jadi sebelum Mas masuk ke Islam, sebelum Mas bersahadat, lebih baik Mas mengkaji dulu saja Bible-nya seperti itu. Saya takut keimanan Mas itu hanya untuk main-main. Kami Ya, tidak betul. bisa Setuju menerima saya itu seperti Bang Dewa. Setuju saya. Belajar aja dulu. Ya. Belajar dulu Mas. Ya. Terima Kalau kasih nggak, banyak ya Bang tanyakan ke Filip Bang Loyek. Juma. Tanyakan ke Bang Juma. Kalau nggak ke Pak Desugi. Kalau nggak ke saya pribadi Mas. Silakan add akun saya, di follow akun saya. Silakan tanya-tanya dulu aja soal Islam. Belajar Islam dulu.
belajar Islam tidak perlu menjadi orang Islam, Mas. Tidak usah menjadi orang Islam. Yang penting belajar dulu aja. Setelah belajar, mengenal, baru itu semua keputusan ada di Bang Kuli sendiri, ada di Bang Dimas sendiri ya. Gitu ya Bang Dimas ya. Ya. Ladies player ini siapa ladies player? Selamat malam. Oh, malah hilang. Oh. Ya, saya setuju dengan Bang Dewa ya. Kita pindah agama itu bukan main-main. Ya, jadi agama itu jangan dijadikan mainan. Kalau memang belum tahu dasarnya yang jelas, ya jangan pindah agama. Pelajari dulu, lakukan perbandingan. Dan yang perlu diketahui, Islam ini tidak butuh kuantitas. Tapi Islam ini yang dibutuhkan kualitas. Untuk apa banyak tapi nggak ngerti soal Islam. Kita lebih mengutamakan kualitas, bukan kuantitas. Jadi kalau mau masuk Islam, dipelajari dulu benar-benar Islam itu apa. Jangan nanti udah masuk Islam jadi beban di Islam. Ya, justru bisa menjelekkan Islam, ini yang malah berbahaya lagi. Coba dipelajari dulu, dilakukan perbandingan. Ya, jangan hanya gara-gara suasana. Nah, itu tidak langgeng biasanya. Jadi usahakan masuk Islam itu betul-betul mengerti Islam itu apa sih. Anda bandingkan dengan agama Anda, silahkan. Kita nggak alergi kok. Ya, di Islam dibandingkan, silahkan saja. Gunakan akal sehat Anda, lakukan perbandingan begitu. Moga Aki Juma gimana caranya nih Aki Juma? Ya, Bang Juma mau menanggapi tentang Kuli Proyek atau mau langsung ngelipet si Hotang? Silakan Guru. Enggak, saya hanya ingin membimbing saudara si Hotang untuk bersyahadat malam ini. Disaksikan 1.400 manusia di TikTok dan di channel saya itu 2.117.000. Allah Akbar. Luar biasa bohongnya Ini Bang Juma ini. Kuli Proyek, nyimak aja dulu ya, belajar dulu Bang Kuli Proyek ya. Gurundanya mau Ya, ini ayo, juga. ayo saudara si Hotang ikuti saya dengan pelan dan ikhlas, jangan ada paksaan. Oke, kita bisa mulai ya. Boleh ya? ini lebih ngaco lagi nih. Saudara si Hotang udah bisa dimulai? Silakan si Kutang. Si Kutang, si BH, si Bra, silakan. Hotang udah bisa dimulai Hotang. Aduh, Siapa yang bilang Kutang itu? Lah, siapa? Wah, ini Bang Dewa ini kerjaannya nih. Masa Bang Dewa bilang si Hutang, si Lubah Hutang? Oh, iya. Itu si Baik, Hotang, maaf. bukan si Lubah Hutang. Ayo, Iya, ayo maaf, kita maaf. mulai. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Makan babi, bro. Loh, orang yang makan babi itu kelak nanti akan dibakar api loh oleh Tuhan. Di dalam Yesaya 66, mau kamu dibakar api. Kenapa rupanya kalau dibakar? Waduh, udah nggak benar itu kalau kau biarkan dirimu dibakar Kau udah api masuk sementara. surga kau. Oh, minimal saya percaya Yesus itu utusan Tuhan, Tuhannya Yesus satu-satunya Tuhan, itu sudah mendapatkan Jaminan. tiket jaminan hidup kekal. Ya makan babi ini jaminannya. Yesaya 66 itu akan dibakar dengan api, dihanguskan dia. Kamu mau? Banyak ayalan kau. Lu kok banyak ayalan kok? Kitab Berarti dalil yang Yesus ngajarin ngayal gitu. iya. Tambah Di dalam lagi yang kitab satu ini. Di dalam kitab yang kamu gunakan, kitabnya orang Yahudi, jelas dikatakan bahwasanya Tuhan akan datang, Tuhan menghukum segala yang hidup dengan api, dengan pedangnya, dan orang-orang mati terbunuh dengan banyak, yaitu dia yang mengikuti orang yang memakan babi dan binatang-binatang jijik, binatang-binatang jijik serta tikus, balesu. Yesaya 66 nomor 16 sampai nomor 18. Kamu mau rupanya dibakar api sama Tuhan? Mau kenapa Mau. rupanya? Oh, berarti kamu menantang Tuhanmu sendiri. Iya, kenapa? Wah. Kau udah masuk surga kau. Udah masuk surga kau.
Belum. Nah, tapi Yesus Sama sudah lagi. duluan di sana. Yesus sudah ada di sana. Yesus nggak makan babi. Yesus Yesus sunat. kau. Yesus puasa. Dia sujud dalam beribadah, nyembah satu Tuhan. Dan dia sudah mewakili aku di Gak sana. dikenal Yesus kau. Nah, sekarang yang Gak kenal mewakili Yesus kau. pemakan babi di surga siapa? Sudah ada nggak? Maksudnya? Yesus itu tidak makan babi, dia bersunat, dia berpuasa, dia sholat dalam beribadah, menyembah kepada satu Tuhan, dan dia telah mewakili saya. Nah, wakil penyembah Yesus sudah ada nggak di surga? Ada Sun Kokong. Gurunda ini yang di bawah minta turunin si Hotang, tapi gimana nih? Gak usah, biarin aja di sini. Oh biarin ya. Jadi netizen ini Gurunda pengen ketawa ngakak, jadi biarin aja ya, ngawur juga. Iya. Emang nggak ada ilmu si Kutang ini. Sun Gokong dibaptis di mana? Dia dibaptisnya persik atau selam, Sun Gokong? Dengan api. Menurutmu kayak mana? Dia Ya, dia nah, dibaptis dengan api dia. Oh. Kirain dibaptis pakai tapak Buddha. Yesus itu membaptis dengan api loh nanti. Gimana itu ceritanya? Sama-sama spermanya kita, tapi banyak kali Honorius, dapat cowok di Honorius sini ya. ya. Iya betul, kita sama-sama sperma betul, tapi kau lahirnya lewat lubang belakang. Buktinya kau Gitu, nantang udah kasar Tuhan kau tadi. ngomong. Udah Loh, kasar kau lah, kamu lebih kasar terhadap dirimu. Kau bilang kau nantang Tuhan. lain itu arahnya bos. Lain apa arahnya bos? Gimana ceritanya lain arahnya? Kau katakan Kau dirimu campur-campur tadi biarlah aku masuk kata-katanya. neraka. Kau main-main kata-kata pintar kau. Loh tadi kau katakan dirimu itu apa? Kau katakan dirimu itu Lihat menantang saudara aku tadi Tuhan. yang Kristen. Kau tantang Tuhan. Kau bilang iya. Kan gitu. Kulihat tadi saudara aku Kristen. Kau menyimakkan segala perkataanmu. Dibantahnya perkataanmu. Banyak kali membelamu. Yang kawan-kawan membela kau. Belum lagi sih dijelaskan saudara saya. Udah banyak orang bentakan. Tapi kau kalau ngomong kami diam, dengar. Ajarilah bos, tertib. Ngajarin lagi. Perhatikan itu. Udah kuperhatikan tadi. Si Purba tadi itu. Terus? Aduh. Dia membantah perkataanmu. Nah, terus apa bantahannya? Apa bantahannya? Ada siaran ulang di sini di live ini ada siaran ulang. Kurasa kau di kampung kau itu. Perhatikan kau bro. Kurasa kau di tempat kau tinggal itu. Nggak ada orang yang bisa hidup bertetangga samamu, iya kan? Benar kan? Uco. Benar nggak? Jangan-jangan istrimu juga udah nggak ada di rumah ini. Uco. Pak, pintar kali kau main kata-katamu. Itu kan? Aku simak-simak di live. Pintar kali. Kau macam opa-opa main kata-kata kau. opung umur 80 tahun kau naik ke sini di Komal. Bisamu cuma nasihatin aja terus orang. Sudah benar hidup kau rupanya. Koin kau haram atau halal? Lu juga anak koin. Apa dia tanya? Satu. Lu anak koin itu satu itu. Haram halal itu. Sama koin. Nggak, lu koin lu satu itu. Haram apa halal? Gini bro, setiap kamu Oh iya buat netizen yang di bawah lain. kasihan nih, koinnya kan cuma satu. Kasih sepotong atau separuh, ada nggak koin yang sepotong? Kasih ke ini tuh udah Woi, dua. Kocok, dengar udah gua ngomong. Ucok, dengerin dulu. Gua mau minta koin buat lu, Ucok. Kau kocoknya kau. Kasih sepotong aja, nggak usah satu. Sepotong ada nggak? Apa tuh konco, Bre? Kocok, tahu kau kocok? Udah tahu aku. Tuh 11 tuh, nambah 12, 15, 16 tuh. Wah, Woi si Juma. Hotang. Kalau Itu kau nggak itu haram nggak itu koin di ente? perkataan Nah, orang. jawab dulu tuh, koinnya haram nggak? Banyak koin. Koinnya haram nggak? Kenapa Koinnya haram kau nggak itu? bicara ku tengok bisik-bisik Hotang? Udah, jangan dikasih lagi, udah si Hotang, udah cukup segitu buat beli ini cengek, rawit. Beli cengek. Si Hotang sebentar kalau saya ke Medan mau ndak jumpa sama aku?
Mau nggak? Aku mau belikan ini kutang dari Makassar bawa ke Medan. Mau nggak? Sama legging macan tutul. Mau? Enggak, buat orang di rumah, bukan untuk si Hotang. Si Hotang ini kan laki-laki, masa Oh pakai iya kutang. benar-benar. Untuk oleh-oleh Kalian dari Dewa nitip Makassar. baju ya? Dewa nitip baju buat si Otang bang ya? Boleh ya? Yang Tapi pakai ya nanti ya Otang ya. Kebetulan di rumah ada daster Ya ini. Ustadz Peri. Boleh Ustadz ya? Peri bentar ya Ustadz Peri ya. Di rumah ada Nanti daster ini. Melani ntar. Aku serius loh si Otang, kalau aku ke Medan bisa jumpa nggak sih? Ngopi-ngopi gitu kita ngobrol, foto bareng. Boleh nggak? Gini ya Bang Juma Iya. atau Iya, Juma gimana? gitu ya. Iya. Ikutinya perkataan bagus, ada manfaatnya. Cuma Iya. kalau Iya. ada oknum yang tidak bagus, dia saja jangan dilempar-lemparkan yang lain, singgung yang lain. Agak berkelas gitu. dulu ngomongnya Bang Juma. Apa dia omong itu? Kau diam aja kau. Aku udah ngikut di Bang Juma, bukan kau urusanku. Lo Jangan kalau jadi sama Bang bocah. Juma manja-manja ngomongnya ke orang lain Diam ngegas aja terus dulu. gimana sih Kutang? Kau seperti kentut kau berbicara, bro. Suka mulai situ. Pelan sekali. Tadi kan Si Otang. Kau di Si sunat Otang kan kagak si Otang? salut aku. Si Hotang ini Tadi. adik saya, si Hotang ini adik saya. Iya kalau ke Gurunda manja-manja so dimasah-masahin. Orang lain langsung mantap. ngegas lo. Ku aku Iya. ini Bang Juma yang tadi. Dulu sering Minta nyisirin maaf, si Otang ya ini. kan? Keren. Bang Juma. Kau keren Bang Juma, Iya. keren. Beliin sisir. dia, Salut beliin aku. Sisir. Gimana saudaraku, adikku si Hotang? Salut aku. Minta maaf gini-gini. Mantap. Aku yakin mantap. Cuma ini mah pengen dikasih janganlah koin. kena yang lain. Ngebaik-baikin Gurunda pengen dikasih koin. Ya udah makasih. Nanti kalau aku ke Medan kita jumpa ya. Gak gitu caranya. Aku mau traktir kamu makan durian ucok. Mau nyunat itu. Bang Juma sekarang jadi dokter sunat itu. Si Otang, hati-hati. Ketemu Aku sunat. sunat kan. aku. Oh udah disunat. Apa leher? Supaya nggak ada Ajinomotonya bro. Oh. Tahu gak Ajinomoto Enggak. kan? Dewa boleh nanya nggak ke Bang Juma? Bang Juma Dewa boleh tanya nggak? Boleh. Ini mengenai masalah sunat Bang Juma ya. Konon katanya kan diganti sama sunat hati. Sementara menurut kitab Kejadian 17 nomor 7 sampai 14 yang namanya sunat itu kan motong daging kulub. Betul tidak? Iya. Kalau sunat hati ada kulubnya nggak Bang Juma? Nggak ada. Oh ya udah. berarti kirain hati punya kulub Bang. Ya lanjut. Enggak, sunat hati itu maksudnya membuang kesombongan, keangkuhan, tunduk kepada perintah Tuhan gitu. Iya, Itu iya, sunat iya, iya. hati. Tidak Iya, iya, congkak, tidak sombong gitu. Nah, kalau sunat kulub itu menundukkan jasad ini terhadap perintah Tuhan. Situ. Jadi kalau Nabi Ibrahim anaknya yang disunat, maksudnya lehernya yang ingin dipotong gitu tuh. Tapi mereka ikhlas. Ini kadar perintahnya diturunkan levelnya, cuman motong sedikit aja. Nah, siapa yang taat beriman, siapa yang tidak taat kufur gitu. 1 Iya. Korintus 11 nomor 1 diterangkan bahwasanya orang yang tidak bersunat itu disebutkan bukan 1 Korintus. 1 Korintus 15 ayat 1. Iya, dua ini Bang. Galatia 2 nomor 14. Barang siapa yang tidak bersunat itu hidup secara kafir. Ya. Gitu. Ini Begitu Firmansyah dari tadi izin naik host pengen dapat koin. Di sini nggak ada yang kayak gitu ya Bang. Kalau mau naik nggak usah nggak usah ini kita di sini nggak bisa kayak gitu. Kalau hanya untuk dapat koin nggak ada di sini. Bercanda dia itu Bang. Nggak ada di sini. Oh iya. Ini saya bercanda naikin dia. Ustadz Peri dulu ya si Otang. Dan lumayan ini ada 22 koin. 29 Lumayan. orang ini Gurunda gimana ya? Satu menit kayak kemarin. Iya.
Jangan 1 menit 1 pertanyaan. Iya, iya. Halo, assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenal ya, untuk yang belum kenal, untuk Sugi sih udah kenal. Terkait si kuli tadi nih pada teman-teman, mungkin aku sedikit agak punya pendapat berbeda mengenai dia akan bersyahadat mengenai apapun landasan alasan dia memeluk. Sebenarnya kapasitas atau otoritas kita nggak punya hak untuk menolak hal tersebut karena berdasarkan dalilnya yang aku ambil ada satu riwayat yang mana saat terjadi perperangan antara kaum muslimin dan kaum kafir, saat itu salah satu sahabat kita akan segera mengeksekusi musuhnya si kafir ini, menebasnya. Tiba-tiba si kafir ini bersyahadat di depan dia. Nah, di saat itu dia akan menebas, si kafir ini bersyahadat, dia terhenti dan dia berpikir sejenak bahwa dia ini bersyahadat hanya karena terjepit. Nah, seperti itu. Di saat dia terjepit, makanya dia bersyahadat. Setelah itu dia pasti akan ingkar lagi seperti itu. Akhirnya dia yang sudah bersyahadat, akhirnya dia ditebas dan akhirnya dia meninggal. Saat sahabat Rasul ini selesai berperang, dia dipanggil dan ditegur langsung sama Rasul. Kenapa kau tebas dia? Dia bersyahadat, dijelaskan. Oh, kalau si fulan itu begini. Mungkin dia karena saat terdesak oleh pedangku maka dia bersyahadat. Langsung Rasulullah menegur dengan secara keras, apa kau belah dadanya? Seperti itu. Jadi aku punya pendapat seperti itu sih. Cuman kembali ke kalian lagi sih. Kalau seperti itu sih, teman-teman. Baik, saya tanggapi ya. Jadi kita kan sudah menanyainya tadi, ya, sudah menanyainya apa alasannya. Beliau menjawab karena suasana, karena di sekitarnya Muslim dan sebagainya. Jadi jawaban dia itu sudah mewakili gitu loh. Jadi kita ini ya meragukan gitu. Kalau alasannya cuma seperti itu ya benar yang dikatakan Bang Dewa itu tadi. Nanti pindah di kalangan Hindu jadi Hindu dia. Nah, jadi nggak ada salahnya juga kalau kita suruh belajar dulu deh. Belajar dulu benar-benar tentang Islam supaya ketika masuk Islam itu dia tahu ya dan mampu untuk menjalankan segala perintah Allah itu tadi. Nah, sementara kalau di dalam peperangan itu tadi kan nggak ditanya-tanya itu. Yang penting alasannya karena terdesak begitu aja kan. Nah, kalau tadi kita sudah menanyainya begini ya, begitu Bang. Ya mohon maaf lah kalau itu mungkin dianggap kesilapan bagi kita gitu. Karena kita sudah sering di-prank. Kita nggak menyalahkan Bang, cuman kan namanya kita kan bersaudara, alangkah indahnya saling mengingatkan. Namun alangkah indah juga tadi Bang ketika kita berprasangka baik, ketika dia memeluk Islam, dia memang kalau seandainya dia belum punya pengetahuan, kenapa saat dia sudah memeluk Islam dia belajar. Nah, tugas kita ini sebagai yang sudah Islam mungkin dari sejak lahir atau memiliki kelebihan atau wawasan yang lebih dibanding dia, mungkin kita bisa bimbing, kita sampaikan tetap. Jadi bukan sebatas hanya membimbing dia bersyahadat setelah itu kita lepas, nggak begitu sih kalau pribadi saya ya. Tapi kalau abang-abang saya nggak tahu gitu. Mungkin begitu sih Bang. Jadi terlepas dari kita di ruang diskusi ini, mungkin kita bisa sampaikan seperti itu. Mungkin kalau saya salah atau ada kehilapan, mohon dikoreksi. Iya, sama-sama kita saling mengoreksi jika ada kekhilafan. Karena gini Bang ya, kita ini sudah sering kena prank gitu ya. Sudah sering kena prank, aku bersyahadat, nggak taunya cuma ngeprank doang gitu loh. Ya, jadi kita ingin benar-benar orang yang bersyahadat itu betul-betul mengerti Islam gitu ya. Dan tidak ada salahnya juga yang Ustadz katakan setelah bersyahadat kita bimbing gitu ya. Itu kan kalau dekat dengan kita gitu kan. Tapi kan permasalahannya ini entah orang mana, siapa yang apa kan kebiasaannya gitu. Kalau orang-orang seperti ini yang kurang serius itu ya begitu syahadat hilang sudah. Nggak bisa kelacak lagi gitu Bang. Ada beberapa orang kemarin itu yang ngeprank ke saya itu, saya mau bersyahadat, bahkan sudah dikasih nomor teleponnya. Nah, sekarang hilang sudah. Tapi gini ya, jadi Pak, dari beberapa... maaf saya potong Pak Sugi, maaf saya potong ya. Tapi kalau menurut hemat saya, menurut logika saya, ini logika saya yang bodoh ya,
Kalau misalkan dia benar di kalangan Muslim, saya nggak seudon ke dia ya, nggak seudon sedikit pun. Kalau misalkan benar dia niat mau syahadat, terus dia ada di kalangan Muslim, kenapa enggak langsung ke masjid di situ, semperin dulu ustadz yang ada di situ, itu loh maksudnya. Itu kan akan lebih afdol kalau misalkan bersahadat di dalam masjid. Saya bukannya curiga ke dia, bukannya apa-apa. Itu justru saya senang kalau misalkan lebih banyak yang bersahadat. Saya senang banget. Tapi alangkah baiknya kalau nyamperin ke masjid langsung bersahadat di masjid. Kan dia di kalangan Muslim di situ, gitu loh. Betul, syahadat itu hidayah, betul. Tapi di situ kan pasti ada ustadz di dekat dia kan, karena dia tinggal di kalangan Muslim. Kecuali kalau dia tinggalnya di Amerika, di Italia, atau di jauh dari masjid, baru kita iniin, gitu kan. Gurunda gimana komen Gurunda? Silakan Gurunda ditanggapi. Mudah-mudahan kalau saya salah silakan diluruskan Gurunda. Mohon maaf, beribu maaf. Iya. Baik. Jadi kalau saya melihat tadi itu sebenarnya saya diingatkan dengan seseorang gitu. Saya masih menerawang ya. Mudah-mudahan saya keliru. Saya mendengarkan itu mirip suara Bro Admin gitu. Betul. Itu yang saya dengarkan tadi gitu. Nah, kalau misalnya kita syahadatkan, tadi, itu bisa jadi kita syahadatkan. Ya, itu misalnya dia adalah Bro Admin, lalu kemudian saya sebenarnya menunggu jawaban kenapa mau syahadat, karena ini kan dialog lintas agama. Dia tinggal mengatakan saya mendengarkan debat antara si fulan dengan si fulan. Nah, saya menyimak dan situ. Tapi ketika ditanya apa alasannya, karena mayoritas Islam, kata dia. Nah, namun setelah saya ingin menimpali, ini suaranya Bro Admin. Ya mudah-mudahan saya salah ya. Kalau itu suaranya Bro Admin berarti kan seperti biasa kita hanya ingin dibully gitu, dicandai, habis itu dipamerkan di kumal-kumal Kristen. Tadi malam saya kerjain mereka gitu. Itu sih menurut saya. Tapi ada yang kayak gitu Aki. Emang admin itu penghujat ya? Udah berapa kali? Tadi saya dialog deh. Iya itu tadi saya kan mengatakan juga ini kayak suara Bro Admin kan, begitu tadi saya kan. Begitu tadi saya. Nah, namun kalau misalnya beliau itu serius karena hidayah, kalau karena hidayah, selain daripada nyawanya yang tidak ditanggung ya, bisa jadi besok akan naik lagi kalau karena hidayah. Alhamdulillah kemarin saya sudah syahadat di masjid ini bang, saya yang kemarin gini-gini. Nah, barulah kemudian ini kita jadikan sebagai pelajaran gitu. Oh ternyata ada yang benar-benar serius malam itu mau bersyahadat kan gitu. Saya kira begitu dari saya. Selama ini kan bukan penghujat ya, setahu aku kayak. Bukan, nggak apa-apa kayak. Jadi gini. Ini sebentar Pak Peri, saya tanya dulu ke Pak Peri. Ini aku bang, tuh itu nongol orangnya nonton. Orangnya nonton. Ya bukan itu. Iya, ini Bro Admin naik sini. Syahadat sini Bro Admin. Maksudnya kita tanya-tanyain dulu sampai sepahit-pahitnya. Pak Peri, Ustadz Peri, saya tanya sedikit ke Ustadz Peri ya. Jangan panggil Ustadz Peri aja. Pak Peri, menurut Pak Peri ya, afdol mana, lebih afdol mana syahadat di sini dan syahadat di masjid, di dalam masjid. Sedangkan kan dia dekat masjid di situ. Betul. Dikelilingi oleh umat Islam. Kalau bicara afdolnya sih lebih afdol dia datang ke masjid, di sana dia akan dibimbing dan di sana juga ada ustadz. Dan dia akan juga diberikan mungkin sertifikat, dan nanti mungkin di sana juga apabila dia menemui kesulitan dia bisa diajarin. Terus kalau memang pun dapat cibiran atau pertentangan di keluarganya, dia mungkin bisa mendapatkan seperti kayak kalau di Moalaf Center, di Moalaf Center itu mungkin bisa dibantu perihal di kesulitannya yang dihadapin, seperti itu sih. Namun mungkin dia orang yang akan bersyahadat ini yang berniat untuk mualaf, itu dia harus ngumpulin keberanian benar-benar, karena dia berkecamuk itu batinnya perang sendiri itu yang setahu saya ya, karena
Saya alhamdulillah itu bisa ngebantu beberapa adik-adik saya dulu bisa bersyahadat mualaf, yaitu dari pertemanan, main game, apa segala macam itu semua rata-rata saat mau datang ke ustadz mau ngambil syahadatnya itu muka mereka pucat pasi segala sampai gemetaran segala macam. Jadi mungkin ada ketakutan, panik dia di situ. Nah, tugas kita ini sebagai seorang mukmin atau seorang muslim, coba kita bantu menguatkannya. Seandainya dia bermain-main, kita harapkan dengan dia bermain-main, Allah adalah sebaik-baiknya pengatur rencana. Mungkin bisa dia bermain-main ketika dia syahadat, hatinya betul-betul balik fitrahnya gitu. Tapi terlepas yang disampaikan semua teman-teman itu untuk apa ya namanya kehati-hatian, tertakut kena prank itu nggak salah gitu. Nggak ada yang salah di sini. Nggak ada yang salah gitu. Jadi cuma menyampaikan aspirasi, pendapat. Yang namanya kita seorang muslim, kita berdiskusi, menyampaikan pendapat dengan cara yang baik, santun, saling menghargai, saling menyayangi. Nggak ada kita untuk menyakiti satu sama lain, enggak. Seperti itu. Ya, betul. Tapi aku nggak setuju Ya. kalau dibilang lebih afdol di masjid syahadatnya. Afdol di TikTok yang nonton banyak. Mendahkan Islam. Ya, Pak kuli apa tadi namanya, kuli bangunan apa kuli apa ya? Kuli proyek. Kalau mau proyek ya? ini kalau niat benar silakan naik lagi. Kalau emang benar niat benar silakan naik lagi, saya naikin. Kita akan pandu di sini bersama-sama. Itu masih yang ada ya? tadi, Coba di tag masih ada nggak dia? Ya, Coba, Bang Juma yang tadi Oh, itu udah bukan nggak bro ada. admin, bukan bro admin. Dewa yakin. Itu hanya Cuma mirip, suara aja suaranya yang mirip. Betul, kalau suara mirip kita tahulah. Berapa apa sih di dunia ini kan rata-rata yang mirip itu 7. Allah menciptakan 7 lapis langit. Allah menciptakan 7 hari yang sempurna, 7 hari yang baik. Surah pertama dalam Al-Quran ditulis Al-Fatihah 7 ayat. Dan ternyata kita di dunia ini mempunyai minimal 7 kemiripan. Baik itu suara ataupun itu wajah. Kemiripannya minimal 7. Apa buktinya? Contoh, pada saat Dewa main ke mana, ke mall, tiba-tiba ada satu orang perempuan yang negur Dewa. Mas, pada saat Dewa nengok, maaf, saya pikir Ariel Noah katanya. Ternyata Dewa mirip Ariel Noah gitu loh Bang. Ya silakan kuli proyek, silakan kirim permintaan lagi. Kita di sini tidak seudon ya. Mudah-mudahan emang itu benar asli hidayah dari Allah. Semoga aja membukakan pintu hati Bang Kuli Proyek ya. Silakan minta permintaan naik lagi. Kita Masih pandu ada di sini rupanya. Bang Kuli Proyek. Nggak tahu nih tadi- saya juga. Ini di chat bawah teman-teman pada nanyakin tadi gimana di Rumika Dimas ya, katanya. Dimas ya. Tadi sempat di Rumika, sempat di kick juga sih di Rumika. Ya Miaron, tadi sempat. Siapa? Si Mikana sama Lina Wijaya tadi sempat masuk Oh, di room dia mereka. kesana. Siapa yang naik? Saya. Jadi ada satu sesi kebetulan dinaikin, ya saya coba sedikit diskusi mengenai itulah fondasi manifestasi keimanannya berdasarkan di mana. Akhirnya setelah penjelasan dari beberapa kumpulan, saya pakai dalil dari ayatnya mereka, akhirnya mereka nggak mampu jawab dan mereka akhirnya kepanasan, marah-marah apa segala macam, kesannya seperti itu. Saya bilang tenang Roh Kudus, tenang. Habis akhirnya saya dikit. Oke Bang Kuli Proyek, kalau misalkan masih nyimak, masih ada, silakan naik ya Bang Kuli Proyek. Silakan. Ini Aisyah Yakuza belum ada 1 mantengin menit. terus kita. Belum ada 1 menit di kick. Belum ada 1 menit. Wallahi Dewa itu. Dia mengatakan kalau misalkan dia itu adalah mualaf gagal katanya. Dewa balikin lagi. Berarti kita sama-sama Bu ya. Saya juga murtadin gagal. Oke, kalau gitu kita gantian dulu ya sama yang ngejajar nih. Aduh, banyak banget nih. Pak Peri. Ini nyimak Aisyah dulu ya. Yakuza garis terdepan banget nontonin kita mulu nih. Biasa Kores yang halangi, cuman Ustadz Sugi yang suruh cepet-cepet syahadat. Iya kayak biasanya gitu ya. Saya tadi Bang Hos manggil ya Bang Hos. Kalau yang tadi saya nggak berani Mas, jujur aja. Kalau yang tadi nggak berani. Soalnya keimanan dia itu bukan berdasarkan dari kestabilan akal dia berpikir, bukan. Tetapi berdasarkan dari keadaan.
Saya tidak berburuk sangka kepada orang itu, tidak, tetapi saya memberikan izin untuk belajar dulu gitu kan. Silahkan belajar dulu. Kalau misalkan sudah mantap, baru bersahadat. Saya pun tidak salah dalam hal itu. Nah, kalau di Islam tidak ada yang namanya dia masuk Islam itu gara-gara ketemu dengan Allah, tidak ada. Itu pun tidak fair ketika ada orang Islam murtad ngaku dia itu ketemu dengan siapa? Dengan Yesus. Pada saat besok lusa dia bermimpi ketemu Krishna, bertemu dengan Brahma, bertemu dengan Siwa, dia pun harus memeluk agama Hindu. Itu fair. Mungkin gini Bang, Begitupun keadaan gitu. kalau dikasih kesempatan lagi, si Kuli boleh naik. Coba kita sedikit interview, mungkin lebih ngerangkul dia. Jadi mungkin dia ada kesungkanan diucapkan atau seperti apa. Ya, silakan. Ya, masih ada tuh Silakan di bawah Dewa tuh. turun. Silakan. Nggak apa-apa. Dewa turun Mas nggak apa-apa. Kuli, Ya. kalau mau naik dulu. Coba kita sedikit ngobrol, tapi yang jujur gitu. Oh iya, ini Mbak De, betul. Ini room debat, bukan room nasihat. Setuju juga. Pokoknya saya setuju, pokoknya semuanya. Ya Bang Kuli, silakan Bang Kuli. Kita gantian aja dulu ya, Bang Peri. Nanti kalau ada Ya Bang nggak apa-apa, Dewa aja yang turun. Nggak apa-apa, Dewa yang turun aja. Saya turun ya. Lah, ya. gimana sih? Ya, Nanti saya saya turun naik ya. lagi kalau Bang emang Kuli ada? naik ya. Siap, Ada emang? saya turun Enggak, ya. Bang Ferry di Yo. atas, Ustadz Ferry di atas, Bang Dewa yang turun dulu. Oke ya, oke. Ya nggak Emang apa-apa, Dewa yang turun kesepakatan ya. aja, pokoknya Makasih, yes aja. makasih Ini banyak semuanya. Soalnya Bang Dewa ini saingan saya juga ini. Waalaikumsalam. Nyari janda nih. Waalaikumsalam. Emang ada di bawah? Nggak tahu juga saya. Ih, Ini kita naikin 1 menit aja ya, satu orang soalnya ada banyak banget ini. Ya ini Bang Roni dari awal ini minta permintaan naik. Ada yang mau ditanyakan Bang Roni? Aduh, Kabur lagi, bukan dicentang ya, kabur sendiri. Ini ada Bang Andri Pradana. Pokoknya diperquick aja Bang Kores ya, 1 menit ya. ya. satu pertanyaan. Ya pokoknya 1 menit, satu pertanyaan bisa 3 minggu loh. Enggak lah, itu ngejelasin namanya, bukan bertanya. Halo Bang Andri. Bang Andri, halo. Selamat malam, Assalamualaikum. Ais. Kabur lagi. Ini altar, coba. Kita tes aja satu-satu. Melani naik sini, gua karungin di atas. Altar. Selamat malam. Namanya altar. Artar, selamat malam Artar. Nggak ngomong. Ini yang Kristen juga ada ya, tapi yang Muslim aja dulu nih, takutnya disangka apa lagi. Coba aku tanya Bro Admin. Bro Admin mau syahadat? Emang? SW, selamat malam. Pagi. Waalaikumsalam. Alhamdulillah akhirnya dengan nama SW aku bisa dinaikkan. Alah, Pak Salam buat Sondi. para gurunda. Bang Sondi. Oh ini musuhnya Gurunda ini. Ini musuhnya Gurunda. Enggak benar. Aku cuma ngasih pandangan buat Ikhwan Filah di bawah ya. Sepakat. Enggak boleh kita tuh gampang, bukan kita menghalangi niat dari saudara-saudara kita. Mungkin Gurunda Juma ingat nggak kasus ada saudara kita di Bogor waktu itu yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mungkin Gurunda ingat sampai kita menelpon Pak Wali Kota yang lagi Betul. di Tanah Suci waktu itu kan. Akhirnya apa? Nggak ada realisasinya. Kita sudah menghubungi ini. Nah ini jadi artinya apa? Artinya kita harus tahu tujuan mereka ingin mu'alaf itu apa. Ustaz Sugi masih ingat kemarin yang satu daerah sama kita Aku itu? jadi dapat alasan udah. Iya. Aku udah jadi dapat kan? alasan. Lebih afdol di TikTok. Karena kalau Takia Korintus datanya ada. Nah gitu. Yang di TikTok Makin kuat, itu ada enggak, bukti ya. yang di TikTok itu Kores nggak selamanya itu bertujuan tuh baik. Kenapa? Kita ini kan ya mungkin saudara-saudara kita di bawah itu hanya melihat dari sisi orang yang bermualaf. Ya orang bermualaf kita pasti kita sambut dong. Karena betul kalau seandainya Iya, orang tujuannya maksudnya ini baik, itu ini itu contohnya maksud kayak aku. iya, contoh nggak usah jauh-jauh lah. Kasus kejadian kemarin yang satu daerah sama Uda itu, Ustaz Sugi tahu itu. Iya. Sampai mudah diminta nomor handphone Ustaz Sugi, nyatanya apa? Gak dikasih Enggak sampai juga. sekarang. Enggak juga gitu loh. Jadi artinya Ya itu makanya jadi lebih afdol di TikTok. Jadi kalau Takia Korintus ada live-nya, ada buktinya gitu.
Itu makanya ya akhirnya gini loh Kores. Akhirnya karena kita terlampau gimana gitu ya. Terlampau euforia, akhirnya kita hubungi orang-orang yang punya inilah, punya apa namanya, mohon maaf. Kadang-kadang orang ini minta bantuan sama kita, mungkin keadaan kondisi dia terdesak. Ya dia dimusuhi. Kan rata-rata seperti itu kan berbicara, dia disingkirkan. Sebatang kara inilah itulah, akhirnya minta bantuan kita. Akhirnya kita kan ya karena dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat berarti saudara kan. Kita mencoba menghubungi orang-orang, ya orang itu udah welcome, tiba-tiba nggak ada kabar berita. Yang malu siapa coba Kores? Kristen mohon maaf dong. aja. Bukan yang Lihat, malu kita Kristen dong. ngebadut buat minta uang ke Muslim, kasihan. Contoh Kirim gini ke Afrika. Kores. Contoh gini, ini contoh nih. Mungkin Guru Juma tahu itu. Mungkin masih ingat Juma yang dengan kasus Ya, yang ya. di Kota Bogor itu? Iya. Ingat Kanda, ingat. Coba sampai abang udah Kores ngubung Pak Wali Kota. Apa kata Wali Kota? Oke, siap bro. Nanti kalau aku udah pulang sampai di Bogor, aku siapkan semua gini-gini. Nyatanya mana? Sampai dia udah ngomong apa Kores? Bro, yang mualaf kemarin mana? Coba gua ngomong apa lo Kores? Nah, Itu nggak ini di-live-in pasti ya? Live. Gimana? Live Waktu itu, itu di Zoom. live. Goreng Zoom tuh. harusnya. Itu digoreng itu. Gorengnya gimana? Besoknya 2 harinya dia nggak ada. Itu sama lagi itu yang kemarin tuh dari Riau itu. Ada Ustaz Sugi di situ, ada Uda di situ. Oke. Udah siapkan juga Ustaz di Masjid Agung itu sampai yang inilah ya. Mungkin Guru Juma masih ingat itu sampai Kapolres daerah dia pun udah telepon. Oke Bang ini gini. Ujung-ujungnya menghilang loh Kores. Akhirnya apa? Gua nggak mau lagi lah. Tobat gua. Malu aku. Nah ini Iya. jadi Ikhwan Fillah yang 1,3 ribu Malu, Pak. ini contoh kasusnya sering kita itu gitu. gitu loh. Bener. Dari zaman masih di TikTok, Zoom, WhatsApp, sering yang kayak begitu-begitu tuh, makanya banyak pertimbangan. Itu kemarin yang di Riau itu tahu Kores ngomong apa untuk Tapi Guru tetap Juma lebih itu? afdol di TikTok. Alhamdulillah Bang. Kebetulan Bang Sondi abang kita itu gini-gini sama Kapolres abang. Memang aku hubungi Kapolres itu, oke Bang gini-gini Bang. 3 hari kemudian Kapolres nelpon udah Kores. Bang mana yang kemarin mau mualaf itu? Gak tahu aku bilang jejak. Coba gue malu gue Kores. Coba tuh Guru Juma tahu itu. Jadi Betul. Jadi iya, jadi buat saudara-saudaraku Muslim di bawah, kita tuh bukan nggak welcome ya, kita sangat welcome lah. Tujuan kita memang ingin Assalamualaikum. memaafkan orang, tapi kan ada caranya. Kalau seandainya yang nggak serius banget, ya nggak usah lah gitu loh kan. Kecuali betul-betul dia Sabam. tujuan ini gitu loh. Gitu. Assalamualaikum Sabam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Robi, ini anggota taekwondo aku sampai pula di sini. Ngapain mau naik pula ke sini deh? Suku asa semida. Itu lu kena marah sama Guru Zuma itu. Ya Robi, sehat? Ya Pak, ya sehat Sabam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Guru Zuma, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi lanjut standby aku host, kalau ada mau diturunkan turun aja lah aku, kalau ada mau naik ya nanti ya. Lanjut. Siap. Kita gantian Cuma aja ya, gambaran soalnya itu banyak. aja. Iya. Guru Zuma boleh satu aja mengenai si kulit tadi. Iya, silakan. Begini Guru Nda, kan kita apapun mau di TikTok mau dimanapun ya Guru Nda ya. Kita menjadi saksi semuanya gitu kan mengenai si kulit tadi. Yang jadi pertanyaan saya satu, apa jawaban kita di hadapan Allah dan Rasulullah kelak nanti mengenai si kulit ini minta syahadat? Terlepas dari mau niatnya ABC tadi ya, itu aja sih yang mau saya pertanyakan. Karena pun jujur saya pun jadi saksi loh tadi melihat tadi. Bisa Guru Zuma cerahkan pendapatnya? Iya. Jadi gini, tadi sebenarnya yang kita harus pahami di sini adalah kondisi di mana adalah satu hal yang wajar ketika tiba-tiba nongol ada orang yang minta syahadat lalu kita tanya. Karena kita ini juga kan orang boleh dikatakan kita ini paham sesuatu kan.
Aku mau syahadat. Ayo, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Tidak seperti itu juga. Tidak seperti itu juga. Satu hal yang dikatakan bahwasanya di lapangan, saya ini orang lapangan terkait dengan mu'alaf dan bagaimana bergelut dengan teman-teman yang mu'alaf ini. Banyak kasus yang kemudian mereka hanya bermain-main dengan syahadat itu. Itu banyak tuh. Bahkan ada yang sampai tinggal di rumah saya berbulan-bulan. Ternyata tujuannya hanya untuk kemudian mengetahui saya secara pribadi. Ada. Jadi kalau hanya sekedar ditanyai apa agamamu sebelumnya, siapa nama lengkapmu, apa yang melatar belakangi, kemudian itu adalah hal yang wajar gitu. Lalu kemudian kita katakan, ya udah kalau misalnya kamu belajar dulu. Itu sebenarnya bukan untuk mengendurkan daripada dia punya keinginan untuk bersyahadat. Bukan. Tapi itu ujian. Kita butuh waktu sampai pagi pun kita boleh tanya jawab, tapi ketika kemudian dia serius, ya sudah syahadat aja. Apapun yang kita tanyakan, saya ingin bersyahadat di sini. Kalau itu dia dasarkan atas keyakinannya terhadap Islam, ketika ditanya apa yang menyebabkan, tidak. Halo Guru, suaranya hilang? Enggak, ada suaranya kok. Apa sinyal? Ada suaranya kok. Apa sinyal? Ada suaranya kok. Apa sinyal? Apa yang akan kita jawab di hadapan Allah? Ya Allah melihat hati kita. Teman-teman yang bertanya di sini juga Allah melihat hatinya. Kenapa dia bertanya seperti itu? Karena kami ini dalam hal ini sudah banyak pengalaman, Bang. Allah yang melihat hati kami. Tujuan kami bertanya itu pingin tahu dan minta kejelasan yang tegas. Saya mengenal Islam sudah sekian lama dan saya jatuh cinta terhadap. Udah selesai. Tapi apa jawaban dia tadi? Ya ingin aja. Gitu. Jawabannya kayak gitu. Kok ingin aja? Terus apa namanya? Hidup di lingkungan Muslim. Ini kan jawaban yang nggak ngena gitu loh. Iya. Tapi pada prinsipnya sebenarnya tadi itu saya sebenarnya andaikan bisa dia bersyahadat aja tadi. Terlepas Ya, dia baik, gini, berdusta, berpura-pura dan seterusnya. Maaf Gurunda, tadi pendengaran saya ya Gurunda, tadi di sekeliling dia agama Muslim ya katanya tadi ya. Ya. Setahu saya itu, ya benar kan. Jadi bisa sih di breakdown itu dispesifikkan lagi. Mungkin karena perilaku Muslim kah dia tertarik, kan bisa jadi kan, atau hal lain lah di Muslimnya, begitu Bunda. Sebenarnya arah teman-teman tadi itu di situ. Tapi suaranya lemah, suaranya kecil, kemudian kayak tidak semangat, ditanya kayak main-main. Iya, kayak bercanda gitu. Ya, tapi kalau itu dihitung suatu kekhilafan ya kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah gitu. Tapi bukan berarti setelah ditolak di sini, setelah tidak dibimbing di sini, kemudian ciut untuk bersyahadat. Kalau dia ciut berarti kan hanya berpura-pura berarti. Gurunda, makasih banyak Gurunda. Ini aku nambah juga Ikhwan. Ini dari Prof Alwan ya. Prof Alwan sempat cerita ada hubungannya sama ini. Dia itu beberapa kali ada di daerahnya itu, berarti di Makassar sana, yang mau mualaf gara-gara mau nikah. Prof Alwan ngomongnya, Prof Alwan bilangnya gimana? Udah nanti aja coba dipikir-pikir dulu, pelajarin dulu Islam gitu. Nanti kalau udah mantap baru syahadat. Sama Prof Alwan disuruh pulang lagi. Prof Alwan loh ini. Gitu. Ya, dalam Jadi hal ini, kenapa Bang begitu Kores ya? Dewa yang disalahin ya dalam hal ini. Masa? Dewa yang Enggak disalahin. ada. Iya. Salahin, saya setuju dengan Bang Dewa kok. Nggak ada. Tuh pada setuju. Baik, enggak Ya. begini loh, Mas- Ustaz Zuki. Gini, Bang saya Dewa. tengahin dulu Bang Dewa sebentar. Buat Iya. yang di live chat, jangan khawatir, percayakan aja kepada garda-garda depan kita yang di atas. Soalnya kita bukan mentah-mentah di sini. Udah sering kali menemukan
hal-hal yang seperti ini. Percayakan aja sama kita yang di atas ya. Silakan Bang Iya. Dewa. Sama gini juga, ini kan apa ya? Sebenarnya aku pribadi pun kurang panjang nih interviewnya gitu. Cuman karena asatidz yang aku tuakan udah sepakatnya begitu, ya udah makmum aja, nurut aja. Karena mereka tahu yang terbaik. Begitulah Islam gitu, hierarkinya tuh kepake. Yang paling bawah, yang paling ini ya bermakmum aja yang sama yang sudah memutuskan. Karena mereka insya Allah udah tahu dari apa? Dari pengalamannya masing-masing. Tadi Guru udah nyerita. Prof Alwan juga aku sempat dengar sendiri. Banyak juga kok kisah-kisah yang Ustadz, kamu mau mualaf ya? Mau mualaf nanti aja, pulang dulu, belajar dulu aja gitu-gitu kok. Ya. Saya itu pernah Bang Kores mensyahadatkan orang yang ngakunya orang Chinese. Dia itu sampai ingin masuk Islam, itu sampai lidahnya dipotong, mukanya disiram air keras. Aku tahu itu loh, cerita itu aku tahu loh. Iya kan? Itu ada. Nah, setelah itu kita kan ingin tahu nih, bener enggak kan gitu? Karena sudah menganggap saya ini ayahnya kan gitu. Ya sebagai seorang ayah tentu saya ingin melihat wajah anaknya dong. Udah nggak apa-apa. Cewek cowok ya, lupa aku. Wajahnya jelek, nggak apa-apa saya bilang kan. Yang dikasih apa? Foto bule Pak Jul yang searching. Ternyata yang dikasihkan itu foto bule yang disiram air keras oleh pacarnya. Di prank kita. Makanya kita itu sangat hati-hati sekali. Oh iya. Iya yang itu banget. Sial. Itu orang mana itu? Orang ini Iwan itu pura-puranya tiap ngomong gini ngomongnya. Gitu. Iya. Pas dilihat foto aslinya bapak-bapak. Itu kan sampai diinterogasi kan ya? Iya, itu Bang Kores masih di Aku di Ponorogo itu. Nah, Masih di Ponorogo. Iya, aku lihat mukanya itu. Buset, ini bapak-bapak normal sehat kok begini. Kita udah sering kena prank gitu. Jadi kita kan bisa melihat ya keseriusan ini orang serius enggak sih masuk Islam itu. Nah, dari situ kita tahu. Jadi jangan-jangan saya pura-pura syahadat deh biar dapat koin dari Mbak D. Karena setahu saya ketika orang sudah bersyahadat Mbak D langsung kirim koin itu. Paus lewat. Ya ini yang kita takutkan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ditangkap di Vertizon itu Ivan, ingat nggak Sasugi Gurunda yang jadi ustadz terus pas digertak pura-pura sakit jantung tapi megangnya dada kanan. Ya itu ada juga gitu. Kenapa kita bisa begitu ya karena kita maksudnya bukan kita sih. Ini asatidz wilayah yang di atas kita ini ya mereka berpengalaman, udah banyak banget Ikhwan. Mereka tuh jam terbangnya lebih tinggi dari kita. Udah banyak yang mualaf dari karena dialog sampai yang karena mendengar sampai yang karena terpanggil gitu, udah banyak banget. Sasugi, Gurunda, Bang Dewa, ini duluan ini mereka semua ini dari zaman Facebook. Bayangin, aku Facebook aja nggak punya. Ya ini ada yang asli mualaf ya, ahli logika ini. Enggak, begini loh. Ya ini tadinya Dewa nggak mau naik lagi. Tapi mungkin memang karena Dewa yang salah kali ya di sini ya. Enggak salah Dewa minta maaf saja sampai Dewa nangis tuh ini Bang Juma bener. Enggak di-off aja ini masalah ini Bang Dewa. Bang Dewa kenapa? Bang Dewa. Ya Allah, ya Rabbi, netizen ini jahat ke Bang Dewa kena terus Bang Dewa. Bang Dewa tuh lucu tahu. Iya, kemarin kena, sekarang kena. Padahal ini saingan saya, udah hajar aja Bang Dewa. Enggak benar sampai Dewa ini gimana ya? Berpendapat dikit boleh nggak Bang? Boleh. Dia berdasarkan pengalaman. Ya udah, ahli logika aja Bang Dewa mau mewek tuh. Jadi berdasarkan pengalaman aku, kan aku juga awalnya mengenal Islam itu dari komal-komal seperti ini, terutama komal TikTok. Tapi mengapa aku memutuskan lewat di masjid? Aku jujur Bang, dari awalnya tuh berat banget hati, rasa ingin nangis. Ini yakin nggak aku mau Islam? Bahkan itu terulang-ulang sampai 3 hari. Sampai hari 3 baru aku meyakinkan diri aku masuk musola, langsung ngomong Bang. Di situ support ustadz-ustadz sekitar tuh Masya Allah Bang. Bahkan sampai sekarang aku masih dibimbing. Masya Allah. Nah ini baru benar. Jadi aku tuh dibimbing, aku diarahkan yang baik. Aku diarahkan apa yang harus menjadi kewajiban aku di awal-awal aku memeluk Islam.
tata caranya, bahkan administrasinya pun dibantu. Jadi kalau lewat komal gini, aku rasa kebanyakan nanti orang berpikir jadi berpikir seuzon orang, wah ini pengen dilihat banyak orang aja. Buat saudara-saudaraku kalau memang meyakinkan diri ingin memeluk Islam, datanglah ke masjid-masjid sekitar. Insya Allah dimanapun berada yang namanya Muslim itu pasti menyambut baik. Masya Allah, benar. Setuju itu saya. Kalau emang benar terjamah hatinya oleh Allah, pasti langsung nyamperin ke masjid. Nggak mungkin nggak. Setuju banget saya. Jadi Ya terus ini juga ada yang gini kan, ada yang bimbang. Nanti kalau meninggal siapa yang tanggung jawab? Ya Allah kan maha mengetahui yang zahir dan yang batin gitu. Dan berikut orangnya juga udah ngasih tahu alasannya apa. Ya masa kita yang dibebankan kan gitu. Tapi emang bisa ya kalau misalnya sadar kenapa ya? Karena di sebelah itu Muslim. Boleh kayak gitu ya? Terus kalau lewat komal-komal seperti ini, kalau kita misalnya itu aku bukan apa ya, misalnya ntar kita ngurus administrasinya bingungnya kenapa belum tentu orang kayak ustadz-ustadz kita yang di komal ini berdekatan dengan tempat tinggal kita kan, karena yang dibimbingin. Enggak sih, kalau masalah itu enggak juga bang. Enggak, kan Guru Najuma ini ketua MCI. Iya benar. Itu kan istilahnya tuh ntar dia harus kemana-kemana kan. Kalau di sini saya alhamdulillah saya enggak. Yang aku jawab yang Akhi Yakuza mungkin. Lupa siapa yang saya cuma dipintain KTP dan saksi-saksi yang ada. Saya disuruh tunggu sampai kelar, ntar diserahkan semua berkas-berkas. Baik dari itu sertifikat mualaf. Alhamdulillah semuanya. Aku yakin dimanapun itu kita berada, Muslim akan seperti itu menyambutnya, apalagi Ustaz. Sekarang setelah menjadi mualaf, gimana perasaan hatinya, Bang? Perasaan hatinya banyak tanggung jawab, Bang. Banyak menjaga sikap. Yang istilahnya kita meninggalkan kebiasaan lama kita. Dan aku juga sekarang udah meninggalkan pekerjaanku yang lama, alhamdulillah. Sekarang ikut kerja sama Pak Ustadz. Ada rasa kedamaian yang sebenarnya enggak? Bang, kalau bicara damai itu subhanallah lah Bang, susah. Bahkan semangat kita tuh istilah kalau kata kan jadi pejuang 45 sekarang Bang. Masya Allah. Pengen terhitung itu nggak tahu rasanya beres sholat tuh apa ya namanya hormon kebahagiaan lepas leganya tuh kayak gimana tuh nggak tahu mereka rasanya itu. Dan kita dapat itu 5 kali, Ikhwan. Jadi kedamaian yang mereka rasakan, yang mereka anggap kedamaian itu semu sebenarnya, Bang Kores. Mereka nggak merasakan kedamaian yang sebenarnya itu seperti apa sih? Jadi kebahagiaan seperti menerima uang banyak gitu kan, itu bukan kedamaian, bukan seperti itu. Beda rasanya sama beres sholat. Beda gitu. Nah mereka nggak merasakan itu gitu loh. Jadi perasaan aku tuh Bang kalau lagi sholat tuh rasa ada pengen ketawa, rasa ada pengen nangis. Nah, kenapa gitu Bang? Masya Allah. Ya susah lah digambarkan. Kadang kebahagiaan itu nangis karena berpikir mengapa aku telat mengenal Tuhan di umur sekian. Masya Allah. Tertawa dulu aku nyembah manusia gitu ya. Jadi tertawa sendiri gitu ya. Tertawa sendiri, kalau tertawa tuh karena kebahagiaan itu Bang. Berarti Tuhan itu sayang sama aku. Aku masih diberi kesempatan buat mengenal dia. Enggak semua orang seberuntung aku gitu. Masya Allah, benar ya Allah. Baik. Oke, kita gantian ya, Bang Ahli Logika. Soalnya banyak nih. Ya, Bang. Oke, Bang ya, Juma sehat terus ya Bang. Semoga dakwahnya dan apa yang menjadi keseharian Bang Zuma diberkahi terus sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Allah. Doakan juga saya dong Bang, jangan Bang Zuma aja. Bang Zuma itu udah berkah hidupnya tuh. Ya, saya yang belum itu akan semuanya lah Bang. Semua iya kan ahli logika ini kan mualaf, doain saya supaya cepat dapat jodoh. Enggak, itu doa Bang sendiri aja, males gue. Kok males sih? Udah bosan hidup sendiri.
Ya dalam. Pokoknya semua mudah-mudahan semua di sini dilancarkan terus rezeki sama Allah. Amin ya rabbal alamin. Jasmani ataupun rohaninya. Semoga diberi berkah terus hidup sama Allah Subhanahu wa taala sehingga mendapat siahkan Islam lebih gencat lagi. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal Amin ya alamin. Allah ya rabbal Subhanallah. alamin. Terima kasih ya Bang, udah dikasih Sama-sama duduk. ya. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi ya yang lain? untuk Ikhwan Villa, Dewa Nah, minta nangis maaf nih Bang Dewa atas nih. peristiwa yang tadi, ya kan? Karena Dewa sendiri mendengar dari jawaban dari beliau itu seperti apa, seperti itu. Apakah yang namanya kebenaran itu bisa dinilai dengan mayoritas dan minoritas? Oh, tidak. Tidak seperti itu. Iya, jadi mentang-mentang dia hidup di mayoritas, lantas dia pengen masuk Muslim, nggak bisa seperti itu, ya. Tapi yang jelas sih kalau anggaplah Dewa salah di sini ya, Dewa salah, Dewa minta maaf gitu ya, Dewa minta maaf pada semuanya ya. Itu kita tahu Udah yang di namanya. off masalah itu aja Bang Dewa, di off aja udah kelar Baik, itu. baik. Siap. Perintah Nggak ada salah, Bang Al-Quran, Dewa bener. perintah Al-Quran juga kan ada fatabayyanu, maka telitilah. Ini kita sedang berperang. Ini kita perang ini perintah Allah ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillah. Jadi tidak serta-merta juga aku mau syahadat lantas disyahadatkan, tidak juga kayak begitu. Yang diceritakan di hadits itu tentang apa? Itu tentang peperangan yang nyata, kemudian sahabat membunuh. Ini kan kita tidak sempat membunuh tadi. Jadi tidak semua. Kita perlu belajar. Iya, tidak semua hal itu lantas Rasulullah memberikan contoh bagaimana ketika dia itu mau bersyahadat, kenapa kau ingin membunuhnya? Lakin tadi kita tidak membunuh, kita perintahkan dia belajar. Perintah Allah fatabayyanu, maka telitilah. Ada yang datang membawa kabar, maka telitilah. Jangan ketika datang orang mengatakan aku beriman kepada Allah, aku beriman kepada Rasulullah, lantas kita percaya begitu aja. Enggak juga. Islam tidak semudah itu. Islam tidak seperti daun kering, kemana angin bertiup ke sana dia pergi. Tidak begitu Islam itu. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Jadi tidak semua aspek yang kita lihat, yang kita lihat, yang kita pandai, yang kita dengarkan itu harus dinilai dengan poin Tuhan melihat hati. Apa yang Allah akan tanyakan ke kita, apa yang kita jawab. Allah sudah menunjukkan hati kita, kita bertanya dengan ikhlas bukan mengolok-ngolok. Jadi hal seperti ini nggak usah diperbesar-besarkan, ya. Kita yang tahu ini dunia kita apologet, kita yang ngerti, kita yang paham tentang dunia kayak begini. Orang hanya mampu menilai dari luar. Itu yang mereka tahu. Tapi apa yang dia katakan Bang tadi Bang, ya kan? Dia bilang apa jawaban seorang Mahadewa nanti? Ternyata kalau misalkan dia itu benar. Itu kan jadi pikiran Bang buat Dewa Bang. Iya, Dewa salah di situ. Salahnya di mana? Antum melarang dia bersyahadat. Ternyata dia benar tuh, benar apa maksudnya tuh? Syahadat. Nah sekarang kan saya kan udah sering mengatakan, jangankan ada yang orang ada yang bimbing, orang masuk ke dalam kamar seorang diri menyatakan Allah satu-satunya Tuhan, Rasulullah adalah utusannya, dia sudah Muslim. Kan gitu. Kecuali ada niatan antum untuk melarang dia bersyahadat. Kan tidak. Betul. Bahkan kita nyuruh belajar ketika masuk Islam supaya dia sungguh-sungguh. Tidak hanya Islam KTP. Kalau gini Bang Ustaz Sugi, kalau menurut saya dia kan berada di lingkungan masjid, di lingkungan muslim. Kalau emang benar hatinya terjamah, langsung masuk ke masjid, langsung panggil ustadz. Ini aku udah dapat ini, aku bacain ya. Ini posisinya pas Fatu Makkah. Lalu kemudian terjadi dialog antara Rasulullah SAW dengan Abu Sofwan. Sofyan ini. Abu Sofyan. Sofwan. Bilangnya gini.
Sofwan ini, aku nggak tahu. Tapi ini kita baca dulu. Berilah saya waktu seminggu untuk berpikir apakah saya harus masuk Islam atau tidak, kata Sofwan kepada Nabi. Jangan seminggu, sargah Nabi. Sofwan kaget dan bertanya, apakah itu terlalu lama? Tidak, Rasulullah menyahut. Terlalu singkat. Ku beri kau waktu selama 2 bulan. Apakah akan mengucap syahadat atau tidak? Pikirkanlah masak-masak. Sebab Islam adalah agama bagi orang-orang berakal dan menggunakan akalnya untuk berpikir. Tiada agama bagi orang yang tak memiliki akal. Kan Tok, tadi tok. saya Ini sudah dari nu.org.id. fatabayyanu kadzalika kuntum min qablu famanallahi alaikum fatabayyanu innallaha kana bima ta'maluna khabira. Gitu loh. Ya, tapi kita tidak salahkan juga sahabat yang menasihati dan mengingatkan kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga tisu kepada basah mana ya buat Bang Dewa ini nggak ada tisu basah. dan juga teman-teman yang ada di bawah yang ingin bersyahadat, ketika Anda ditanyai, jawablah dengan jujur gitu ya. Apa yang menyebabkan kemudian Anda ingin bersyahadat kan gitu. Jangan misterius. Jangan misterius. Dan kalau benar-benar Anda itu ingin bersyahadat, yang ngotot bersyahadat, berarti Anda kan sudah tahu. Konsekuensi syahadat itu adalah membuat Anda yang tadinya tidak selamat menjadi selamat. Yang namanya selamat, kita kudu buru-buru selamat. Jangan nuntut orang menyelamatkan sementara Anda sendiri yang ogah-ogahan. Udah bang, gak usah banyak tanya. Syahadatkan aku, pokoknya gak ada Tuhan selain Allah. Dan aku ingin mati dalam keadaan muslim. Itu. Ini ditanya, namamu siapa? Dewa. 3 kali banyak. Ditanya, ada apa sebelumnya? Apa-apaan orang mursyad kayak begitu. Saya juga pernah gitu, anak seorang pastor ngaku. Aku lagi ngobrol sama kawanku kan. Ini Bang Suma, iya saya sendiri. Tahu dari mana dek? Ada kawan saya pak dari MCI yang informasikan. Kenapa rupanya? Saya ini mau syahadat. Oh ya? Iya. Tapi di mana pak? Di masjid. Nggak usah, di sini aja. Kalau beneran kau mau bersyahadat, udah aku bimbing lah dia syahadat di teras kantor itu kan. Asyhadu alla ilaha illallah. Ujung-ujungnya apa? Bang, bisa nggak minta ongkos angkot pulang? Ya udah bisa. Aku bilang bisa. Terus saya cerita, orang tuamu di mana dek? Orang tua saya seorang pendeta. Gini. Nah, ini bukan karangan lah. Wallahi ini cerita. Ini wallahi ini cerita yang benar. Saban hari kemudian dia muncul lagi. Bang, aku mau bayar SPP bang. Gini, aku kasih duit waktu itu. Ini udah ketiga kalinya aku ceritain ini lewat sosmed. Habis itu suatu hari macet di jalan masuk ke kompleks rumah saya itu macet. Jadi saya ngambil jalan Kompas lewat yang namanya Manikuaya. Di Manikuaya itu perumahan Auri ada gereja. Begitu saya mau melintas depan gereja, anak yang sudah saya syahadatkan itu melintas masuk ke gereja beribadah di sana. Coba. Jadi pengalaman-pengalaman kayak begini yang tidak semua orang pernah mengalami. Jadi bukan berarti kita tidak mau mensyahadatkan kawan-kawan, bukan. Tapi karena pengalaman kita itu terlalu banyak terkait dengan hal-hal yang seperti ini. Banyak hal. Saya pernah anak-anak tinggal di rumah saya itu juga bersyahadat. Tinggal di rumah sampai berbulan-bulan, ku sekolahkan di 2 pesantren, pindah-pindah. Habis itu ku kirim ke Jawa, di Jawa pindah ke provinsi lain 2 kali, pindah lagi ke Kalimantan terakhir. Habis itu kembali lagi ke rumah. Ternyata dia misionaris yang untuk memata-matai. Bayangkan aja tuh. Udah sering sini, ku ajarin ngaji, dia bisa ngaji, ajarin salat dan seterusnya. Malah mau tahu parahnya, ku sunat. Gila enggak tuh? Ku sunat. Dan bahkan ku viralkan di YouTube, di konten-konten awal saya ber-YouTube kemarin. Ada di situ. Ku antar sampai ke bandara, ku antar kemana-mana, ada di situ. Belakangan baru ketahuan ternyata dia adalah misionaris yang ingin mengetahui Bang Suma secara detail. Sampai tinggal di rumah. Bayangkan aja. Jadi memang kalau kita dilihat dari luar, ini orang-orang kenapa nggak disyahadatkan? Ada yang antum tidak tahu.
kami tahu. Begitupun sebaliknya. Ada yang antum tahu, kami tidak tahu, gitu loh. Ya, jadi jangan kita dinilai dengan satu ayat. Karena Al-Quran itu sifatnya harus dipelajari secara komprehensif dan menyeluruh. Gitu. Saya kira ini bukan pembelaan ya teman-teman. Ini hanya untuk kita supaya tidak saling menyalahkan satu sama lain. Saudara Dewa, lain kali kalau ada hal yang kayak begini, ya adalah lebih baik kalau Anda itu nikah lagi aja. Itu saran saya. Apa hubungannya nikah lagi? Nggak ada hubungannya, Gurunda. Jadi gini maksudnya Gurunda. Biar semangatnya. Anda mau bersyahadat, iya. Udah yakin, iya. Ya udah, sebentar saya nikah dulu, gitu jadi. Ini ada Bang Syarik, ada yang mau ditanyakan Bang Syarik tadi minta naik? Iya. Ada. Suaranya kecil Ya, Bang, dinaikin Bang. guru-guru semua. Halo, cek. Ada suaranya. Ya. Ini guru-guruku semua. Aku tuh jadi berpikirnya agak berbeda ya. Itu tentang, kan kemarin Ustadz Sugi dan saudara-saudara yang lain gitu, itu kan menyuruh agar disegerakan. Jadi waktu itu banyak yang naik juga dari non muslim gitu ya, dari oten-oten. Nah itu padahal belum dapat hidayah kayak semacam yang tadi siapa naik tuh kuli proyek ya. Nah tapi dibantu, didorong gitu ya maksudnya. Nah ini kan ada yang mau syahadat, terus apabila tidak segera nanti takut besok misalkan nyawa nggak tahu gitu ya. Nah pertanyaannya, kalau misalkan gitu tidak disyahadatkan hari ini, misalkan beliau yang tadi minta syahadat, terus bagaimana nantinya gitu loh maksudnya Ustadz. Aduh, kan tadi udah dijelaskan Bang. Tadi aku bacain dari nu.or.id itu Rasulullah menunda seseorang masuk Islam. Begini Bang ya, kita itu tahu orang ini keseriusannya itu seperti apa. Nah ketika orang ini sudah serius ingin masuk Islam dan sudah mengutarakan alasannya, itu kita segerakan. Tetapi ketika yang seperti tadi, justru saya saya suruh belajar dulu deh. Ya karena ketika dia ingin masuk Islam itu udah janggal sekali di pikiran kita gitu. Dan itu bukan hanya yang saya rasakan, dirasakan Bang Juma, dirasakan Kores, dirasakan Bang Dewa, dirasakan Bang yang Santang ya. Malam. Kita tahu. Malam. Ya, gitu. Selamat malam Pak Dharma. Baik Pak Brahma. Kita tutup aja kasus yang tadi ya, kita ganti topik aja ya. Ya, udah cukup lah. Ini kebetulan saya lewat bilang yang Kristen silakan naik. Kebetulan saya beragama Kristen. Oke Pak. Oke. Dari kapan? Dari sejak lahir. Jadi begini teman-teman, saudara-saudaraku ya. Setiap saya lihat perdebatan ini saya lihat Muslim sama Kristen aja. Kok nggak pernah saya dengar ada perdebatan antara Hindu dengan Muslim, atau Kristen dengan Hindu, atau Buddha dengan Kristen, Buddha dengan Hindu. Mungkin kalau menurut saya begini, antara Kristen dengan Muslim itu mengajarkan hal yang baik, begitu kan? Jadi justru kalau kita saudara-saudara di Muslim dan Kristen berdebat begini, mungkin saudara-saudara di Hindu dan Buddha itu juga tertawa. Begitu kalau menurut saya. Begitu. Jadi yang terbaik itu adalah kita hubungan pribadi dengan Tuhan. Jadi Tuhan itu satu, yang sekiranya mungkin teman-teman di Muslim menganggap bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah jalan keselamatan. Ya, silakan mengikuti itu. Begitu juga mungkin seperti di Hindu ada Tridharma, kemudian di Kristen itu ada Tritunggal. Sehingga kita balance di dalam kebersamaan. Gitu. Jadi saran saya mungkin
kita mengajarkan hal yang baik kepada teman-teman. Jadi di sini kan ada tulis ini, yang Kristen silakan naik. Saya rasa ini saya juga, saudara-saudara saya di timur banyak yang muslim, Bang. Bahkan di daerah saya itu di saat hari raya Sebentar Pak, saya mau tanya dulu, Bapak baru masuk ke forum debat? Ya, makanya saya bilang, saya sering ikuti ya. Sering ikuti tapi baru lihat, gimana sih? Saya nggak paham. Ya, jadi saya sering lewat, terus di sini kan ada tulis yang Kristen silakan naik. Makanya saya tadi berusaha untuk naik. Jadi saya mau menyampaikan kepada teman-teman, coba antara Kristen dengan Muslim kalian debat itu mengajarkan kebersamaan yang baik. Begitu. Bukan sepertinya satu ajaran itu lebih baik daripada ajaran yang lain. Itu salah kalau menurut saya. Begitu. Jadi Tuhan ya, itu kita komentari. Oke Pak, cukup Pak. Kita komentari. Kenapa antara Muslim dan Hindu ini tidak berdebat gitu ya? Atau dengan Buddha kita tidak berdebat. Yang pertama, Hindu dan Muslim, terutama Hindu ini bukan agama misi dia. Itu satu. Yang kedua, Hindu ini tidak berusaha memurtadkan saudara-saudara kita yang Muslim. Beda dengan Kristen, ada misi untuk pemurtatan. Karena jelas di dalam kitabnya orang Kristen, di dalam Matius 28 ayat 16 sampai ayat 20 ada perintah untuk penginjilan. Ya. Kemudian kalau di di Markus 16 ya itu ada penginjilan kepada segala makhluk. Itu satu. Yang kedua, Hindu, Buddha itu dia berdiri di kakinya sendiri. Ya, dia tidak ke-Islam-Islaman. Sementara Kristen ini nyaru-nyaru. Nyaru-nyaru dalam ya, seolah-olah ya seperti contoh nama kitabnya saja sudah ngambil dari Islam. Alkitab itu nama lain dari Al-Quran. Dipakai oleh dia. Coba kalau Kristen ini berdiri sendiri sebagaimana Hindu. Ya, nama Tuhannya beda. Nama nabinya, bentar Pak. Bentar. Kemudian nama Tuhannya beda. Gitu. Itu enggak ada masalah gitu loh. Nah, sementara Kristen ini nyaru-nyaru. Apa yang ada di Islam diambil. Tujuannya apa? Tujuannya supaya orang Islam ini menganggap bahwa Kristen ini agama yang berasal dari Tuhan, padahal bukan. Begitu loh. Nah, jadi begini Mas ya. Mudah-mudahan apa yang Mas sampaikan tuh Mas paham benar tentang Al-Quran. Al-Quran itu kitab suci loh. Jadi saya paham banget. Al-Quran itu kitab suci, Alkitab itu kitab suci, Weda itu kitab suci. Artinya itu semua itu diturunkan oleh wahyu. Mudah-mudahan apa yang Mas ngomong itu memang Mas paham benar tentang Al-Quran. Ini beda lagi Pak. Tadi Pak Jadi saya Pendeta Martinus ngomong sejarah itu bukan wahyu. Jadi saya ngomong ini gini aja supaya nggak panjang lebar, karena Pak Brahma itu yang ke 713 yang bilang kayak gini karena datang dari dunia yang non lintas agama. Enggak, sedikit aku nanti Pak Brahma lagi. Dikit aja cuma 10 detik. Tahu channel Kiamat, akun Kiamat TikTok tahu? Saya tidak tahu. Saya ini main TikTok. Cuman saya lihat karena di sini yang Kristen naik. Saya mau sampaikan kepada Mas bahwa begini ya. Saya sedikit. Nah, sebelum bawa begini, kami udah tahu itu belakang. Oh tidak. Pasti yang saya mau bilang mendamaikan gini, supaya Mas tahu tuh begini. Saya mau bilang bahwa begini ya. Apalagi semua agama yang ada di Indonesia ini semua impor. Tidak ada agama yang lahir di Indonesia. Tetapi kebersamaan kita dalam adat istiadat, dalam kebersamaan itu tidak pernah terlepas sampai dunia ini kiamat. Belum tentu Muslim itu benar, belum tentu Kristen itu benar, perlu Bapak tahu, belum tentu Hindu itu benar. Ini forum debat Pak, bukan forum dongeng Pak. Betul. Enggak apa-apa. Hari Kiamat ini karena dia baru ngerti. Konteks persoalan yang saya sampaikan nyambung ya. Begitu. Konteks persoalan yang saya sampaikan. Tadi dibilang agama misionaris, tidak ada. Agama ini ekspor impor semua Pak. Tidak ada yang agama itu lahir di Indonesia. Tidak ada. Iya, nah jadi aku sendiri kenapa bergelut di bidang ini, Pak Brahma? Saya mau sampaikan kepada kalian begini loh. Apa? Gitu ya. Jadi saya mau jangan seolah-olah dalam perdebatan itu menyalahkan satu agama, itu tidak benar. Nah, Bapak datang dulu ke komal-komalnya Kristen Pak. Itu maksud gua tuh itu. Jadi termasuk Pak Brahma itu masuk dulu ke Kiamat.
komentar gini, lihat di sana, nanti masuk lagi ke sini kalau udah masuk ke sana. Aja termasuk itu orang-orang Kristen itu juga tidak benar itu. Aduh, Gitu. ternyata udah Jadi tahu dia. perdebatan ini harusnya dihilangkan, tidak benar ini. Ya udah nasihatin aja dulu yang di sana. Ya, Itu yang kami tunggu. Sudah Itu saya yang kasih kami tahu. tunggu. Sudah saya kasih tahu di sana dan kalian juga berhenti sudah yang kayak gini-gini ini tidak benar. Gak bisa, gua ini udah berikrar gini loh, ikrarnya. Sampai supaya para kalian pemujat tahu ya, Islam ini tidak ada yang berkumpul menghujat konferensi Islam. pers. Tidak ada konteks yang Lalu menghujat kemudian Islam. mereka meminta maaf secara nasional dan secara Saya resmi, kasih tahu, gua berhenti. Saya kasih tahu kamu ya. Gurunda boleh speak up, Saya Gurunda kasih silakan tahu Gurunda. kamu bahwa agama itu tidak boleh dihujat. Baik itu Muslim, Kristen, Hindu, Buddha tidak boleh dihujat. Yang menghujat siapa ya? Loh, tadi Adakah kan kita dibilang, menghujat kan? Kristen? Tadi yang dibilang kan, yang menghujat, makanya saya bilang. Itu ya makanya ke kiamat dulu. Kiamat yang menghujat kenapa kita yang tidak bisain? Kenapa? Pak Kita Brahma, enggak, kita mah sama skriptura. Nih Saya Pak tidak Brahma, bilang- dengerin dulu Pak Brahma. Itu lihat di roomnya si Mikana. Nyatut-nyatut ajaran Islam, dia pakai kerudung sama si Lina itu. Nah, itu yang Kenapa salah. nggak di? Ya udah sana nasihat. Ya udah di sana dulu berarti, jangan dulu ke sini, di sana dulu. Ngapain ke sini? Udah Di sana berhenti, kita berhenti. Udah, nggak sok-sok nasihatin kita. Kuya batok dasar. Gurunda Kasihlah musuhmu, kasihlah musuhmu. Lu mengasihi Jadi dulu gini. diri lu, baru mengasihi musuhmu. Itu udah. Jadi gini, jadi memang di dalam satu misi ya, itu sama seperti tim bola. Ada yang bertahan, ada yang menyerang. Nah, pola yang mereka lakukan ini adalah menabur racun, lalu kemudian ada yang mempersiapkan untuk memanen. Itu pola itu sudah ada. Kami tahu. Ayo bagian yang masuk ke instansi-instansi lakukan pendekatan-pendekatan. Bagian yang ini lakukan pendekatan terhadap tokoh-tokoh mereka. Ademkan mereka, ajak mereka cukup 2 anak saja. Tapi yang kita jangan mau batasi kelahiran. Ada yang kayak gitu. Itu pola bukan lagi rahasia bagi kami. Kami tahu. Nasihati mereka. Berikan mereka pemahaman, cuci otak mereka supaya mereka itu tidak melakukan dialog lintas agama. Biarkan kami menyerang dari sisi kiri, pasukan ninja kita dari kanan, pasukan dari bawah tanah naik ke. Itu udah tak paham kita yang kayak gitu-gitu. Padahal sebenarnya orang-orang kayak begini nih, orang mau cuci tangan, ibaratnya ingin membersihkan sesuatu tapi dengan air comberan. Anda menginginkan dialog agama tidak ada. Tanpa malu Anda bertanya. Lihat Hindu, Buddha nggak ada berdebat. Ya nggak ada karena agama mereka percaya diri. Mereka bukan ajaran yang diajarkan cerdik seperti setan. Cerdik seperti ular. Kan gitu. Tapi kalau di kalian kan ada amanahnya. Itu yang pertama. Kedua, tidak boleh saling menghina katanya. Apa Anda lupa? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Firman yang adalah Allah itu menjadi manusia. Matamu kiper, nenekmu suwe. Enak kali kau ngomong bawa nama Allah. Mau enggak saya pinjam nama Yesus itu? Masukkan ke dalam terjemahan Al-Quran. Setiap kali Al-Quran membicarakan tentang iblis, iblisnya saya ganti dengan nama yang kalian muliakan itu. Mau enggak? Nah, kali kalian bicara, mau enggak buku Prambon yang ada di rumah saya itu saya ganti sampulnya dengan biblos? Mau enggak? Atau anjing piaraan saya pakai dengan nama-nama yang ada dalam kitab kalian? Mau enggak gitu? Ini yang kami rasakan udah bertahun, berpuluh tahun, udah hampir 100 tahun. Kita rasakan di negara ini, kita sabar, kita diam. Enak kali kalian ngomong, nasihatin kita. Lo baca buku panduanmu. Yang punya anak siapa di sana? Tuhan punya anak, namanya siapa? Allah. Apa enggak kurang sadis gitu loh terhadap kami? Enak kali kalian ngomong. Ya. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Nenekmu kiper. Syukur-syukur kita mau berdialog seperti ini, berdebat seperti ini. Kalau kalian mau dialog ini diberhentikan, debat ini dihentikan, hapuskan semua kata-kata yang Islami di dalam kitab kalian. Lakukan
sesuatu yang bisa kalian lakukan untuk membuat kitab kalian itu menjadi kitab Yunani. Selesai perdebatan. Adalah hal gila kalau Bang Suma masih mau berdebat dengan kalian. Kalau kata Allah yang ada dalam kitab kalian itu kalian ganti dengan sebutan Yahweh atau Theos. Apa urusannya dengan saya? Nggak ada urusannya dengan kita setelah kalian mengganti itu. Tapi selama itu kalian gunakan menjalankan misi-misi di negara ini, saya katakan nyawa saya sudah infakkan untuk agama saya di dalam membentengi akidah umat Islam. Saya hidup dan saya mati di sini. Allahu Akbar. Paham itu ya? Kami jemput syahid kami. Iya. Itu yang harus kamu paham. Jadi kamu gak usah masuk ke sini. Jangan kita harus menghilangkan perdebatan. Kau pakai daster pergi main bola di lapangan. Masya Allah, Jangan di sini. subhanallah. Jangan di sini. Saya kira begitu teman-teman. Ya, jangan dilayani kalau ada yang kayak begitu. Suruh balik ke rumahnya. Ya, suruh balik ke rumahnya, suruh cuci piring, habis itu pasang kelambu, bakar obat nyamuk, tidur. Nggak usah ikut-ikut di tempat ini. Selama mereka belum menggantikan istilah Islam di dalam kitab mereka, selama itu juga akan lahir apologet yang akan mengkanter semua pemahaman yang mereka sampaikan. Betul. Takbir. Allahu Akbar. Silakan sahabat yang lain. Ya, ini Bang Aditya mau menyampaikan apa dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryadi Aditya, berasal dari Aceh. Nah, ini saya bukan ingin menasihati, ingin koreksi, bukan. Tapi saya setuju sama guru Bang Jumadi, Bang Bukan Ustadz. Jumadi, Sugi Bang Kristologi. Bang Jumadi. Oh, Bang Juma. Halo Ya, Jumadi. maaf, Bang Juma. Maaf. Nama baru nih. Wah, ini nama baru nih, bisa Sugi, digoreng nih. Bang Slamet, Bang Mahadewa. Ini sedikit dari saya sama Bang Mahadewa. Bang Mahadewa jangan merasa bersalah, jangan merasa kecil hati. Bang Dewa semangat aja, tetap aja. Karena Bang Dewa tadi ada saya dengar untuk siapa tadi itu yang mau malap, yang proyek itu, Bang Dewa kan ada bilang kalau mau belajar atau mau cari apa, silakan DM Bang Dewa. Itu kan maksudnya Bang Dewa ini kan sudah kasih channel untuk dia ke depan. Iya. Ya Oke kan? Bang, terima kasih Bang. Kalau masalah ini udah kita tutup ya Bang ya. Satu lagi nih Bang, satu lagi. Saya minta mohon sama Bang Slamet, hargailah tamu-tamu yang naik, jangan diketawakan, jangan diyelkan. Cuma itu aja. Oke, makasih Bang ya. Oke, makasih ya. Masa ada yang diketawain ya? Nggak ada. Ya Bang. Oke, makasih ya Bang Aditya ya. Oke Bang, selamat, makasih Bang. Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Klarifikasi juga ya, tadi bukan Jumadi, ternyata Jumade maksud dia itu Jumade, Jumade. Saya klarifikasi aja biar aman. Jumarni. Makanya itu tadi sudah Jumarni biar puas. Iya, makanya tadi sudah saya katakan kepada orang Kristen itu tadi, Hindu berdiri di kakinya sendiri dia. Dia tidak nyaru-nyaru. Untuk apa kita recoki mereka? Nyaru-nyaru itu apa sih? Nyaru-nyaru. Ya nyamar-nyamar gitu. Kira ini Spanyol. Iya. Mereka berdiri di kaki sendiri, nama Tuhannya beda, semuanya beda. Ngapain kita nyaru-nyaru sama mereka? Nah, sedangkan Kristen ini nyaru-nyaru tujuannya untuk memurtadkan. Ini yang harus kita bentengi. Kalau tidak, wah bahaya ini untuk orang-orang Islam yang masih awam gitu loh. Nah, mereka itu karena melihat di TikTok ini banyak yang mau alap, mereka panik. Bagaimana caranya? Sok bijak. Lihat aku mengutus kamu seperti domba di tengah kawanan serigala, berbuatlah cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Itu yang mereka lakukan tadi. Waspada saudaraku. Sepertinya menawarkan madu, sebenarnya itu racun untuk kita. Ya, lanjut. Ya, setuju saya. Ini ada Bang Putra Muslim, silakan Bang. Saya jadi terkenal seketika jadi Jumadi gimana ini? Jumade maksudnya.
Tadi dia luar biasa ya, mengatakan semua agama mengajarkan kebaikan. Standar Islam bukan kebaikan, tetapi standar Islam itu adalah kebenaran. Ya. Iya. Kalau ente menganggap kalau misalkan Islam menghujat, di mananya kami pernah menghujat? Lihat kaum ente itu ya, Bani Katolik sama Bani Protestan, betapa membabi buta dengan buasnya mereka menghinakan agama kami. Luar biasa itu ya. Saifuddin Ibrahim contoh itu. Bagaimana dia buasnya menghinakan Islam, menghinakan Nabi Muhammad. Kami di sini, tujuan kami diskusi di sini, sasaran kami bukanlah para apologet Kristen, yang dimana dia itu udah menyandang sebagai penyesat. Sasaran kami adalah yang pertama, itu adalah membentengi umat Islam dari pemurtadan-pemurtadan yang dilakukan oleh para misionaris. Itulah sasaran kami itu. Yang kedua, mudah-mudahan ada beberapa orang yang masih berakal sehat dan mereka mau bersahadat. Itu tujuan kami. Kalau untuk Herdi, Edis, itu mah udah penyesat, udah nggak bisa itu, udah nggak bisa dibenerin. Elemennya udah banyak yang kendor itu. Mau dibenerin pakai obeng kembang bagaimanapun juga nggak bisa. Lanjut. Nanti Ya, ini ketika ada Putur Muslim, ada pemeriksaan otak mereka masih tersegel bagus karena nggak pernah dipakai itu. Putur Muslim silakan, Pak Muslim. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya pernah tadi saya mendengar ada saling menghujat gitu antara dan merembes ke agama-agama lain gitu kan. Tadi kan permasalahannya ini perdebatannya antara Kristen dengan Islam. Dan saya mendengar tadi bahwa Bang Zuma mengatakan kalau seandainya umat Kristen membuang segala embel-embel Islam yang ada pada agama Kristen, mungkin itu nggak terjadi perdebatan gitu. Sebenarnya bukan persoalan antara menggunakan emblem-emblem Islam atau apapun itu. Sebenarnya kan antara Kristen dengan Islam itu pertamanya kan sejalan, karena kalau di dalam Islam itu Kristen itu kan berawal dari kaum Nasrani gitu. Nah, jadi karena pergeseran dan karena mereka itu terlalu larut dalam omongan-omongan pendeta sehingga mereka tersesat gitu. Dan terjadi perpecahan. Nah, sama juga dengan gimana? Ya intinya Bang, intinya Bang. Ya langsung aja intinya. Enggak, jadi yang sebenarnya bukan permasalahan penggunaan emblem-emblem itu. Ya, kalau kami itu Bang, yang kami permasalahkan itu karena dengan cara-cara itulah mereka memurtadkan umat-umat Islam gitu. Menyamakan Yesus dengan Isa, giliran memurtadkan pakai begitu. Tapi giliran kalah berdebat, terpojok, mereka membedakan Isa dan Yesus. Bahkan mereka itu pakai nama Tuhan kita, nama Allah dijadikan nama sesembahan lain, berhala-berhala. Contohnya jangan ada Allah-Allah lain. Nah ini kan sudah pelecehan terhadap Allah gitu. Jadi yang kita rasakan khusus apologet seperti saya dan Bang Zuma, memang itu yang kita perjuangkan untuk menghilangkan yang bau-bau Islam di dalam kitab mereka. Dengan hilangnya itu mereka lumpuh, tidak bisa lagi memurtadkan umat Islam Bang. Coba sekarang umat Islam mana yang mau ditawari begini? Mari kita menyembah Theos seperti yang diajarkan apostolos di dalam Biblos. Alergi Bang. Umat Islam alergi dengar kayak gitu. Nah supaya umat Islam itu terpesona, nama Tuhannya Allah, nama utusannya jadi Rasul, kitabnya jadi bukan Biblos, Alkitab. Ya Rasul jadi apostolos, apostolos jadi Rasul. Nah ini
Kalau itu bisa hilang, lumpuh Kristen Bang, nggak akan laku di Indonesia. Karena tidak ada orang Muslim ditawari, ayo nyembah Theos. Alergi kita, gitu loh. Jadi memang itu yang kita rasakan, betul lagi Juma. Jijik aku dengarnya. Nah iya. Ya oke, berarti udah jelas ya Bang Muslim ya. Terima kasih banyak udah mampir ke sini. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat teman-teman ya di bawah, percayakan saja sama kita garda-garda yang paling depan ya untuk membentengi Muslim ini ya. Jadi kita tampung semua nasihatnya. Terima kasih banyak untuk semua nasihatnya, dan sekali lagi percayakan sama kita yang di atas ini ya. Dilanjut. Ya, kita ajak teman-teman kita yang di bawah untuk rapatkan barisan, luruskan saf, untuk kemudian membentengi akidah kita dari rongrongan misionaris. Hanya ini yang kita bisa lakukan. Teman-teman, mari kita mengambil sisi dakwah masing-masing, peran kita gitu, satu sama yang lain. Yang berdakwah melalui jalur sekolah silakan, melalui jalur pemerintahan silakan, melalui jalur dakwah silakan. Izinkan kami melalui jalur apologet, debat lintas agama gitu. Kalau ada yang salah, nasihati kami di belakang layar, tegur kami di belakang layar dengan baik-baik. Jangan kemudian kami ditegur depan umum dengan cara-cara yang tidak baik pula. Kita saling menasihati itu adalah hal yang lebih baik. Betul. Ini ada Anton. Selamat malam, selamat pagi Bang Anton. Selamat malam, selamat pagi. Ya. Dari kekristenan Bang Anton? Ya, ya benar. Ya, ada yang mau disampaikan silakan, ada yang mau ditanya silakan. Mbak Ratna kalau mau naik kirim undangan ya Mbak Ratna. Ya, silakan Bang Anton. Begini. Saya ini kan lagi belum tidur nih dari. Ya tahu Jadi- saya Pak, Bapak belum tidur saya tahu. Jadi saya dengar ini saya rasa asik kan. Jadi saya cuma mau tanya Pak. Kira-kira antara Islam dengan Kristen ini Pak, mana yang lebih dulu dengan ada tiga, maksudnya Yahudi, Kristen dan Islam. Mana yang lebih dulu Pak agama yang muncul Pak? Islam, Pak. Ya? Islam yang lebih dulu, agama Islam. Kalau urutan 2? Urutan yang kedua Islam. Maksudnya yang Islam, Kristen dengan Yahudi Pak. Oh iya. Mana yang urutan pertama, mana yang kedua dan ketiga? Kalau yang Anda hitung itu ya Islam yang pertama, kemudian Yahudi, kemudian Kristen. Kristen belakangan. Oh begitu Pak. Iya. Jadi begini Pak. Kalau saya tahu saya Pak, artinya saya tidak mendalami itu Pak. Cuma saya mungkin setengah terbatas Pak. Tapi yang saya tahu saya itu kan mungkin Yahudi yang pertama Kak. Ya, itu menurut Bapak. Ya, silakan. Terus yang kedua ya Kristen, baru Islam. Ya. Silakan, Pak. Terus kalau mau tahu alasannya mungkin saya jelaskan sedikit Pak. Silakan, Pak. Oke, begini. Sehingga saya tahu Yahudi yang pertama karena dari nabi-nabi itu kan semuanya dari nabi-nabi orang Yahudi semua Pak. Begitu. Nah, itu, semua nabi-nabi dari ya Adam, Abraham, Musa, itu kan dari Yahudi Pak. Ya. Biarin dulu dia bernarasi, nanti kita bantah. Silakan Pak. Jadi terus dilanjutkan ya Kristen. Dengan Yesus Kristus itu
Yesus itu. Nah, terus ya, lalu muncul lagi Nabi Muhammad ya di Arab kan? Iya. Nah, itu ya, mungkin saya pengetahuan saya terbatas ya, minta penjelasan Bapak. Boleh, silakan Guru Nda. Ahisugi. Iya. Ustaz Sugi, Kalau lanjut. Anda mengatakan Adam, Abraham itu Yahudi ya, Anda mainnya kurang jauh. Kenapa saya katakan gitu? Karena Yahudi itu ada nanti setelah Yehuda. Sementara Yehuda ini cicitnya Abraham. Ya kan? Jadi Abraham ini bukan Yahudi. Apalagi Adam, Yahudi belum nongol. Ishak aja belum Yahudi, Pak. Karena Yahudi itu nanti. Cucunya Ishak barulah ada Yahudi itu. Gitu loh. Nah, kenapa tadi Guru Nda Juma itu mengatakan yang ada pertama itu Islam, dari kata Muslim yang artinya berserah diri, karena semua nabi itu berserah diri kepada Allah. Ya, makanya mereka itu disebut Muslim. Jadi agama yang ada pertama kali itu Islam, termasuk Adam, Ibrahim, Musa, bahkan Yesus itu adalah Islam, begitu. Ya. Kemudian Nabi Muhammad itu yang terakhir bukan membawa agama baru, tapi menyempurnakan agama yang sudah ada itu tadi. Begitu loh. Kalau agama-agama sebelumnya itu sifatnya itu hanya lokal, nah sementara Islam ini sifatnya universal. Karena tidak mungkin aturan yang ada pada orang Israel itu bisa berlaku untuk seluruh manusia. Nggak bisa, Pak. Contoh hari Sabat. Hari Sabat itu kalau diberlakukan untuk seluruh dunia, kacau dunia, Pak. Karena pada hari Sabat itu tidak boleh ada yang namanya aktivitas. Bagaimana kehidupan? Apa berjalan? Perbankan bangkrut, negara kacau, polisi semua nggak boleh ada yang jaga-jaga, hancur semuanya. Belum lagi nanti kalau ada perempuan sedang haid, wah itu harus dikurung selama 2 minggu. Coba bayangkan kalau perempuan haid tidak boleh beraktivitas, semua yang disentuh jadi najis. Wah ya kacau. Makanya Islam itu datang, Nabi Muhammad itu datang yang terakhir menyempurnakan agama-agama yang sebelumnya itu. Bukan berarti Islam itu datangnya belakangan, bukan. Islam itu sudah ada sejak zaman para nabi. Nabi Muhammad lah yang penyempurna itu tadi. Monggo Akhi Juma kalau ditambahkan. Saya rasa sudah cukup. Boleh saya tambah sedikit, Pak? Iya, Boleh saya tambah sedikit, Pak? Silakan. Boleh, Pak. Kalau begitu, kenapa bangsa Israel itu tidak menyatakan diri mereka bahwa mereka beragama Islam? Silakan lagi Juma, kalau mau jawab. Iya, jadi gini Pak, Islam itu kan akar katanya salama atau salam. Shalom dan shalom itu berasal dari bahasa serumpun, bahasa Abrahamaik. Jadi kalau berbicara mengenai Islam, kenapa mereka tidak menyebut diri mereka sebagai Islam? Yang perlu Bapak pahami, Yesus menitipkan ajaran kepada pengikutnya itu ajaran shalom. Shalom alaihim. Islam atas kalian semua. Itu. Jadi shalom adalah salam, artinya damai sejahtera. Salam artinya keselamatan. Yesus datang mengajarkan keselamatan, Pak. Yesus datang membawa damai sejahtera. Berarti Yesus datang membawa Islam, tidak datang membawa Kristen. Yesus itu. Coba Anda buka Lukas 24 nomor 36. Ada nggak Yesus di situ mengatakan Shalom atau Kristen atau Nasara alaihim? Itu tidak ada, Pak. Yang disebut Shalom, Islam. Aku tinggalkan Islam untukmu. Nah, itu yang diajarkan oleh Yesus. Apa Islam itu? Ajaran yang kemudian didatangkan dari langit sebagai panduan, sebagai hukum-hukum, lalu kemudian diperuntukkan kepada manusia. Ketika ada manusia yang mentaati perintah itu, perintah shalom ini, maka dia disebut Muslim, dia berserah diri terhadap perintah itu, maka dia selamat. Makanya Yesus mengatakan,
Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau. Ketika kita mengenal Dia, maka kita harus mengetahui apa perintahnya, apa larangannya. Dan mengenal Aku yang Engkau utus. Apa yang diajarkan sang utusan itu, itulah yang kita ikuti. Seperti itu. Jadi Islam itu sudah ada, Pak. Kenapa orang Yahudi tidak menyebut ke agama kami Islam? Karena pada saat itu memang belum disebut agama. Tapi ketika dikatakan konsepnya adalah juru selamat, adalah damai sejahtera, saat itu juga mereka mengenal dirinya secara tidak langsung bahwa kami ini adalah Islam. Seperti itu, Pak. Dan Kristen ini ya munculnya di Antioquia, Pak. Itu nggak diajarkan oleh para nabi. Maaf Silakan. Pak. Iya, silakan. Maksud saya begini Pak. Orang Yahudi kan mengakui agama mereka, agama Yahudi. Lalu kitab mereka, kitab Taurat. Mengapa mereka tidak menggunakan ini Al-Quran sebagai kitab mereka? Kira-kira gitu. Makanya saya jadi bingung. Ya kalau memang dari lihat dari asal kitab dengan nabi-nabi yang terdahulu kan lebih banyak nabi dari bangsa Yahudi. Bukan bangsa Mesir atau bangsa lain, bangsa Yahudi termasuk Musa nabi besar. Begitu. Terus mereka orang Yahudi punya kitabnya sendiri. Begitu. Makanya saya berpandangan atau berpikir bahwa atau mengartikan bahwa itu yang lebih dulu ya bangsa Yahudi yang punya agama. Begitu. Artinya mungkin agama yang maksudnya agama yang disempurnakan ya saya bisa akui juga toh. Tetapi saya lebih yakin bahwa orang Yahudi yang agama yang pertama. Begitu. Ya silakan Nahi. Oke. Memang gini Pak ya. Kenapa nabi-nabi itu kebanyakan dari bangsa Israel gitu ya, bukan bangsa Yahudi, bangsa Israel gitu. Kenapa seperti itu? Karena bangsa Israel ini awalnya adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan, ya bangsa percontohan gitu, bangsa yang terpilih yang disayangi Tuhan. Tapi ada masanya, Pak. Kapan itu masanya? Masanya itu dari zaman Musa sampai zaman Hosea. Nah setelah zaman Hosea dan seterusnya itu bangsa Israel ini bangsa yang dikutuk oleh Tuhan. Maka baca dari kitab Hosea sampai kitab Maleakhi, silakan baca. Di situ isinya pengutukan terhadap bangsa Israel, dikatakan tegar, tengkuk dan sebagainya. Anda baca saja dari kitab Hosea sampai kitab Maleakhi, Anda akan tahu di situ, ya. Bahkan Tuhan itu dikiaskan pinjam pisau cukur kepada bangsa Asyur. Itu sebenarnya maksudnya Tuhan itu menghancurkan bangsa Israel melalui bangsa Asyur itu. Sehingga bangsa Israel ini terpecah menjadi dua. Israel Selatan dan Israel Utara. Itu selama berapa tahun itu? Hampir 400 tahun itu mengalami masa pembuangan itu. Nah memang bangsa Israel adalah bangsa pilihan pada mulanya. Tapi tidak selamanya karena mereka adalah bangsa yang ingkar, bangsa yang tegar tengkuk. Akhirnya ditinggalkan oleh Tuhan. Bahkan Yesus sendiri menerangkan di dalam Matius 21 ayat 43. Sesungguhnya aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan diberikan kepada bangsa lain yang menghasilkan buah kerajaan. Ini bangsa mana ini yang akan mendapat limpahan kerajaan Allah ini? Apakah sembarang bangsa? Tentu tidak. Kenapa saya katakan tidak? Karena ketika Abraham diserahi kerajaan Allah ini ada perjanjian kekal. Berupa apa? Berupa sunat. Lihat dalam kitab Kejadian 17, ya, inilah perjanjianku antara engkau dan aku, ya, ditandai dengan adanya sunat. Jadi tidak mungkin kerajaan Allah ini diberikan kepada bangsa yang tidak sunat. Karena Tuhan jijik dengan orang yang tidak sunat. Kalau Anda lihat di dalam kitab Kejadian 17 dan 14, orang yang tidak disunat dihukum mati. Bahkan Gurunda tahu ayatnya di dalam Galatia, orang yang tidak sunat itu kafir. Galatia berapa, Ahi? Ya. Galatia 2 nomor 14. Ya, Galatia 2 ayat 14 di situ. Orang yang tidak sunat itu hidupnya
keagamaannya seperti kehidupan orang kafir. Ya, jadi tidak mungkin Tuhan itu memberikan kerajaannya kepada orang yang berkulub. Itu tidak mungkin. Jadi kerajaan Tuhan ini pasti diberikan kepada bangsa yang ada kaitannya dengan Abraham. Yang pertamanya dipercayakan kepada keturunan Ishak. Tapi ternyata keturunan Ishak tidak bisa mengemban dengan baik. Bahkan mereka selalu ingkar. Ya. Kemudian tentu kerajaan Allah ini akan diberikan kepada bangsa yang bersunat, yang berasal dari keturunan Ibrahim. Abraham punya 2 anak, Ishak dan Ismail. Ya, inilah yang berhak nanti akan mendapatkan kerajaan Allah itu, yaitu kerajaan Allah. Nah, ini bisa kita buktikan dari pernyataan Yesus yang mengumpamakan bahwa kerajaan Allah itu seperti biji sesawi. Walaupun biji sawi itu adalah biji yang paling kecil di antara tumbuhan sayur-sayuran, tetapi apabila dia tumbuh itu akan menjadi tumbuhan yang paling besar. Bahkan burung-burung membuat sangkar di situ. Ingat perkataan Yesus itu, Pak, ya? Ya. Nah, bangsa Arab sebelum mendapatkan kerajaan Allah, sebelum kerajaan Allah dilimpahkan kepada bangsa Arab, Anda lihat sendiri bangsa Arab seperti apa. Bangsa yang tertinggal, bangsa yang umi, bangsa yang barbar. Bahkan Arab ini menjadi lintasan perdagangan Eropa, Asia pada masa itu. Tapi bangsa Arab tidak maju. Bangsa Arab tertinggal. Tapi lihat bagaimana setelah Islam datang ke Arab, Islam menjadi bangsa yang cemerlang, bangsa yang maju. Bahkan Islam pernah menguasai sepertiga dunia. Sampai ke Spanyol. Ya, Masya Allah. Islam setelah datang ke Arab, Arab menjadi bangsa yang cemerlang. Ketika orang-orang Kristen mengalami zaman kebodohan di abad-abad pertengahan, Islam mengalami zaman keemasan. Lihat. Nah, inilah yang dimaksud Yesus itu. Kerajaan Allah itu seperti biji sawi. Tapi ketika dia sudah tumbuh, lihat bagaimana Arab. Ini bukti bahwa bahwa Islam adalah yang dinubuatkan oleh para nabi. Begitu, Pak. Oke. Terima kasih. Ya. Sebelum ke Pak Anton, kita ke Uniripa dulu ya, biar nggak ngomelin saya di bawah, saya sendiri di rumah. Assalamualaikum Akang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pakai data ya. Bentar. Kita pakai data aja ya. Oke, data meluncur. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Pak Anton, saya bingung ya. Teman-teman Kristen ini kenapa sih seneng banget membangga-banggakan orang Israel, Yahudi gitu. Saya bingung dengan kalian itu. Kenapa gitu? Sedangkan di kitab kalian sendiri kalian baca itu Yeskiel pasal 13 itu. Ayat ketiga. Beginilah firman Tuhan Allah. Celakalah nabi-nabi yang bebal dan mengikuti bisikan hatinya sendiri dan yang tidak melihat sesuatu penglihatan seperti anjing hutan di tengah-tengah reruntuhan. Begitulah nabi-nabimu, hai Israel. Walaupun kami umat Islam tidak sepakat dengan fitnahan ayat ini. Saya bisa bilang ini fitnah. Kenapa? Saya tidak percaya nabi-nabi dari Israel itu semuanya kayak anjing. Na'udzubillah min zalik. Karena anaknya Nabi Israel atau Nabi Yakub itu salah satunya nabi yang kami hormati muliakan, Nabi Yusuf alaihissalam. Apalagi Nabi Musa ya kan, keturunan Lewi. Aduh, ini perbedaan kita ya. Kalian yang membangga-banggakan menurut kalian Israel, tapi justru di kitab kalian mengutuk nabi-nabi Israel. Lah kami yang kalian bilang, di mana itu Abraham tertulis? Ibrahim kok jadi Abraham, kok jadi Ibrahim? Kalian kenal mana tuh Yakub? Kalian bilang-bilang gitu sama kami. Nah kami yang memuliakan mereka. Lah kok bisa-bisanya kalian ngeklaim kalian lebih cinta sama ajarannya orang Yahudi, kata kalian. Silahkan kalian ikuti ajaran Yahudi. Karena memang kami tidak ikuti ajaran Yahudi. Karena kami umat Islam mengikuti ajaran nabi-nabi yang sebagian besar dari mereka itu lahir dari keturunan Bani Israel. Nah itu satu ayat lagi ya. Satu ayat lagi nih. Nih. Ini itu nih. yang noise, siapa yang noise? Bukan. Bukan. Bener. Aduh kepencet ini nih bentar. Ini bukan aku kali. Dari mana itu suara? Buka kan ini Uni. Hosea 4
Dari ayat 1 Bentar Pak itu. Sih, bentar. Ya. Aku buka ayatku dulu. Nah, jadi tadi Yeskiel pasal 13 ayat 14 ayat 3 kalau nggak salah. Nah, sekarang ini kita lihat nih. Ini kelakuannya yang kalian puji-puji nih. Kalian aduh, baca nih Yeskiel pasal 22 ayat 26. Imam-imamnya memperkosa, hilang lagi. Memperkosa. Banyak kali kata-kata memperkosa di kitab kalian. Saya bingung kok Tuhan kalian senang kali kata-kata itu. Imam-imamnya memperkosa hukum Tauratku dan menajiskan hal-hal yang kudus bagiku. Mereka tidak membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus. Lah kok tiba-tiba ada hukum yang tidak membedakan yang kudus dengan yang tidak kudus? Ajaran kalian. Dari mana itu bisa dikatakan bahwa ajaran Kristen yang tidak ada beda antara yang kudus dengan yang tidak kudus bisa dikatakan benar? Karena Yeskiel bilang nih, ini Yeskiel yang ngomong nih ya. Tuhan tuh nggak suka tuh sama orang yang tidak membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus. Tidak membedakan antara perbedaan yang najis dengan yang tahir. Lah kalian ada bedanya yang tahir dengan yang tak tahir? Nggak ada. Lah kan, jadi saya bagong aja gitu loh. Kalian bangga-banggain orang Bani Israel itu apa nggak malu sama kitab kalian gitu? Mohon maaf ya, saya harus jujur ya dalam hal ini karena tugas saya hanya menyampaikan saja dan mengingatkan. Terlebihnya ya silakanlah, mau terima juga boleh, nggak juga nggak apa-apa. Silakan. Maaf Bu, kalau bacakan lengkap ayatnya Bu, karena saya tidak hafal ayat itu dan saya tidak buka juga. Satu kitab saya baca Pak, cukup waktu malam ini. Mungkin ayat yang perlu Ibu sampaikan itu biar dibaca dengan jelas. Pak. Maksudnya saya suruh baca tadi gitu belum satu jelas. perikop semua gitu. Tidak Itu punya judulnya kitab di sini. perikop. Nih saya tunjukin pereskopnya ya Pak ya. Saya tunjukkan pereskopnya ya. Nih pereskopnya itu ini Pak. Hukuman terhadap nabi-nabi palsu. Ini pereskopnya kita nggak tahu ya bikin siapa. Padahal di sini nggak ada ditulis nabi palsu nih. Begitulah nabi-nabimu hai Israel. Nabi-nabimu hai Israel. Shema Israel. Aduh ingat Yonatan Andar saya. Jadi ini dibilangnya gini nih. Nabi-nabimu hai Israel. Lah kok bisa-bisa tiba-tiba pereskopnya nabi-nabi palsu? Saya bingung ini. Kok bisa-bisanya teks dengan periskop berbeda pendapat ini Pak? Pereskopnya nabi-nabi palsu. Kalau teksnya bilang nabi-nabi Israel. Hai Israel. Nabi-nabimu hai Israel. Ini kok ada kurang ini kata-katanya di sini. Harusnya tuh ditambahkan tuh. Begitulah nabi-nabimu yang palsu hai Israel. Harusnya. Tapi pereskopnya malah yang bilang hukuman terhadap nabi-nabi palsu. Di sininya nggak ada. Bingung juga lama-lama baca Bible nih. Bisu sih Gimana Pak. Pak Anton? Udah cerah belum? Pak Anton? Halo? Ya, halo lagi Pak Anton. Gimana udah cerah Pak Anton? Tentang pereskop itu. Belum jelas betul itu. Soalnya begini, maksud saya biar dibacakan jelas kan, karena saya tidak punya pegang Alkitab nih. Ini Loh, Pak Anton kan Karesten. Pak Anton Karesten, masa nggak punya Alkitab? Aduh, kayak mana pula ini Pak Anton? Begini Pak, kalau orang Kristen nggak punya Alkitab, sebab tidak semua orang gunakan ini baca Alkitab. Nah, yang baca Alkitab. Loh, kok punya agama nggak bisa baca Alkitab, Pak? Kayak mana nih Kristen ini nih? Nah, kita orang Kristen nih Pak, tanpa Alkitab pun bisa masuk juga Pak. Kata siapa? Masya Allah. Kristen bisa masuk surga tanpa Alkitab. Kita Pak, begini Pak, yang ini apa saja tahu? Kalau Pak bilang harus harus baca Alkitab, ya tidak tentulah kita tidak mungkin. Yang baca Alkitab belum tentu masuk surga. Yang tidak baca juga belum tentu tidak masuk surga, begitu. Ya ini. Bentar nih. Ya ini kalau beragama tidak memerlukan kitab suci ya seperti ini. Bertuhan pun tanpa berdasarkan kitab suci. Terus bisa masuk surga ini dari mana gitu loh. Sementara di dalam kitab Anda, dalam Amsal 3 ayat 5, percayalah kamu kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah kamu bersandar atas pengertianmu sendiri. Kalau Anda beragama tidak memerlukan Alkitab, berarti Anda hanya berdasarkan pengertian sendiri.
tidak sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kitab Anda. Ya gimana gitu loh. Saya lihat kok asumsi bertentangan dengan apa yang dinyatakan di kitab Anda sendiri gitu, Pak. Pak, betul Pak. Bukan tidak memerlukan Alkitab, Pak. Saya kan orang awam. Saya rasa di Islam juga belum tentu semua bisa menghafal itu. Semua Al-Quran hafal semua kan? Enggak disuruh menghafal, kita mah Pak disuruh membaca satu ayat aja dapat pahala. Kayak mana? Baca, Pak. Jadi Setidaknya gini Pak, setidaknya orang Islam itu tahu ya dasar agamanya itu Al-Quran dan hadis, itu tahu orang Islam. Tidak harus mengesampingkan kitab suci, tidak seperti Anda. Anda mengatakan tanpa kitab suci pun bisa masuk surga. Bagaimana caranya? Kalau Anda tidak ngerti kitab suci, ya lalu Anda mengklaim masuk surga. Ya, tapi dasarnya jujur bilangnya, apa? Pak D. Gitu loh. Hargai kejujurannya. Tanya satu kali lagi? Boleh tanya lagi? Boleh, silakan. Kan Pak, ada Ruh orang Kudus, Muslim. Pak D. Pak, bertanyanya jangan satu Pak, lebihin setengah, 1,5 Pak. Banyak lah Pak, mumpung saya bangun. Enggak, 1,5 aja. Pak, Pertanyaannya 10 Bang Zuma, 20 Ya, Pak Sugi, silakan, 2 saya, Pak. Silakan bertanya, silakan. Pak, orang Muslim. Ya. Kalau masuk surga harus baca Al-Quran kan, bukan? Bukan harus Kalau baca itu. Al-Quran, harus mengerti isi Al-Quran. Oke, harus mengerti. Sekarang bagaimana dengan orang yang buta dengan yang tuli? Pak, itu kira-kira masuk surga tidak, Pak? Pak yang Islam. Orang yang buta, orang yang tuli. Anda tidak pernah melihat ada orang buta yang hafiz Quran? Dan bisa membaca? Gimana? Tidak bisa mendengar? Yang tidak bisa mendengar karena dia tidak sempurna, dia mengikut. Ya, matanya kan nggak buta. Itu sama saya begitu juga, Pak. Saya juga begitu. Oh, Pak Anton tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, rupanya. Gitu. Menyamakan diri dengan orang buta gitu. Artinya tidak jauh berbeda, Pak. Oh, Jadi tidak bisa. Ketika kita normal, Pak, kita dituntut untuk mengerti kitab suci kita. Kecuali kalau buta. Orang dulu yang tidak sekolah, orang Islam yang dulu yang tidak pernah sekolah, tidak tahu baca tulis, belum tahu baca Al-Quran, itu masuk surga atau tidak, Pak? Kalau dia itu orang Islam itu belajar, nggak ada orang Islam itu ya yang tidak ngerti aturan-aturannya, Pak. Ngerti semua itu, Pak, walaupun dia tidak sekolah. Ngerti. Bukan, kita Pak. dididik dari kecil, Pak. Belum Orang tahu baca tulis- tulis, belum tahu baca Al-Quran, itu masuk surga apa tidak? Masuk surga. Ya Nah, sama asal saya, Pak. tunggu dulu, jangan dipotong dulu. Dia kan sudah saya katakan orang Islam itu beribadah itu ada tuntunannya. Ya, paling tidak orang Islam itu harus ngerti tuntunannya, harus ngerti hukum-hukumnya. Gitu loh. Anda ini normal tapi kok memilih jadi bodoh gitu loh. Heran saya. Sedikit Pak Desugi, boleh Ya, nggak? silakan. Jadi gini, Pak Anton, mohon maaf, masuk surga itu bukan harus bisa baca Al-Quran, tapi dalam surah Al-Baqarah itu Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat. Tentu benar. Ini tidak bisa Pak mengklaim saya tidak bisa masuk surga, atau saya mengklaim Pak tidak bisa masuk surga, itu tidak bisa. Bukan Pak, dalam Al-Quran itu masuk surga itu begini kata Allah, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Nah, kata Allah, berikan kabar gembira. Kabar gembira ini diberikan kepada siapa? Mereka yang beriman, beramal soleh, maka mereka dapat surga. Nah, kalau Bapak bicara tentang orang yang memiliki kekurangan, Pak, orang yang sholat saja Pak, kalau kakinya tidak mampu berdiri tegak, maka dia boleh duduk.
Itu dalam Islam tuh begitu. Ada ketentuan khusus bagi mereka yang memang secara fisik mereka kekurangan dan terbatas. Nah, kalau Bapak bilang apakah mereka mengerti Islam? Ya Bapak tunjukkan saja orang Islam yang manusia yang sudah datang kepadanya Islam dan bahkan di keluarganya Islam tapi dia buta tuli, apakah dia tidak paham apa itu konsep tauhid, siapa Allah, siapa Nabi Muhammad? Ya Bapak buktikanlah kepada kami. Nah, Bapak saya mau tanya, Bapak normal kan? Bapak tidak buta dalam makna sesungguhnya kan? Atau Bapak tidak tuli dalam makna sesungguhnya kan? Bapak itu sesuai dengan yang difirmankan Yesus, Pak. Dalam Matius pasal 13 ayat 13. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, nah Bapak sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Bapak tidak lihat kebenaran itu. Sekalipun mendengar, Bapak punya kuping. Tapi mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Itu Bapak itu sama seperti yang Yesus katakan. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya. Terhadap Bapak ini genap nubuat si Yesaya. Apa itu? Kamu akan mendengar. Kupingmu nggak ada boroknya Pak. Kupingmu bagus. Tapi dan tidak mendengar dan tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menganggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup. Dan ini terkorelasi dalam surah Al-Baqarah Pak. Ya, itu summum bukmum umyum fahum la yarji'un. Bapak itu buta tapi bisa melihat, Bapak itu tuli tapi bisa mendengar. Nah, maksudnya Bapak tidak cacat secara fisik, tapi Bapak itu buta tuli dalam makna yang alegori menurut perumpamaan Yesus. Nah, Bapak itu memenuhi nubuatan Yesus, Pak. Karena Bapak tidak memfungsikan akal Bapak. Padahal kasihilah Tuhan Allahmu segenap akal budi. Nah, satu itu. Yang kedua, Pak, ya, Bapak jangan mau jadi domba, Pak. Domba itu punya kuping. Coba Bapak teriak sama domba. Hei domba, masuk ke kandangmu. Emang mereka dengar? Enggak, tapi punya kuping. Punya, tapi tidak mendengar. Makanya Bapak disebut sebagai domba. Makasih. Ibu maaf bisa saya tanggap? Boleh Pak, silakan Pak. Ini Pak, begini Bu. Pak Bu, ya. Islam itu kalau menurut Pak dan Ibu bahwa kalau kita tanpa baca Al-Quran atau tanpa baca Injil itu bukan orang Kristen, ya oke lah, itu tidak apa-apa. Menurut Pak itu betul, saya mengakui. Tetapi untuk masuk surga, bagi saya, walaupun saya tidak baca kitab suci, saya tetap bisa masuk surga. Karena saya yakin, ini keyakinan saya, antara Pak dan Ibu mau yakin, itu tidak paksa. Tetapi saya hargai Pak, saya hargai keyakinan Bapak. Gurunda Juma, Gurunda mohon dilurusin Gurunda. Sekarang Islam begini Pak, yang Islam begini. Islam itu kan Alkitabnya, kitab suci Al-Quran kan nanti di bangsa Israel. Pada bangsa-bangsa yang terdahulu itu kitab suci Al-Quran bukan Israel Pak, Arab. Aduh, kayak mana pula ini? Jika tidak ada kitab Al-Quran itu apa mereka masuk surga apa tidak? Berobat dulu sama dokter Zuma dulu Pak, bentar ya. Saya kasih resep. Gurunda, silakan Gurunda. Mohon dijelaskan nih, harus di ini. Iya. Jadi ketika kita berbicara mengenai surga, surga itu dalam perspektif pemahaman kita orang Indonesia adalah tempat yang mana tempat ini adalah upah bagi orang-orang yang taat kepada Tuhan. Jadi kita tidak bisa mengatakan kemudian saya yakin masuk surga. Apa dasar pijakannya? Sementara untuk masuk ke dalam surga itu sangat sulit Pak. Bayangkan aja di kitab saudara dikatakan lebih mudah onta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam surga. Susah itu. Bagaimana kita bisa membayangkan unta masuk ke dalam lubang jarum? Susah kan? Nah itu lebih mudah dibandingkan orang kaya masuk ke dalam surga. Saking susahnya masuk surga itu. Jadi nggak bisa dengan mulut aja saya masuk surga, nggak bisa Pak. Kalau di konsep Islam itu surga itu hanya milik orang-orang yang diridai oleh Allah. Orang-orang yang kemudian mempertanggungjawabkan hidupnya di dalam penghambaannya kepada Allah. Tidak serta-merta mengatakan bahwasanya saya yakin diri saya akan masuk surga. Ya, tidak bisa seperti itu, Pak. Kenapa? Karena Allah sudah memiliki kaidah-kaidah tersendiri. Surga itu tempatnya orang-orang yang beriman. Di Al-Quran
Iya, jadi tidak bisa kemudian kita mengatakan saya yakin meskipun saya tidak ini saya masuk surga, tidak bisa. Seperti Pak, saya bisa bantu apa ini? Kalau saya meyakini saya masuk surga, itu kan iman saya, Pak. Begitupun Pak, saya yakin. Kalau Pak bilang yakin masuk surga, ya saya juga percaya. Kalau nggak begitu, bisa Pak. Bapak Bahkan gini. Yesus sendiri ya. Bahkan Yesus sendiri pun tidak berkuasa untuk menentukan siapa masuk surga. Lah ini Anda siapa? Kok berani meyakinkan diri pasti masuk surga? Yesus saja nggak berani memastikan. Ini bisa Anda lihat di dalam Matius 20 ayat 20 sampai ayat 23. Ketika ibu Zebedius datang kepada Yesus agar kelak di surga meletakkan anaknya di sebelah kanan dan kirinya. Apa jawab Yesus? Mengenai hal itu aku tidak berhak untuk menentukannya. Karena siapa yang duduk di sebelah kanan dan kiriku itu sudah ditentukan oleh Bapakku. Nah ini, Yesus saja tidak bisa menentukan. Lah kok Anda langsung saya pasti masuk surga? Emang ente siapa? Apa Anda lebih hebat dari Yesus? Coba ulang ayat tadi. Matius 20 ayat 20 sampai ayat 21. Silakan baca. Baca sendiri. Sabar, saya cari Alkitab saya. Oke. Kalau hanya karena modal percaya, Pak, itu sama halnya ketika Anda mancing di atas daratan yang tidak ada air, mancing ikan, atau di aspal mancing ikan. Yang penting saya yakin pasti dapat ikan. Nggak bisa gitu, Pak. Pak, sabar saya. Oke, saya bacakan Pak ya, disimak baik-baik. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedius serta anak-anaknya itu kepada Yesus. Lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan seorang lagi di sebelah kirimu. Tetapi Yesus menjawab katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kau minum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kau minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Yesus sendiri tidak bisa menentukan. Kok Anda menentukan diri Anda masuk surga? Emang Anda lebih hebat dari Yesus? Gitu loh. Oke Pak. Pak, minta maaf. Perikopnya di mana tadi Pak? Ya Pak, dimaafin Pak. Iya, Ibu Zebedius itu. Coba cek aja kalau nggak percaya. Cek kalau Kitab apa tadi Pak? Matius 20 ayat 20 sampai ayat 23. Coba dibaca. Baik-baik. Sahabat-sahabat, saya pamit duluan ya. Oh iya Gurunda. Ya, karena saya tadi berusaha untuk yakin tempat tidur saya tidak akan ngantuk, tapi ternyata nggak bisa. Iya, emang harus istirahat, Pak. Iya, memang harus. Yesus aja perlu istirahat. Besok kan tanggal merah, Kenapa keburu-buru ini? Jaga kesehatan Bang Zuma, Pak D jaga istrinya, Kores jaga Pipa, Bang Kian Santang jaga rumah. Mulai hujan. Besok lagi kita jumpa. Teman-teman netizen juga kasihan udah pada ngantuk-ngantuk semua di channel. Jaga kesehatan Bang Zuma harus sehat, Bang Kian Santang harus ya. Matius berapa tadi Pak? 20? Dari istri. Ya, Matius 20 dari ayat 20. Itu peringkopnya permintaan Ibu Yakobus dan Yohanes. Bukan memerintah melainkan melayani. Itu peringkopnya. Sebentar Ustaz Sugi Gurunda dulu. Harusnya ini, kalau sudah seyakin ini masuk surga, Bible itu udah di luar kepala gitu. Bukan mau nanya-nanya lagi dalil yang sangat-sangat familiar gitu, Pak. Gitu loh. Oke, Pak, mudah-mudahan pencarian Bapak ini sampai kepada titik dapat hidayah. Teman-teman saya pamit dulu ya, teman-teman sahabat-sahabat guru-guru saya yang ada di sini, teman-teman yang ada di typing dan juga yang ada di channel Zulkifli Mabas dan semua channel yang berafiliasi dengan konten ini, dengan Komal ini. Terima kasih atas kebersamaan kalian. Ya, jangan lupa
Tetap bersama, tetap bersatu. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bang Luma. Ya, yang nonton di channelnya Julki PM Abah, silahkan geser ke channel-channel yang terafiliasi ya. Ada channel Umi, Mau TV, ada dosen debat lintas agama, ada apa sih Ustaz Sugi itu susah namanya. Sugi Kristologi Reaksi. Sugi Kristologi Reaksi dan Triun Center